نعبد وإياك نستعين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل خير من الأحوال المقتحم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. إلى خطوة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم محمد الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم نور قلوبنا وقلوب جميع من خطر في مجلسنا هذا بنور المعرفة وعلم المكاشفة والبصيرة والإيمان والإسلام. يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا وقلوبهم فتوح العارفين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. آمين آمين يا رب العالمين. Hadratul Muhtaramin wal Muhtaramat, ikhwan fillah, wabil khusus yang kami muliakan akhina al-fadil al-mukarram al-ustaz Burhanuddin selaku Amir Tasbih Kabupaten Berau dan seluruh pelaksana acara ini. Sebenarnya kita bersyukur ke meraja nasabah bisa bersilaturahmi dalam kebaikan. Ini adalah nikmat dan insya Allah kalau di hari kemudian ini akan menjadi saksi. Ini adalah acara muhasabah akhir tahun. Bagaimana kita mengisi kalbu untuk senantiasa bisa istiqamah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi saya bisik-bisik ke panitia berapa persen bahasa Bugis, dia bilang 70. Jadi saya diminta 70% bahasa Bugisnya. Jadi pertama saya sampaikan bahwa ini tasbih sebenarnya inilah satu gerakan tokoh agama di Kabupaten Sidrap. Itu untuk menggerakkan seluruh masyarakat untuk cinta masjid dan cinta dakwah. Makanya sebelum ada tasbih di Kabupaten Sidrap, jamaah masjid itu biasanya sampai 20, paling tinggi 10 orang. Kecuali masjid-masjid tertentu. Tapi setelah ada tim armada safari yang memotivasi datang ke masjid-masjid untuk memotivasi, hampir semua masjid di Sidrap itu adakan pengajian setiap pekan. Kemudian jamaahnya sampai 4-5 saf. Kalau kita di Islamic Center itu biasa sampai kurang lebih 2000 jamaah kalau sholat. Jadi itu luar biasa. Jadi di Berau ini menggerakkan itu. Karena tugas seorang dai adalah mengingatkan. Nanti Allah yang memberi hidayah. Jadi nanti kita itu penceramah, para tokoh agama, pecinta sholat berjamaah akan ditanya, apa yang kau lakukan? Apakah engkau mengajak sesama muslim untuk datang ke masjid? Jadi nanti kala ini akan menjadi pembela kita di yaumil akhir. Maka di guruta tugas natu tawe mil Allah Ta'ala patentui apakah dia diberi hidayah atau tidak.
Jadi kalau kita menjalankan tasbih ini, kalau ada orang ikut berarti itu hidayah dari Allah. Kalau tidak ikut berarti belum diberikan hidayah. Istilahnya begitu. Jadi jangan merasa, wah merejing, metani jauh nadi pajak nasiaga tahu, tidak usah khawatir. Tetap istiqomah karena kebaikan begitu pasti ada ujiannya. Ini yang pertama saya wasiatkan. Kemudian sebenarnya begini, kalau kita ingin muhasabah diri, istilahnya melu irana-rana perjalanan kehidupannya. Kita ini manusia sebenarnya tidak boleh terlalu bangga dan sombong. Tapi kita patut bersyukur. Jadi jangan sombong, jangan terlalu bangga, tapi kita harus banyak bersyukur. Magai, pertama, kita itu dari satu titik air yang hina. Dari satu titik air mani. Awalnya kemudian dari situ berbentuk darah, kemudian daging, kemudian dibungkus ada tulang, kemudian jadilah manusia. Lahir itu dalam keadaan hina. Kita lahir itu hina karena tidak ada pakaian. Kita lahir ke muka bumi ini dalam keadaan telanjang. Tidak membawa secarik kain pun tidak. Tengerangi gare. Coba. Riwaki gare lo korman nawa-nawa maka dawe jaji ka okolino desi gaga ubawa. Iya. Kita lahir di muka bumi begitu. Kemudian dari awal kita merangkak, kemudian bisa jadi seperti ini. Makanya madari katia makada Bapak Ibu sekalian, orang sombong sekali itu kalau tidak mau sujud. Iya. Jadi sangat sombong memang manusia itu kalau tidak sujud. Rezeki itu sudah ditetapkan. Jodoh itu ditetapkan. Antara orang baik dengan orang buruk itu sudah ditetapkan. Orang istilahnya orang yang senang dengan tidak itu sudah ditetapkan. Makanya ulama kita yang hitung-hitungan, ada yang menghitung itu. Angka 7 itu. Ini pelajaran bagi ilmu hikmah. Angka 7 itu ada hikmahnya Pak. Kenapa orang tua dulu itu selalu menggunakan angka 7. Jadi 17 rakaat sholat. Kemudian 7 hari dalam satu pekan, 7 putaran tawaf, sa'i juga 7 putaran, langit itu 7 lapis, tanah itu 7 susun, itu 7 semua. Kenapa ini angka 7? Itu ada rahasianya. Kenapa orang 7 hari kelahiran di akikah, 7 tahun dia lahirnya diperintahkan untuk kita memerintahkan anak sholat. Kenapa 7? Kenapa bukan 5? 7 tahun umurnya anak sudah masuk sekolah SD. 7 tahun kemudian 10 tahun kita disuruh menyuruh anak kalau tidak sholat kita pukul. Karena dia menghadapi 7 tahun kedua di umur 14 tahun. 14 tahun umurnya anak berarti dia akan masuk SMP. 7 tahun kemudian dia masuk perguruan tinggi. Di umur 21 tahun. Umur 21 tahun itu sampai 28 tahun disuruh menikah. Kenapa? Karena kalau dia tidak menikah di situ, kadang dia tidak menikah sampai 35 tahun. Itu ada hitung-hitungannya Pak. Jadi dalam ilmu hikmah itu luar biasa. Jadi kalau kita mau hitung, itu kan kunci. 7 bulan kandungan. Ya kan? Kui tampu ya anak pitung pulang itampu nah biasa adakan syukuran. Syukuran 7 bulanan. Kenapa 7? Kenapa bukan 4 bulan? Padahal di situ ditiupkan ruh. Kenapa diambil 7? Itu ada nilai, ada hikmah di situ Pak. Jadi kadangkala kalau kita sudah menghitung-hitung, makanya saya selalu sering ceramahkan itu. Ini pesannya para ulama kita di ilmu hikmah. Dia sudah hitung dan itu dibukakan pintu kasyaf. Jadi itu taupan rita wali, kung kaaga-aga napau, itu tembus. Kadangkala kita tidak temu, tapi itu tembus. Jadi ada kitab itu Duratun Nasihin. Kitab Duratun Nasihin ini banyak orang tidak percaya. Makanya banyak ustaz itu tidak mau ceramahkan kitab Duratun Nasihin. Tapi ulama-ulama kita, utamanya Gorotak dari Asadiyah itu, dari Jawa, itu menggunakan kitab Duratun Nasihin. Karena yang menulis kitab ini adalah seorang waliullah. Tidak mungkin seorang wali Allah itu berbohong. Itu kuncinya. Makanya apa yang terdapat di dalam kitab Duratun Nasihin itu adalah satu ilmu yang susah dideteksi dengan akal. Sama dengan Hujatul Islam Imamul Ghazali.
ketika dia ditanya dalam kitab Ihya Ulumuddin bahwa banyak hadis-hadis di dalam kitab itu tidak ditemukan di kitab masyhur. Jadi mereka hadis ko kita ni Imamul Ghazali, kitab Ihya Ulumuddin itu dia runtuh ko kita liangnya. Ulama-ulama lain itu tidak menulis. Itu muridnya mempertanyakan kedudukan hadis yang ada di kitab Ihya Ulumuddin. Agak jawaban Imamul Ghazali. Itu simpel sekali. Dia mengatakan, wahai muridku, saya tidak menulis satupun hadis di kitab Ihya ini kecuali saya sudah talaki langsung ke Nabi. Coba. Jadi dewo ki hadisa enasa ngoko kitab Ihya Ulumuddin na rekode na pura wakutana langsung ngoko nabita. Nanti Rasulullah mengiyakan baru saya tulis. Berarti di dalam kitab ini kurang lebih 200 hadis yang ada di dalamnya. Berarti Imamul Ghazali ketika menulis kitab ini kurang lebih 200 kali, 400 kali mimpi ketemu Rasulullah. Itu. Jadi makanya itu disebut dengan kitab tasawuf monumental. Jadi cuma kalau orang ini agak berat. Jadi makanya saya bilang kita harus banyak membaca kitab-kitab termasuk kitab-kitab ulama. Yaitu Pak disangangnya makoro Pak. Ada kajian tasawuf, ada kajian fikih, ada kajian tafsir, ada kajian hikmah. Jadi kalau kita di dalam Islam pun begitu, ada kajian hukum, ada kajian tauhid, ada kajian akhlak. Jadi ia kok kajian fikih, ulamanya disebut fuqaha. Ia kok kajian tauhid, ulamanya disebut murabbi. Kalau kajian akhlak, ulamanya disebut mursyid. Si salah. Jadi kalau kajian Islam itu hukum-hukum mazhabnya Syafi'i, Maliki, Hanafi dan Ahmad bin Hambal. Itu mazhabnya, ulamanya disebut fuqaha. Ya komen dari satu tingkat disebut kajian tauhid atau kajian iman. Nah, iya kok kajian iman, ulamanya bukan fuqaha tapi disebut murabbi, mazhabnya Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Sunni, Syiah. Beda itu. Jadi ada lagi satu tingkat, itu kajian ihsan, itu akhlak. Jadi ulamanya disebut mursyid. Mazhabnya Khalwatiyah, Saktari, itu begitu. Jadi Samam, ada Yusufiyah, ada Qadiri, itu tarekat-tarekat. Jadi agama ini nanti sempurna kajiannya, nariku ya lamanang. Ya koma guru mi bawa piki, mapangi wangi itu materu. Gitu. Belajar piki itu pasti berdebat. Dan ini tidak boleh dicampur Pak. Dia buat dicampur. Kajian adab dikasih turun ke kajian tauhid. Itu yang bahaya. Termasuk begini. Saya kasih contoh. Kadang orang itu Pak bahas tauhid tapi contohnya salah. Kiasam. Hormat kepada bendera merah putih itu musyrik. Coba. Sungkeman ke orang tua itu musyrik. Kenapa? Itu salahnya penceramah. Itu kajian akhlak dikasih turun ke tauhid. Coba. Jadi hormat kepada bendera itu takzim, penghormatan kepada pejuang yang memperjuangkan negara. Itu yang kita hormati, bukan menyembah. Nah, ketika ditarik ke tauhid dianggap menyembah. Ini jadi masalah. Ini mengatakan hormat kepada bendera merah putih musyrik. Karena dia menyembah bendera. Kan begitu. Itu yang salah. Makanya kadang contohnya yang salah, kajiannya juga ikut. Itu bahayanya Pak. Termasuk komeloki malai dasar ya, namun mandre Pak, bura musyrik itu. Kan begitu. Karena makan obat juga menyembuhkan. Kan begitu. Ini bahayanya. Makanya kajian akhlak tetap akhlak. Kajian tauhid tetap tauhid. Kajian hukum tetap hukum. Ya kok hukum fikih, ya kok fikih pasti berbeda. Nah sebab Allah Ta'ala makan walizalika halakahum. Demikianlah aku ciptakan engkau. Maka dia Allah Ta'ala aku melo kak pasti di satu paham untuk umat hambaku, saya bisa. Tapi Allah mengatakan saya tidak lakukan itu. Jadi ya kau tahu cik demi pendapat menapake tahu pusan ini tuh. Karena Allah memang yang menginginkan kita berbeda. Tapi perbedaan dalam hukum fikih itu. Ini penting. Makanya kalau belajar agama enggak usah terlalu. Kemarin saya sampai ada beberapa orang yang pertanyakan. Saya bilang beda. Kalau bicara tasawuf ya beda. Kalau bicara fikih beda. Orang kalau bicara fikih kalau sakit berobat. Kan begitu. Ya kau malah sakit mabur lagi. Karena memang Nabi mengatakan
Likulli da'in dawa. Setiap segala penyakit itu ada obatnya. Maka berobat. Kalau sakit berobat. Kalau ahli tasawuf mengatakan orang yang sakit kemudian berobat itu kufur nikmat. Coba kata. Jadi ya kong tahu malasa na makbura tahu dia na sukuru. Ya kini maka dakian nang tahu malasa dia na makbura tahu beleng itu. Kayak begitu. Kenapa? Karena masing-masing ada hadis. Siapa yang sakit maka berobatlah. Tapi ada hadis yang mengatakan ketika umatku terkena penyakit sehari semalam, 1 tahun dosanya dihapuskan oleh Allah. Kita kena minta pakai. Makanya ahli tasawuf, ahli sufi itu mengatakan, ya ko malasa ki isa sosiwan ni sitaw dosa mapacing, lebih mui ko metaki malasa supaya capui dosa daripada to madisi na may dosa. Kan begitu? Coba. Makanya kajiannya beda. Makanya kalau tasawuf memandang, melihat bukan pada lahiriahnya, melihat hakikatnya. Kalau kita ahli fikih melihat teksnya, makanya beda Pak. Makanya kalau orang mau sholatnya khusyuk, jangan belajar sama ahli fikih. Tapi kalau mau tahu sah tidaknya sholat, belajar sama ahli fikih. Kalau mau tahu khusyuknya sholat, tanya ahli sufi. Lari ke tasawuf. Kan begitu. Kadang-kala dia mengharamkan tasawuf, makanya dia mau khusyuk pakai takbir. Allahu Akbar. Wah, enggak bisa juga itu. Enggak bisa begitu. Dia pakai fikihnya mau khusyuk enggak bisa. Bahkan ada yang keras badannya. Allahu Akbar. Ya begitu. Jadi ini makanya begitu Pak. Jadi enggak usah kita santai belajar. Istilahnya kita santai. Saya juga di sini kan ada beberapa penceramah, ada beberapa ustaz ya. Kita ini saling mengisi. Saya punya banyak kekurangan dalam masalah baik itu dalam penyampaian karena memang kita begitu terbatas. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Dan saya selalu sampaikan ke jamaah, jangan pernah mengkultuskan seorang penceramah karena manusia itu pasti punya kekurangan. Iya, jangan mengatakan penceramah ini tidak pernah salah. Tidak, penceramah itu akan salah. Itu bukti bahwa Allah mengatakan manusia itu adalah ilmunya itu tidak banyak. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila, dan aku tidak berilmu kecuali hanya sedikit. Jadi tidak usah kita ceramah begitu. Santai Pak, terus terang. Saya itu punya guru, napodame toka, kami ceramah aja mau baca. Jangan bikin konsep. Jadi saya itu ceramah begitu, tidak pernah ada konsep. Saya cuma tawakal saja kalau mau ceramah. Orang mau terima tidak bukan urusan saya. Yang penting saya sudah sampaikan. Maka dia guru taya kongka gaga mu pasadia. Biarkan Allah yang menunjukkan dalam kalbumu nanti apa yang dibutuhkan jamaah. Saya santainya begitu. Jadi kalau ada ini anak-anak kita mau ceramah pakai itu saja. Tapi nanti pulang dari ceramah baru membaca. Jangan sebelum berangkat itu siapkan konsep. Nanti sampaikan ini, nanti sampaikan ini, sampaikan itu jadi masalah. Kemudian kita akan muhasabah diri. Sebenarnya saya istilahnya terus terang Pak Bu, tidak sepakat. Ada istilah mengatakan, kan ada istilah itu i'mal li dunyaka ka'annaka ta'isu abada wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu gadan. Itu bukan hadis, walaupun maknanya nanti ada berkaitan dengan hadis. Dan mengatakan itu adalah qaulun ulama. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'isu abada. Lalu ngilinomu, tuntutlah duniamu seakan-akan engkau hidup selamanya. Wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu gadan. Maka tuntutlah akhiratmu seakan-akan engkau mati besok. Agak maknanya. Engkau maknai bahwa dunia dengan akhirat ini harus diseimbangkan. Itu keliru lagi tuh. Saya komelo ki seimbangkan. Nah siya kami perbandingan nalino si akhirat 1000 tahun kan. Coba gare. Siya kami tata tuh kolino likulli syai'in hasabi wasabi mati baina sitina wasabain. Antara 60-70 tahun umur kita. Itu sudah Nabi berdoa itu. Ya kung katau maliwang umur, nah sebenarnya bukan bonus, memang sudah ditakdirkan begitu. Walaupun ada orang yang dikasih bonus, bisa dipanjangkan umur. Makanya komeloki palampiri sungai, palampiri umur tak ada itu. Ada doanya. Dan mengatakan Pak Ustaz kan sudah ditentukan. Ajal itu tidak bisa dirubah, tapi bisa berubah. Ingat, takdir itu tidak bisa dirubah, tapi bisa berubah. Kalau dirubah berarti kita yang merubah. Kalau berubah berarti yang menetapkan yang merubahnya. Itu beda bahasanya Pak. Saya pernah berdebat dengan beberapa
Guru itu di situ ternyata perbedaannya. Jadi takdir itu tidak bisa dirubah, tapi bisa berubah. Jadi ro ketentuan na pung Allah Ta'ala dia nawat dingi rubah, tapi wat di berubah. Coba, Feko carana, kalau Allah yang merubah itu selesai. Makanya Nabi mengatakan berdoalah. Karena doa itu bisa termasuk sedekah, bisa menolak bala. Bala kan sudah ditentukan. Cuma ya roh bala Pak angka ditentukan 1 hari, ada ditentukan 1 tahun, ada ditentukan sejak kita lahir. Ya ditentukan 1 tahun itu nisfu Sya'ban. Makanya matuk mulai dari malam 1 Rajab itu gunakan. Ini untuk orang-orang yang betul-betul mau fokus, pasangi ibu-ibu, anak-anak kita yang masih sekolah, minta tokoh agama misalnya kita penceramah, wanti-wanti itu 6 hari dalam 1 tahun. Pertama malam 1 Rajab, wanti-wanti ini. Kalau tidak salah itu tanggal 21 bulan 1 atau tanggal 20-an itu bulan 1, itu malam 1 Rajab. Magina malam 1 Rajab yonroi min lodong, nasabak di situ pintu langit terbuka. Jadi itu kondisi di naraja tak buka pintu nalangi. Karena di situ nurnya Rasulullah diturunkan ke perut ibunya Siti Aminah. Itu malam 1 Rajab. Makanya malam 1 Rajab itu pintu langit dibuka setiap tahun. Dan siapa yang berdoa pasti langsung tembus ke arasy. Jadi 7 pintu langit itu terbuka di malam 1 Rajab. Yang kedua malam nisfu Sya'ban. Terbuka juga di situ. Iya komeki min lodong ya tak gunakan. Ya tapura mas sampai jam maghribi gunakan itu berdoa. Itu sampai waktu subuh itu. Jadi nisfu Sya'ban. Kenapa nisfu Sya'ban? Malam nisfu Sya'ban adalah malam ditetapkannya takdir selama 1 tahun. Itu. Kemudian malam 9 Zulhijjah itu malam hari Arafah. Itu pengampunan dosa. Di situ. Makanya kita disuruh nisfu Sya'ban juga disuruh puasa. Puasa sunnah. Kemudian malam 10 Zulhijjah itu juga kita disuruh puasa itu. Di 10 Zulhijjah itu kan puasa. Makanya disunnahkan tidak makan kemudian pergi lebaran Idul Adha. Karena tidak makan sebelum lebaran itu ternilai 1 hari puasa. Itu. Sebenarnya begitu. Makanya kalau hari raya Idul Fitri kita makan dulu baru berangkat. Karena puasa sudah cukup 30. Tapi kalau puasa kurang 29 disunnahkan tidak makan kemudian pergi lebaran. Karena tidak makan sebelum lebaran itu ternilai 1 hari puasa. Ini yang banyak orang tidak tahu. Makanya 9 Zulhijjah dengan 10 Zulhijjah itu puasa itu. 10 Zulhijjah puasanya cuma sebelum lebaran. Kalau pulang dari lebaran baru makan itu dinilai 1 hari puasa. Makanya diharamkan puasa di hari lebaran itu. Karena kita disunnahkan tidak makan kemudian ke lebaran. Karena itu ternilai puasa 1 hari. Itu namanya. Dan itu doa dijabah itu. Kemudian malam 1 Syawal itu lagi bertepatan dengan malam hari raya Idul Fitri. Dan setiap malam Jumat ada pesannya Gorota Kiai Haji Muhammad Sain Abdul Ghani, guru sekumpul Martapura. Mungkin ada muhibbin beliau yang hadir di sini. Itu wasiat beliau. Siapa yang tidak tidur pada 6 malam ini, malam 1 Rajab, malam nisfu Sya'ban, malam 9 Zulhijjah, malam 10 Zulhijjah, malam 1 Syawal, dan setiap malam Jumat setiap pekannya, itu 6 malam, tidak tidur, hanya beribadah semalam suntuk kepada Allah untuk mencari ridha. Maka kalau dia wafat, jasadnya akan hilang di kubur. Jadi ya kong katau tadeng wuju no koki buru eko pura ipasuru, itu amalannya. Kalau mampu tidak tidur sampai subuh. Makanya ustaz itu berat karena dia mau khutbah Jumat. Gitu. Apalagi mau ceramah lebaran. Wah, tidak tidur sampai pagi. Nah, dari situlah ulama kita mengajarkan doa baca surah Al-Insyirah 7 kali sesudah sholat asar dan sesudah sholat subuh, supaya tidurmu sedikit, makanmu sedikit. Itu. Cuma saya diajarkan sama guru tak, ini di dalam tirakat. Kalau kita baca surah Al-Insyirah, Alam Nasrah,
Itu kalau sudah sampai 1 kali itu ditelan. Kita menelan. Mengemak. Jadi dibaca 7 kali. Orang kalau lapar sekali tidak ada makanan cukup pakai itu. Insya Allah. Tidak lapar itu. Itu kuncinya. Dan tidak banyak tidur. Biar tidurnya hanya 2 jam. Itu sudah tidak ini. Tubuh juga itu fit. Tidak terpengaruh dengan kondisi berat. Kau nampak barakah ibu Allah Ta'ala. Jadi saya kasih tahu ini itu kuncinya. Itulah ilmunya ulama. Jadi dia tidak minum vitamin. Tidak makan vitamin, tidak minum vitamin. Suplai makanan tidak dia minum. Cukup pakai itu. Surah Al-Insyirah, Alam Nasrah. Dan kalau ada orang mengamalkan ini tidak akan pernah berada pada posisi rendah. Selalu diangkat derajatnya oleh Allah. Orang yang banyak membaca surah Al-Insyirah. Makanya anak-anak yang sekolah suruh baca itu Pak Bu. Kong kalau terima jamaah masih mahonor ki baca itu. Masih anak buah di perusahaan baca itu. Amalkan terus itu. Karena Allah. Insya Allah Allah akan mengangkat derajat. Karena itu surah memang dihadiahkan langsung untuk Rasulullah. Itu saya kasih tahu. Itu kuncinya Pak. Itu surah Al-Insyirah itu luar biasa kalau kita mau pakai. Lam Nasrah. Nah. Sebenarnya kan surah di dalam Al-Quran itu ada surah-surah tertentu memang. Kami tahu itu surah tertentu. Hanya dibaca. Bagus diamalkan. Jadi itu kuncinya kalau kita mau mengamalkan surah. Termasuk surah Al-Kautsar. Surah yang pendek tapi manfaatnya luar biasa. Bahkan, tapi ini bukan untuk anak-anak. Ini untuk orang umur-umur 40-an ke atas lah. Utamanya penceramah. Amalkan itu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu 41 kali sebelum tidur. Tapi itulah doa terakhir. Bacaan terakhir. Tidak ada. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu dibaca 41 kali. Pada saat sudah baring. Dan tidak ada bacaan sesudahnya. Jangan lebih, jangan kurang. 41 kali. Pas bangun, jangan bangkit dari tempat tidur. Masih dalam keadaan baring, baca itu 41 kali. Istiqomahkan 40 hari. Istiqomahkan. Cuma kalau pernah lupa 1 kali, itu diulang lagi dari 1. Start lagi 0. Jadi itu susahnya kalau amalan itu. Jadi baca la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Ada juga ulama kita mengatakan cukup la ilaha illallah. Di la ilaha illallah, la ilaha illallah itu 41 kali. Pas sebelum tidur. Kalau pas bangun, jangan langsung berdiri. Langsung jangan duduk. Langsung dalam keadaan baring, baca itu 41 kali baru tinggalkan tempat tidur. Itu ilmu kasyaf. Itu ilmu kasyaf. Jadi cuma jangan heran kalau bisa mendengarkan ada suara-suara lain. Jadi biasa kayak batu itu kita dengar ada suara dari situ. Dari makanan ada pohon biasa kita dengar ada suara kayak zikir. Makanya dari situlah ulama tahu ya sikirina batu ya sikirina karena dari situ. Orang kalau mau ziarah ke makamnya para ulama, dia bisa tahu kalau ruhnya itu ada karena dia pakai ilmu itu. Itu saya kasih ini ilmu khusus. Tapi jangan dipakai untuk hal-hal yang lain. Cukup itu. Saya bilang umur 40 ke atas bisa amalkan itu. Itu ilmu kasyaf. Kalau mau dikasih ilmu tembus, pakai itu Pak. Tidak susah itu. Yang penting kita istiqomah mengamalkan. Cuma begitu, jangan khawatir, jangan takut kalau misalnya lewat, kemudian ada suara-suara kita dengar. Jangan. Makanya ada beberapa ulama kita itu sambil duduk dia mengatakan, Syekh ini datang, itu sebenarnya dipakai. Karena ruhnya orang-orang alim itu, para waliullah itu tidak mati di sisi Allah, bisa bersilaturahmi. Karena Allah kayak yang bilang, sesungguhnya mereka itu tidak mati, bahkan dia hidup dan bisa memberi rezeki. Ini yang jarang orang mau kaji. Dianggap orang kalau sudah mati selesai. Padahal Allah yang mengatakan, bal ahya, dia itu hidup, bukan mati Pak. Ya, terus terang, ada di makam-makam para wali di sini, makam ulama kita khas, datangi kuburannya. Yang paling bagus itu malam Jumat. Mestinya tim tasbih ini juga rajin ziarah, tapi datang malam Jumat.
Jam-jam 11 malam ke kubur. Nanti menjelang subuh baru pulang. Iya. Dan itulah sunnah ziarah kubur yang sesungguhnya. Kalau orang mengatakan ikuti Nabi, maka ikuti itu. Saya sering mengatakan Pak Bu, Nabi coba periksa dalil. Nabi ziarah kapan? Itu di malam Jumat. Malam. Dan itu setiap malam Jumat, Nabi itu disuruh datang ke makam. Dan datangnya itu sekitar jam 11, jam 12 malam. Nanti menjelang subuh baru pulang. Kenapa? Ada hadisnya. Setiap malam Jumat, ruhnya orang yang meninggal itu dikembalikan oleh Allah ke kuburnya. Itu keistimewaannya malam Jumat, Pak. Cuma ya di tomat-tomat tuh Nabi tahu ya di Jumat tuh. Kan selalu bilang gitu. Ya di Jumat ya. Antul kejok-kejok kah? Kan begitu. Bahkan sekarang saya lihat di Facebook tren. Malam Jumat lagi nih, malam ibadah dengan istri. Saya bilang ini juga ini masalah ini. Itu ya. Begitu. Padahal kalau mau berhubungan dengan keluarga, yang paling bagus itu sesudah duhur. Iya. Kalau sudah duhur itu luar biasa Pak. Kalau bisa melahirkan anak pasti cinta agama. Ya komeki jaji ngapa kepala korang pura loro taki buai. Iya. Atau sebelum atau sesudah sholat subuh. Tapi ada yang paling bagus. Kalau kita buka di kitab Ihya Ulumuddin, saya sering baca itu di kitab Ihya Ulumuddin. Kalau puasa sunnah atau puasa di Ramadan, pas selesai buka puasa langsung berhubungan. Minum air putih langsung berhubungan. Itu bisa menjadi wali Allah. Itu kuncinya. Kalau bilang terlambat gampang. Bikin lagi tau. Kode naga melo jaji atau Pak Bene Bapak nak. Itu. Iya. Itu kuncinya. Kenapa duhur Pak Bu? Ada kan hadis Nabi. Ketika engkau ingin masuk ke dalam kamar ibu bapakmu di siang hari, maka ketuk pintunya. Itu isyarat. Gorota Profesor Dr. Quraisy Shihab, waktu nabu timparu gorota Profesor Dr. Arifuddin, ya mirona podangi. Ya komeko jajia ngawija-wija pak kepala korang ahli agama cinta ilmu pura loro maki buai. Itu Prof. Quraisy Shihab amanahkan itu. Agak nasab Pak Prof. Arifuddin. Wah dia apa natuligi? Dia apa nasang? Madar pura subuh si pura loro. Ya kok loro mapa kuliah kak. Iya kok subuh mah pengajian nggak? Maka dia guru tadi tuh nanti lima pengajian kok. itu ilmunya ulama di situ. Jadi saya kasih tahu Pak, itu kunci tempat yang paling bagus. 2 waktu itu. Kalau mampu, kalau tidak mampu ya tidak masalah. Itu. Tapi kalau mau cari yang paling bagus itu tadi di Ramadan setelah buka puasa berhubungan. Cuma cek dek miwat tunda Pak, ini masa pajak mengeribi. Tapi kalau bisa lahir anak, istri hamil karena hubungan itu, hanya air putih di bulan Ramadan, itu luar biasa Pak. Itu orang pilihan itu. Ini saya kasih ilmunya kalau anak muda. Yang masih muda-muda lah. Kalau orang tua ya sabar nih. Iya. Kemudian, itu tadi ilmu kasyaf ya. Jadi mega tuh jalurnya ya sangnya Pak disang ilmu kasyaf. Ada. Orang banyak puasa juga. Ya kau kata magala sama puasa suruh banyak dia puasa sunnah. Orang yang banyak puasa sunnah itu juga dipertajam kalbunya. Iya. Apalagi kau laksanakan puasa Daud, bukan jalan ada. Tapi jangan puasa hanya karena ingin sehat. Itu juga jadi masalah. Nih kata makoko mau puasa nasabak diet. Puasanya hanya karena diet. Puasanya hanya maksud sehat, jangan. Sholatnya juga supaya sehat. Saya sering dulu cara makan itu. Maka dia kata bereki ya kalimai mako gunane dalam dunia kesehatan. Itu penting, itu hikmahnya sholat. Pak nanya roman caji pokok manci masalah tu matu. Ya nang kapacara yang mana maruna lapalat tu matu peko ni. Ya ko rokok ya aku gunane. Nah peruntuk matu teh olahraga yang lebih bagus daripada sholat. Tinggalkan sholat. Ya bahayana. Siapa tahu yoga nanti lebih bagus daripada sholat, maka nanti lebih baik yoga daripada sholat karena tujuannya sholatnya kesehatan. Itu yang bahaya. Jadi sholat itu tetap sholat, cuma ada hikmahnya ya itu hadiah, itu saja. No? Jadi makanya saya wasiatkan pakai jaki sampai jata. Satu sholat sunnah yang selalu saya katakan bukan sholat malam, bukan sholat duha, bukan sholat hajat. Satu sholat yang istimewa itu sholat witir. Melebihi dari semua sholat yang ada.
Nah sebab dia kagak pak sampaja najami pun Allah Ta'ala menjadi wali Allah kecuali witir. Komeki mencaji wali, witir iki. Itu. Jadi yang menjadi wali itu bukan ahli tahajud, ahli witir. Ya, makanya kan Nabi mengatakan, siapa yang mau menjadi kekasih Allah maka berwitir. Makanya maka datu Nabi tokoh hadis saya, siapa yang tidak berwitir maka bukan golongan kami. Nabi tidak mengatakan siapa yang tidak tahajud bukan golongan kami, tidak. Dia mengatakan siapa yang tidak berwitir bukan golongan kami. Kemudian Nabi mengatakan janganlah engkau tidak berwitir walau rakaatan, walau hanya satu rakaat. Aja lalu nanti tak witir, jadi kupuran ini mas sampajang. Ambil ini nanti di awal tahun misalnya, ya tapura nama sampajang nisa. Ambil tiri memang nih, ya. Pura ni masa pejang isa, asam pejang sunah isa ki, pura ki masa pejang sunah isa, awitiri memang nih. Maka dah, me apa kamat tahajud, silahkan, tidak masalah. Bangun tengah malam, sholat tahajud, tapi jangan witir lagi. Karena Rasulullah mengatakan, la witrani illa fil lail, tidak boleh orang 2 kali berwitir dalam satu malam. Jeta pura nama sang pejat witiri, ko pura isa, aja nata witiri ko matahajud ki. Ada mengatakan, kan sholat witir ustaz penutup. Tidak ada misolat. Siapa yang bilang? Itu kadang orang mengatakan tidak ada misolat sesudah witir. Ada. Yang tidak boleh itu sholat maghrib kemudian witir. Makanya Nabi mengatakan akhirkan witirmu. Masih ada sholat isanya. Nanti selesai isya baru witir. Jadi witir itu bukan penutup semua sholat. Tapi penutup sholat fardu. Ini penting. Makanya Abu Hurairah itu berwitir sebelum tidur. Ya, sebelum tidur. Makanya dia ditanya, kapan kau witir? Saya witir sesudah sholat isya Rasulullah. Nabi mengatakan, la witrani illa fillail. Tidak boleh 2 kali berwitir. Makanya Abu Hurairah mengatakan, na'am ya Rasulullah. Jadi dia sudah paham, kami tidak berwitir. Makanya tuh Abu Bakar, sebelum matindro masa pejat tahajud nih, sholat malam. Kalau Umar nanti sudah tidur. Padahal siapa yang tidak menjamin imannya Abu Bakar? Jadi itu Abu Bakar sebelum matindro masa pejat memang nih. Makanya kan Nabi tanya, kapan kau sholat malam? Abu Bakar mengatakan sebelum tidur ya Rasul. Umar mengatakan sesudah tidur ya Rasul. Nabi mengatakan kepada Abu Bakar, Abu Bakar, engkau adalah sahabatku yang paling hati-hati. Nah pada podang Umar, hai Umar, engkau adalah sahabatku yang paling kuat. Kenapa dikatakan hati-hati? Karena engkau takut kalau kau tidak kerjakan sehingga kau kerjakan memang sebelum tidur. Jadi minta aku kalau dia namoto masam pejam peni mujama memang ini apa kalau kau matindro. Iya ko Umar, sahabatku paling kuat. Nah sebab mulai mewatin romu, moto masam pajak. Coba, salah gak? Tidak. Pilih nih Pak, kalau orang kerja di tambang, di perusahaan, capek betul. Kalau dia tidur, lebih baik sholat, emang baru tidur. Karena Abu Bakar lakukan itu, dan Nabi ACC. Nabi bolehkan. Nggak usah paksakan diri, mesti 8 rakaat. Mau mengikuti tahajudnya Nabi, coba nih Pak. Tahajud Nabi sampai kakinya bengkak. 8 jam. Dia tidur itu sekitar jam 8 lewat, jam 9. Itu tidurnya hanya baring. Kemudian baca 6 surah. Baru bangun sholat tahajud itu 8 jam. Siapa mau ikuti? Coba nih. Kok dia malah nyarem. Kan begitu. Jadi yang kita bisa ikuti sholatnya. Jumlah rakaatnya bisa 8. Tapi untuk persis seperti sholatnya Nabi itu mustahil. Kan begitu. Jadi Nabi tema witir. Ya ikut itu. Witir 3 rakaat. Kalau mau ikuti witir 9 rakaat yang paling banyak. Pernah witir 9 rakaat. Bisa kima witir rakaat. Belum pernah ya? Nah, iya. Witir 9 rakaat itu jalan pintas mimpi ketemu Rasulullah. Itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Tapi cuma kan witir begini. Kita kan witir kadang juga salah niat. Usolli sunnatal witir rakaat ini. Mas begitu. Ya. Wakatai masam paja sunnah ganjil 2 rakaat. Yang 21 toh. Kalau langsung 3 kan enggak masalah. Salah rakatain kan selesai. Tapi yang 21 bagaimana? Kebiasaan ketemu witir ambil 2 rakaat dulu baru salam, baru ambil 1 rakaat. Bagaimana niatnya itu yang 2? Sholli sunnatal witir rakaat ini. Maka datu malaikat jolo-jolo. Salah catak gitu. Gitu. Makanya yang pakai itu adalah sofful witir atau ma'al witri.
Nah, makanya dia pakai usolli sunnata ma'al witri rakaata ini. Atau soft, makanya di situ wasaf wal witr. Kan itu ayat. Makanya dikatakan saful witir. Jadi ada yang pakai usolli sunnata saful witir rakaata ini lillahi ta'ala. Wakatai masam paja sunnah bagian na witiri duan rakang. Ya peromatu ci dia napa maka da usolli sunnatal witir rakaatan. Wakatai masam paja sunnah witiri si rakang. Karena dia pakai usolli sunnatal witir rakaata ini maka balik aja jole-jole salah-salangi. Maka tema sampai sunat ganjil duan rakaat nasa ganda balik ko duai. Kalau mau pakai bahasa Indonesia kan gampang. Wakatnya masa paja sunnah bagian na witiri duan rakaat karena pong Allah Ta'ala. Itu yang paling gampang. Kalau yang pisah, yang 21 itu. Kan biasanya kalau sholat tarwih 2 rakaat 1 salam, masna itu pasangan witirnya 21. Kalau witirnya salat tarwihnya 4 rakaat 1 salam, maka witirnya itu langsung 3. Itu yang kalau penjelasan beberapa ulama. Tapi kalau saya tidak masalah, kita mau ambil yang 21, ambil 3 silahkan. 45 witir iki. Makanya kau masalah ini teh kau subuh, meloni bas subuh yang penting dia tahu pernah bas subuh. Nah dia patah witiri, ambil 1 rakaat. Tidak usah sholat tahiyatul masjid, langsung saja. Langsung sholat witir 1 rakaat. Maka dapat digah, wading. Ya tu mah witiri isi rakang, witiri terlambat. Witiri macipi istilahnya. Makanya Nabi mengatakan janganlah engkau tidak berwitir walau rakaatan. Nah mau menisi rakang. Itu. Jadi usahakan ya Pak. Kan masa kena mau waktu itu kotomoto atau pura majenne. Nah dia tahu pernah batawe. Awitir ini. Awitir ini. Silakan. Ya benar lo tajam silakan. Maka dah kena baru punah keluarlah huna. Tapi kenapa? Kenapa di witir saya lebih pilih dahulukan. Pura sampai yang isa, sampai sunaki, napa mawitir iki talun rakang. Kenapa? Karena orang yang sudah berwitir baru tidur tidak akan dipengaruhi jin dalam tidurnya. Dia gak tahu katulu-tulu nakan na pengaruh jiko matindroy. Makanya itu makundai biasa mimpi buruk kuncinya cuma 1 witir. Napa nyekong katau mawitir napa lau matindro kemudian bermimpi pasti isyarat itu. Cari itu. Pasti isyarat. Dari situlah ulama tahu bahwa mimpinya ini adalah pesan dan mimpinya ini adalah bunga tidur. Kuncinya di situ, Pak. Jadi kau mawitiri kina mawitiri mau kina pematindro, insya Allah. Kau mawitiri kina pematindro, kau katulu-tulu ki, berarti itu katulu-tulu tak pasang itu. Pesan itu. Kecuali pura ki masa pajasubu na pematindro, saya tandanya tuh. Itu makanya dilarang tidur sesudah subuh. Ini ada sedikit penting saya sampaikan. Tadi saya bahas ikmal di dunia kakakna kata isu abada wa amal di akhirat kakakna kata mutu gadan begini. Ya kongka aga-aga meki joka. Makanya orang Bugis itu ya tidi ogi ekotomaki buah bola angka lego-lego. Apa istilahnya di sini ya? Teras. Ada teras. Teras rumah itu kan tetap rumah, cuma dia sudah di luar. Toh? Jadi teras rumah itu kan di luar nih. Bukan di dalam. Itu tempat duduk dulu, singgah di situ duduk sebelum berangkat. Mereka tahu Pak, maka dia pernah jama-jamang akhirat, koto komisigi. Ia kui saliwangi jama-jama lino, tahu pusa na itu. Nah maka dah inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ia ko makiro pale maka do kumiba masigi jama-jamang akhirat akar bano inna salati. Ya benar wa nusuki lillahi rabbil alamin. Ya benar aja na wa mahyaya si bawa mamati. Tapi kenapa kita pakai inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin? Kinri wa mahyaya, kehidupan kita di mana? Semua. Jadi kuncinya sebenarnya itu Pak Hukum ini makanya niat itu adalah hadis pertama di Imam Nawawi di hadis Arba'in itu. Hadis pertama itu hadis niat. Nah sebab masa paja sunat itu kue, masa paja sunat itu kue, masa paja sunat itu kurimundri, masa paja sunat itu kuyolo. Pada 2 rakang, pada 3 rakang nah. Tapi ia ko sampai toba, ia ko sampai sunat itu masjid. Yang di sini sholat sunat wudu, yang di sana sholat hajat. Jadi pada bacaan, pada gerakan, tapi beda sholatnya karena niatnya. Paham nih? Kuncinya kehidupan begitu Pak. Loki mak jama aja tak ada lino milan lungia. Tania. Masalah saya mengatakan, angka pangojek. Dia pergi mangojek.
Alasan supaya kamu di runtuhnya kamu jara cicilan motor. Ya na tu pangojek gang ka mau ba cicilan urusan na. Iya. Mestinya, kan Nabi mengatakan, man kharaja fi baiti, siapa yang meninggalkan rumahnya dengan niat mencari nafkah halal untuk keluarga dan anak-anaknya, maka dia berjihad di jalan Allah. Rugi kita? Coba kata, meki lo perusahaan, meki lo mak jam kone, meki lo man, enggak, niatkan. Makanya lepagi okoro nak tarase, duduk di situ, tapakan jaki niat tak. Ya kau dia tu lema pekerja kini bicara gini wakat lo sampai dari halala mu pembiji engkau di nafkah halala untuk keluarga aku anak-anakku dan ketua diupakai kau gamai. Orang yang jalan berapa lama dia cari nafkah dia gak mau runtuh angka mau runtuh tetap dinilai jihad. Itulah orang yang punya pahala tidak terputus. Yo pomi ko makan melo kantor mak jam beje angka mati lolong pak kemaja indrang. Itu kan. Kuncinya kan ada pada niat. Meki lo mak malu aku pasai aja tak kena bijak kemajaran ngerisang tahu kunru ya tuh batu mati risang itu dinurusu juga deh coba niatkan itu makanya kalau kita niatkan sebelum berangkat bijak engka dalih halala napong Allah ta'ala nang kawading nak katui bijak-bijakku keluarga aku nang katawa diupaku ko gamana pong Allah ta'ala niatkan itu yang membinasa ka po meka maka majasak ke pak gena ke nggak diku untuk hartaku untuk bisa berzakat kan begitu. Ilawi, ya kau dia nalengi aja nata mah susah. Kak dua mi tugas ta, berusaha mi namil dong. Ya mimpai mega tahu pusi pak melo tu misang nomor telu keka jumalana. Stres itu. Jadi manusia itu cuma punya dua haknya dia berdoa dan berusaha. Untuk kesimpulan terakhir serahkan kepada Allah karena itu bukan urusanmu. Pada ko makadipong Allah Ta'ala berusaha bawa no milo dong. Iya sesana ya pemisangi. Yo pwede yan sesana may manang imisangi. Pusi metoki. Onro to na mabalu nasa maji na siya tarala balu-balu ko yung kanya na baca-baca iya bali-balu ko yan na din na tarala no ko. Pura may mga guru-guru. Pataw malasa na niya to. Iya kalaga begitu. Yang kami mapadisangan na diyan. Kalau nasa iyo pura may mga nagisaw na ano ko de meto na natarala. Tahu kunro itu tidak usah. Kan begitu juga. Paling nak bawa ni baluk-baluk mu napa ko milodong. Urusan tarala din tarala urusan apa Allah Ta'ala. Itu saja kuncinya. Tawakal saja. Ya ku ya tu napa kita pak maka desi ko meto biro daleko. Ya ko 10 mito mangali 10 mito itu daleko. Ya ko talu to kaya kami talabir. Dia namanya tarala tapi harus kita tak cukup dipakai untuk kehidupan. Daripada menyuruh tarala tapi masih jaki mate. Nah begitu. Maka di guru itu dale pernipatan tina capu na dale nanti kapi itu malaikat itu macam ni okilada nalino ko de nagaganap pay mati. Kaya katalabiran. 10 juta talapangal di seso. Tapi isi ulam mita mate. Nah begitu. Jadi ulama kita dari dulu itu tidak stres, tidak pusing karena itu. Yo pumite makoko apa to dinari kay mana ni Napoleon ni mabalu asebe papatarala na sa wadi ni macicil ya. Macicil sih stres. Maka dia latunrong bupatinya mereka dulu ya kau kan na idi mo malia motor o sapeda na muli dia na tumala sa ulo kalau cukup uang beli mobil cukup kau beli motor supaya masih ada kau sisa apa iyo pwede gana di tayo motor macicil otoy stres pak labiramu itu nalalungi tanggal nalalungi jangan na nalalungi tanggal lah pak ko tanggal lah pala lupa jam tin romatay. Iya. Iya. Kalau orang ada kreditnya itu setiap hitung tanggal terus itu. Tidak pernah tenang. Iya. Bisa giruntuh tahu matan apa aku tahu makam ya kredit. Dia nangka pura na wajah tuh makan alhamdulillah lepas sih. Talungan somatis tares nih. Karena mau gak kemajaran ulap pasti begitu. Iya. Juga deh. Ini apa pusing? Ini mato. Nah ini pas saya letak. Kan begitu. Ah, makanya kuncinya kehidupan perlu komedi pak. Meki stres di mata tu. Pak meka makunre makukon na cicil mana ngambala icicil. Waju icicil, siru icicil, panai icicil. Padahal panu moja lah maria panai kamana mosan na dito na kana pakai. Yang bahaya itu panai masoli enali na parila mari. Cerek karistal ijiji ya pitang. Tapi cerek panosi na pakai. Piri na mga kabalo, no kimana hajiano, nasa 10 ni losi panay ko, panay palasti minandray.
tidak menikmati hartanya toh. Iya. Makanya kita disuruh menikmati harta. Kemudian ini tadi tentang pekerjaan. Jadi apapun yang kita mau kerjakan, kerja di perusahaan, kerja di pasar, dimanapun kerja, selalu niatkan untuk mencari nafkah halal untuk keluarga. Karena kewajiban arwanewe mencarikan nafkah untuk anak-anak dan istrinya. Dan perjalanannya itu adalah jihad. Jadi aku meloki lolongan pahala jihad setiap hari, maka sebelum berangkat niatkan. Satu. Ini untuk modal ini. Modal. Kemudian yang kedua, namotu tinro ya Pak, biar tidur itu ada tidur yang dihitung sholat sunat. Ada itu. Kita tidur 10 jam, itu di hadapan Allah dianggap itu sholat sunat. Yang mana? Tidurnya orang yang istirahat untuk sholat, itu dihitung sholat. Kekayasang, maka dah, meka matinro masih sijak bejek moto kak matu masam pajak tahajud. Jadi tidurnya itu untuk ibadah. Aja nak ada jolok matin rumah si jabe moto menonton Pak Golo, itu lain itu ya. Jadi Piala Dunia ada curi star istilahnya. Tapi kalau tidurnya orang maka dia lengkap matin rumah si mas tahajud, maka berapa lama dia tidur itu dihitung sholat. Karena tidurnya untuk ibadah. Yang kedua yang dinilai pahala, tidur berpahala, kega. Tidurnya orang yang mengistirahatkan diri karena ibadah. Purai mas sampai tahajud nama takko, maka damelo kak jolo istirahat matindro-tindro untuk baru sholat subuh. Itu dihitung sholat. Coba deh. Jadi okominya monro. Niat ini nonroi Pak. Kalau niat begitu, jadi meki matindro. Pada aja itu nak pada rumah kadang moto menonton Pak Golo tuh masih aja tuh matindro. Saya mati memang nih Pak, tate saplosi di matu Pak Golo, tate talu, tate dua piwoto. Kan begitu, pasal memang alarm. Tidurnya orang begitu, itu ibadah. Itu kali. Jadi siaga nih tata matindro. Tareke nih kali tindro tak Pak. Ya kau 60 natang umuru, saya jangi matindro. Ya kau tate aserawan nih matindro, tate apa subuh, motoki, matindro tangga sotoki, tate sidi, tate talu pitoto. Berarti ya kau 60 natang umuru, 40 ki 2 tahun matindro. Gitu kan lebih mega matindro nanya tuwe angka lalo atau tate serawan di natindro tate serapio lono elenoto tangga sosi matindro sila tu arene ya tau make tu Pak kona pulo na tau ngumuruna 54 tahun matindro 6 tahun tu itu kan coba hitung itu Pak, ini kita harus muhasabah diri tapi lah nih kan sejak masa pajang 5 menit sampai yang paling maksimal sampai jaloro 5 menit, asara 5 menit, magharibi 5 menit, subuh isya 5 menit, subuh 5 menit. Ya ko 5 kali 5 berarti 25 menit. Nah dia itu nak kena si tangga jangi masam pajak. Reke ni gade tasita nya aja sesuai. Talurato 60 na solalan na sitaw ngena pata kali 60 kan 60 na tang umur. 10 taw din ibila kana na mopi to. Berarti 40 mitang 50 mitang umur ibilang. Ya makunre yang kahait na malak dapat kekurana. Itu. Ya gade reke ni gade. Iya, tanah kurang lebih 9 tahun hanya 19 tahun 10 miasera atau masam pajak namun ya ronak 5 menit mereka tahu kali selesai 5 menit masam pajak talu 5 menit maringerang angka lalu atau mak bersal lapitan yang ringerang namun mata hayak matindro to suju ima dari katulu-tulu ada begitu kenapa ya naromelo ibanggakan ahli sholat yang paling parah itu 5 menit masam pajak si tengah jamak gosip bangker ki coba kira jadi ini muhasabah diri. Jadi ya metode tanya apa mas, Pak man rasa ki. Ya nampak ya rona ipake. Ya komeki lo mak jama tanya akan untuk mencari nafkah halal. Ya komelo ki matinro ni akan untuk bangun sholat tahajud. Begitu. Tapi ya to si tak lagi kada den marigagan itu tulis lagi puangi. Ndak. Makanya tidur ilahiyah, tidur sunnatullah, kemudian tidur syaitania. Kega tidur ilahiyah ya narona. Termasuk tidur ilahiyah itu kong kata mak gosip ya ko monro aku madosa Pak ko tuli monro mak bicara ke lobanya matinro akan bawa cakar dulu kada sadia me kalau matinro padahal itu cakar dulu hanya menghindari dosa itu tidur ilahiyah namanya maka daripada pada tahu ma puasa itu ya itu ampe maka dah tahu pandrita agasane annaumu shaimun ibadah tinrona tahu ma puasa ibadah macam ya ra ku ya tibaca Pak itu perkataan pau ko Mekah macam ya ra na sama kape tahu tinro ibadah itu iya Indonesia ko dia na tinro ko ma puasa megala ada dosa na Mereka ada dosa Pak menonton di sinetron, menonton di dandu.
Iya buku matindro ni dena ka dosana na sabab maketo pandrita annau mutarkul haram. Iya tu matindro de ka jama-jama dosa umpika ko matindro ko kaga dosana to matindro. De kaga iya tu masak pajang ba di mo pa madosa. Ya ko mabaca mangin na makan betul kan rokok no. Mana kan mako alampi to madosa ni itu. Iya, tapi ako to matindro kaga dosana to matindro tidak ada. Masih kiri wadi mo pa mana-mana masalah, mapuasa ki madari mo pa mana-mana masalah, masampajang madari mo pa masih masalah. Tapi kalau orang tidur agak di kagak. Makanya annau mutarkul haram. Yan itu nakada tahu pandritaan Indonesia, ulama di Indonesia tindrona tahu mapuasa ibadah cocok nih tapi macai arae ko ipawi makoro patanya hadis saya ro. Itu perkataan ulama. Nasa banasa ko din natindro megalada ini ta mita ni buah-buah, mita ni pau, macinda si mandre. Nasa way made pernah tuli puasa na minasasay. Yung pukul matindro di dena. Itu, kan begitu. Ah ini termasuk. Jadi kuncinya ulama di situ, Bu. Makanya usahakan nih. Ini rutala dasar, meki matindro ni akan untuk itu. Itu makunre dia coy kay pahalana, masasay. Bahkan Nabi mengatakan menyiapkan makanan dan minuman untuk suaminya itu mengalahkan pahala jihad. Gini. Cuma mereka makun rede na lolongan ngira Pak COD mana man nih? Iya, COD mana nih? Meminung, memasak mandres mau sanggara deh itu nanti semaki buai. Nah ini makanya itu bikinkan makanan suami karena itu adalah pahala ladang pahala. Mencucikan pakaian keluarga anak-anak dan melipatkan pakaian, menyisir rambut anak itu menggugurkan dosa-dosa seorang ibu. Kemudian mencuci pakaian berapa tetesan air kata Nabi dari cucian itu sekian malaikat yang mendoakan. Itu barakat. Tapi mereka ni makoko dia nalolonga Pak Malondri mani. Negara ya. Di meto na ba na irogi ki dito makunra irogi ki. Idi man nasongi laki tapi ako makade maketringi paling tidak air panas kita yang bikinkan. Begitu. Apalagi kuncinya Bu kalau itu air panas aduk mengikuti arah tawaf. Tampaknya kalau subuh Jumat pertama di setiap bulan. Ini nanti pas masuk Rajab, Jumat pertama setiap Rajab ya awal. Jadi Jumatnya, subuhnya itu bikinkan air panas. Aduk mengikuti arah tawaf, baca Inna Anzalnahu. Kemudian letakkan sendok itu di tengah, yang pengaduknya itu diletakkan di tengah-tengah, kemudian baca Inna A'tainakal Kautsar. Nanti berhenti airnya berputar baru diangkat sendoknya. Kemudian dikasih suami dia minum, sisanya kita minum sambil membaca surah Al-Kautsar. Itu yang dilakukan oleh Aisyah sehingga Rasulullah mengatakan tidak ada istri yang diceraikan oleh suaminya mengamalkan itu. Itu kuncinya. Makanya Aisyah itu merengek minta sisanya Nabi itu tidak setiap waktu. Hanya setiap subuh Jumat pertama setiap bulan. Ini makanya kok subuh Jumai setiap bulan. Awal bulan ini ya, bulan Islam. Kayak pas subuh Jumat pertama di bulan Rajab. Taki buaran nyoy palalak kita. Aduh mengikuti arah tawaf. Jadi berlawanan jarak jarum jam. Kemudian baca Inna Anzalnahu. Ya kota pura ni tagaru karena makannya ni roh, letakkan saja sendok di tengah begini. Dikasih diam. Baca Inna A'tainakal Kautsar satu kali. Paja pi macan newa enak pataka. Baru kasih suami dia minum, sisanya kita minum sambil membaca surah Al-Kautsar. Itu tidak akan diceraikan oleh suami. Itu. Makanya dia rone komeki salama capuri kopi ta ko subuh Jumat. Aisyah itu merengek minta sisanya Nabi. Bahkan dia tutup gelas itu dari atas supaya dia bisa minum sedikit. Itu karena Nabi tahu, oh ini subuh Jumat pertama ini. Pasti dia sudah doakan. Karena memang Nabi wasiatkan. Itu kuncinya Bu. Amalan itu banyak sebenarnya. Ini sudah 1 jam lewat. Ya, saya kira ini yang penting saya sampaikan. Insya Allah nanti kita lanjutkan kalau subuh. Karena saya ini banyak-banyak jadwal. Sebenarnya saya bersyukur bisa langsung ke sini. Saya ini dari Kuala Lumpur. 9 hari baru balik ke sini langsung. Jadi alhamdulillah bisa bersilaturahmi dengan jamaah. Jadi tadi ada sesi tanya jawab, mungkin sekitar 10 menit karena sudah lewat ini ya. Ya, kalau ada, kalau tidak ada kita tutup. Ya. Saya lanjut ke Jika ada yang mau bertanya, kami persilahkan. Ulama kita memang itu yang selalu diwanti-wanti.
Jangan tidur kecuali dalam keadaan ada wudhu. Karena sebenarnya doa yang paling panjang itu adalah sebelum tidur. Doa sesudah sholat itu tidak panjang, pendek aja. Tapi kalau mau tahu doa paling panjang itu sebelum tidur. Karena sebelum tidur itu adalah waktu-waktu kritis kita untuk meninggal. Makanya orang tidur itu kan dianggap orang mati. Makanya doanya bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Kalau bangun alhamdulilladzi ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Kalau bahasa Indonesianya terima kasih banyak ya Allah kehidupkan aku kembali setelah aku mati. Makanya doa paling panjang itu sampai saat menjelang tidur. Bahkan kalau kita baca doa sebelum tidur itu sampai 4 jam. Saya pernah baca semua wirid sebelum tidur itu 4 jam. Cuma 1 kali saya lakukan. Saya bilang tidak tidur sampai pagi kalau ini yang mau dibaca. Sampai itu wirid-wirid ulama itu maksud saya. Bukan doa saja yang ini. Wirid-wirid ulama itu ada khusus itu syair-syair ulama itu sebelum tidur. Anta Rabbuna antal ghafur. Itu dia baca itu. Kita yang sering bacakan suratul Fatihah, Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi. Itu aja sering. Itu minimalis itu. Itu doa minimalis. Yang paling bagus itu wudu, setelah wudu baca Fatihah 4 kali. Itu kan hadis Nabi. Siapa yang membaca suratul Fatihah 4 kali sebelum tidur, maka dia bersedekah 1000 dirham. Ulama kita, ulama tasawuf membagi. Yang 4 kali itu dibagi. Yang pertama kepada Nabi. Ila khadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin al-Fatihah. Yang kedua, ila jamilan biya wal mursalin wasyuhada wassolihin wal malaikatil muqarrabin wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amat. Yang kedua. Yang ketiga, kedua orang tua. Kemudian yang keempat untuk diri kita dan anak-anak dan keluarga. Ala nafsi wa zaujati wa ahli baiti. Itu 4. Jadi bocang mana ngipati sini na salangarone salamakun re mu'min laki-laki mu'min perempuan yang hidup ataupun yang mati. Siaga igan na tau kilalan nalino mapamula umat na nabi sampai nanti akhir zaman, maka itu kita kirimkan Fatihah. Itu sedekah kepada mereka. Coba. Maka itu ya Pak, baca surah Al-Ikhlas 3 kali karena saya menghatamkan Al-Quran 30 juz. Baca kolom surat Bil Falaq 3 kali, kolom surat Bin Nas 3 kali supaya selamat dari gangguan jin. Baca ayat kursi, selesai ayat kursi alif lam mim sampai humul muflihun, baru baca lillahi ma fis samawati, baru baca la ilaha illallah 100 kali, baru baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34 kali. Kemudian baca alhaqumut takasur 1 kali, baru subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah 7 kali. Kenapa? Itu sama dengan melaksanakan umrah 1 kali, pahalanya itu. Alhaqumut takasur 1 kali sama dengan membaca 1000 ayat di dalam Al-Quran. Kemudian baca tahiyat pertengahan sampai akhir. Mulai salawat, syahadat salawat sampai fil alamin innaka hamidun majid. Supaya kita mendapat jaminan syafaat dari Rasulullah. Baru baca Allahumma ghafirlil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Pokoknya baca sama itu. Nah, itu. Iya. Pasti kita bilang, dia tutup matiin bro. Itu masih banyak Pak. Makanya saya bilang, saat-saat paling genting seorang muslim ketika dia mau tidur. Karena itu menjelang kematiannya. Cuma kadang kita agak biasa karena sering toh. Sudah sering tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tidak hafal, kan tidak semua orang hafal toh. Bismillah bawa nih. Cukup baca Bismillahirrahmanirrahim. Baru baring. Ada juga itu mengajarkan. La ilaha illallah 166. Allah itu 66. Hu itu berapa? 66. Kemudian tambah 7. Saya tidak hafal jumlahnya, cuma kalau pakai tasbih itu langsung tahu. Kemudian tutup Fatihah. Itu sikirina watakalewe, sikirina rahasia, sikirina tubuh, sikirina nyawa. Kan itu yang dipakai. Oh tapi kalau itu ada juga yang pakai Abu Bakar itu Allah. Jadi Abu Bakar itu kalau tidur itu kentara. Ia nak kerana Allah berarti dia sudah tidur. Yo pilih mengarok mi. Jadi Abu Bakar tandanya itu kalau dia sudah sikir berarti dia sudah tidur. Komoni ini sikiri, nah matiin rohnya itu. Karena dia selalu itu tidak lafazkan itu. Dia cuma lipat lidahnya itu. Allah. Tapi kalau dia sudah tidur maknanya Allah. Berarti dia sudah tidur. Itu cara menandai Abu Bakar kalau tidur. Itu sikirnya Abu Bakar. Allah. Yopi. Itu. Ya. Tapi bisa dites Pak. Kalau orang pamulai liu na baca Allah. Kemudian pas bangun terkoneksi itu kembali Allah. Karena sikir ruh yang bersikir. Terkoneksi itu tates negara. Biasa itu kota pepisah dingin. Idapi itu makan Allah. Isa dingin itu. Inilah orang yang tidak pernah terlepas dalam sikirnya. Itu tirakat itu Pak. Tapi tidak usah dilanggengkan dulu kalau masih muda. Bahaya.
bahaya kok masih muda sekali baru ambil saja yang sederhana dulu. Pak ya kok tepa matan reti ya lah biasa kok tidak betul sarapat tahu. Sama aja dengan obat dokter. Kalau dokter kasih resep, kasih bilang makan 3 kali 1, kita makan 9 kali 1, insya Allah mampus itu. Sama aja dengan, itu juga jiwa begitu, tidak boleh terlalu berat bebannya. Nah, ya, itu kuncinya. Makanya kalau bertasawuf itu harus punya mursyid. Kalau tidak punya mursyid bahaya sekali. Sebab di situ mereka tahu jangan, kau bawa mina baca. Oh banyak gila itu. Karena memang standarnya dia tidak tahu. Saya kira ini yang penting saya sampaikan Pak. Ya. Yang kuncinya itu berwudu. Ya. Karena satu-satunya ibadah itu Pak yang multifungsi adalah wudu. Mau berhubungan berwudu, mau sholat berwudu, mau zikir berwudu, mau baca Quran berwudu, mau jalan berwudu, mau ke pasar berwudu, mau tidur berwudu. Sama-sama wudu tapi beda niatnya. Gitu. Ya komeki berhubungan jenneki talir ko capak na jarita. Ini yang siku toh kiri kanan. Ada air di situ ambil. Kemudian di ujung hidung bacakan salawat dengan surah Al-Kausar baru minum. Niatkan supaya bisa menjadi orang. Yang itu nak kedate barakak jennek, mereka itu danisan. Itu obat itu. Itu ada di ujung siku itu. Kalau diangkat sudah baca doa begini itu kayak gali. Ada juga bisa nih kayak gali-gali itu. Biasa kita kasih begini jangan. Itu obat. Ambil itu. Ambil sudut 3-3, ambil itu gabungkan, baru minum itu. Itu pakai ngerwannya itu. Itu kalau ada orang lemah syahwat suruh lakukan itu. Insya Allah tidak akan. Itu obatnya. Iya. Masih ada? Sudah tidak ada ya? Ibu-ibu di belakang ada? Tidak ada ya? Tidak ada kayaknya ibu-ibu. Iya. Iya, sudah payah. Pak ibu-ibu saya kasih doa. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allah Akbar 34 sebelum tidur. Kenapa perempuan disuruh baca itu? Supaya semua kelelahannya mengurus pekerjaan rumah tangga itu hilang. Itu kita detak kota. Biasa kalau ada pesta dia masak sampai cuci piring sampai tengah malam. Baca saja itu sebelum tidur. Kalau bangun itu pagi pasti enak. Hilang. Itulah caranya kenapa Nabi mengatakan kepada Aisyah Fatimah jangan ambil pembantu. Cukup baca ini itu lebih baik daripada pembantu. Coba. Jadi kumata koki itu Pak Burhan Pak itu makun raya paling sering mimpi buruk. Biasa 4 kali dalam 1 minggu. Paling sering. Kalau laki-laki enggak. Karena ketika wanita tidak terkapar ucapannya pasti mimpi buruk. Makanya disuruh baca itu supaya tidak terganggu. Itu kuncinya. Ya, laki-laki enggak ada lagi ya. Kayaknya enggak ada lagi. Sudah selesai. Oh iya. Insya Allah terima kasih banyak atas kehadiran tak semua untuk bersilaturahmi. Dan saya wasiatkan itu tadi kuncinya Pak. Yang paling penting itu ini kunci semua. Okun itu nangka istilah maka ini penutup. Okun itu nangka istilah maka sampai jatuh petuh. Ini yang kadang orang tidak pahami. Kiasat sampai jatuh petuh. Pada saat kita sujud di sholat duhur, sujud terakhir di sholat duhur, yaitu kami matoniati untuk sholat asar. Saya bahas tasawufnya sedikit. Kegay di tasan niat sempajang. Kinrimon roniak na sempajangnya. Oko kisah belum kata bere atau kisah belum bere salam. Coba kira. Yan itu nak kada tahu pandri teh. Angkat tu niak melo mas sempajang, angkat niak sempajang. Ia ko niak melo mas sempajang, okui sujud pacapuranna sempajangi. Ia ko niak sempajang, okui kata bere. Jadi ya ko niak melo mas sempajang, ya ko sujud pacapurang sampajang loro, taniakan ni untuk mas sampajang asara. Ya ko mate ki matu okor sebelum asara, maka itu dihitung sholat selamanya. Kenapa? Karena orang yang berniat melakukan satu kebaikan, kemudian berjalan ke sana, itu dihitung meninggalkan kebaikan menuju ke kebaikan. Ya itu akan nahat desa, maka ada umatku adalah umat terbaik. Karena dia meninggalkan satu kebaikan menuju ke kebaikan yang lain. Maka Imam Ghazali, orang yang berniat melakukan sesuatu kemudian dia meninggal, berarti pahalanya sudah tercatat dan akan jalan selamanya karena Allah takdirkan dia mati. Ya nariasa sampai tepat tuh. Ini yang banyak orang tidak paham Pak. Itu ilmu, tapi ya rokok di ogi biasa maka dia jenek telu ke sampai tepat tuh. Ya kau tahu dia apa nasab, tahu pusananya. Maka kabeh sampai dia dapat tuh. Padahal dia tidak paham. Sujud terakhir okoki masam pajat sunat tarawih ki tarawih pacapurang sujud terakhir nia kami matoni matarawih tau pemang iya ko mate ki lolongan ni apalang
Mas sekak ki makotoro, mengeluarkan zakat, niatkan mi juga zakat tahun depan. Kalau kita pun tidak diberi rezeki, itu pahalanya sudah jalan. Kan begitu. Paling gampang itu kan agama ya Pak. Ini itu kami makun ruko dia terpakai. Iya, masa sholat subuh kita sujud terakhir minta, ya Allah, betul kan atau kabarnya hati maka ada pot telinga kesempatan melo kak masa pajaloro matu. Minta di situ, saya mau sholat duhur berjamaah seperti ini. Ya kau mati kina dia patah sampai jaloro. Jalan mataru apalata karena Allah yang mentakdirkan kita meninggal, tapi kita sudah punya niat untuk ibadah. Begitu sih Pak. Makanya Nabi mengatakan berniatlah, karena niat itu dicatat di sisi Allah pahala. Kau tidak lakukan sudah ada pahalanya. Ya, kalau lakukan dikasih cukup 10. Ya mah gampang, aniak bawa nih. Nah, begitu, itulah disebut dengan sampajat tepat tuh. Nah, sabak palawangan na waktu dia dapat tuh dihitung dia. Jadi maka dia guruta, ini penutupnya. Maka dia guruta. Namo koko onrotin romu mati sahitoko. Namo koko jama-jamange mati sahitoko. Nah, sabak kau meninggal dalam keadaan sholat. Ya nanti yasan na mati sampajang. Apa purana niatan nih, ya nanti nak kada jagai wileng nih jenekmu. Agak begitu. Itu sih kuncinya Pak. Makanya ilmu tasawuf itu sebenarnya sederhana. Cuma kadang kalau tidak dipahami itu jadi fatal itu. Nah saya kira ini yang tadi saya sampaikan. Untuk jenek terluka jangan dibahas jolor. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل خور من الأحوال المقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم إلى خطوة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم محمد الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم نور قلوبنا وقلوب جميع من خطر في مجلسنا هذا بنور المعرفة وعلم المكاشفة والبصير والإيمان والإسلام. يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا وقلوبهم فتوح العارفين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. آمين آمين يا رب العالمين. Hadratul Muhtaramin wal Muhtaramat ikhwan fillah, wabil khusus yang kami muliakan akhina al-fadil al-mukarram al-ustaz Burhanuddin selaku Amir Tasbih Kabupaten Berau dan seluruh pelaksana acara ini. Sebenarnya kita bersyukur syukur ke meraja nasabah bisa bersilaturahmi dalam kebaikan. Ini adalah nikmat dan insya Allah kelak di hari kemudian ini akan menjadi saksi. Ini adalah acara muhasabah akhir tahun. Bagaimana kita mengisi kalbu untuk senantiasa bisa istiqamah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya bisi-bisi ke panitia berapa persen bahasa Bugis, dia bilang 70. Jadi saya diminta 70% bahasa Bugisnya. Jadi pertama saya sampaikan bahwa ini tasbih sebenarnya inilah
satu gerakan tokoh agama di Kabupaten Sidrap itu untuk menggerakkan seluruh masyarakat untuk cinta masjid dan cinta dakwah. Makanya sebelum ada tasbih di Kabupaten Sidrap, jamaah masjid itu biasa hanya sampai 20, paling tinggi 10 orang. Kecuali masjid-masjid tertentu. Tapi setelah ada tim armada safari yang memotivasi datang ke masjid-masjid untuk memotivasi, hampir semua masjid di Sidrap itu adakan pengajian setiap pekan. Kemudian jamaahnya sampai 4 sampai 5 saf. Kalau kita di Islamic Center itu biasa sampai kurang lebih 2000 jamaah kalau sholat. Jadi itu luar biasa. Jadi di Berau ini menggerakkan itu. Karena tugas seorang dai adalah mengingatkan. Nanti Allah yang memberi hidayah. Jadi nanti kita itu penceramah, para tokoh agama, pecinta sholat berjamaah akan ditanya, apa yang kau lakukan? Apakah engkau mengajak sesama muslim untuk datang ke masjid? Jadi nanti kala ini akan menjadi pembela kita di yaumil akhir. Ya, maka di guruta tugasna tu tawe mil Allah Ta'ala patentui apakah dia diberi hidayah atau tidak. Jadi kalau kita menjalankan tasbih ini, kalau ada orang ikut berarti itu hidayah dari Allah. Kalau tidak ikut berarti belum diberikan hidayah. Istilahnya begitu. Jadi jangan merasa wah merejing metani jauh nadi pajak nasiaga tahu enggak usah khawatir. Tetap istiqomah karena kebaikan begitu pasti ada ujiannya. Ini yang pertama saya wasiatkan. Kemudian sebenarnya begini. Kalau kita ingin muhasabah diri, istilahnya melu iranak-ranak perjalanan kehidupannya. Kita ini manusia sebenarnya tidak boleh terlalu bangga dan sombong. Tapi kita patut bersyukur. Jadi jangan sombong, jangan terlalu bangga, tapi kita harus banyak bersyukur. Magai, pertama, kita itu dari satu titik air yang hina. Dari satu titik air mani. Awalnya kemudian dari situ berbentuk darah, kemudian daging, kemudian dibungkus ada tulang, kemudian jadilah manusia. Lahir itu dalam keadaan hina. Kita lahir itu hina karena tidak ada pakaian. Kita lahir ke muka bumi ini dalam keadaan telanjang. Tidak membawa secarik kain pun tidak. Tengerangi gare. Coba. Riwaki gare lo korman nawa-nawa maka dawe jaji ka okolino desi gaga ubawa. Iya. Kita lahir di muka bumi begitu. Kemudian dari awal kita merangkak, kemudian bisa jadi seperti ini. Makanya madari katia makada Bapak Ibu sekalian, orang sombong sekali itu kalau tidak mau sujud. Iya. Jadi sangat sombong memang manusia itu kalau tidak sujud. Rezeki itu sudah ditetapkan. Jodoh itu ditetapkan. Antara orang baik dengan orang buruk itu sudah ditetapkan. Orang istilahnya orang yang senang dengan tidak itu sudah ditetapkan. Makanya ulama kita yang hitung-hitungan, ada yang menghitung itu. Angka 7 itu. Ini pelajaran bagi ilmu hikmah. Angka 7 itu ada hikmahnya Pak. Kenapa orang tua dulu itu selalu menggunakan angka 7. Jadi 17 rakaat sholat. Kemudian 7 hari dalam satu pekan. 7 putaran tawaf. Sa'i juga 7 putaran, langit itu 7 lapis, tanah itu 7 susun, itu 7 semua. Kenapa ini angka 7? Itu ada rahasianya. Kenapa orang 7 hari kelahiran di akikah, 7 tahun dia lahirnya diperintahkan untuk kita memerintahkan anak sholat. Kenapa 7? Kenapa bukan 5? 7 tahun umurnya anak sudah masuk sekolah, SD. 7 tahun kemudian 10 tahun kita disuruh menyuruh anak kalau tidak sholat kita pukul. Karena dia menghadapi 7 tahun kedua di umur 14 tahun. 14 tahun umurnya anak berarti dia akan masuk SMP. 7 tahun kemudian dia masuk perguruan tinggi. Di umur 21 tahun. Umur 21 tahun itu sampai 28 tahun disuruh menikah. Kenapa? Karena kalau dia tidak menikah di situ, kadang dia tidak menikah sampai 35 tahun. Itu ada hitung-hitungannya Pak. Jadi dalam ilmu hikmah itu luar biasa.
Jadi kalau kita mau hitung itu kan kunci 7 bulan kandungan, ya kan? Ikut tampu ya anak pitung pulang itampu nah biasa adakan syukuran 7 bulanan. Kenapa 7? Kenapa bukan 4 bulan? Padahal di situ ditiupkan ruh. Kenapa diambil 7? Itu ada nilai, ada hikmah di situ, Pak. Jadi kadangkala kalau kita sudah menghitung-hitung, makanya saya selalu sering ceramahkan itu. Ini pesannya para ulama kita di ilmu hikmah. Dia sudah hitung dan itu dibukakan pintu kasyaf. Jadi itu tahu pandrita wali, kung ka aga-aga napau, itu tembus. Kadangkala kita tidak temu, tapi itu tembus. Jadi ada kitab itu Duratun Nasihin. Kitab Duratun Nasihin ini banyak orang tidak percaya. Makanya banyak ustaz itu tidak mau ceramahkan kitab Duratun Nasihin. Tapi ulama-ulama kita, utamanya Gorotak dari Asadiyah itu, dari Jawa, itu menggunakan kitab Duratun Nasihin. Karena yang menulis kitab ini adalah seorang wali Allah. Tidak mungkin seorang wali Allah itu berbohong. Itu kuncinya. Makanya apa yang terdapat di dalam kitab Duratun Nasihin itu adalah satu ilmu yang susah dideteksi dengan akal. Sama dengan Hujatul Islam Imamul Ghazali. Ketika dia ditanya dalam kitab Hiyalimiddin bahwa banyak hadis-hadis di dalam kitab itu tidak ditemukan di kitab masyhur. Jadi mega hadis ko kita ni Imamul Ghazali, kitab Hiyalimiddin itu deni runtuk ko kita liangnya. Ulama-ulama lain itu tidak menulis. Itu muridnya mempertanyakan kedudukan hadis yang ada di kitab Hiyalimiddin. Agak jawaban Imamul Ghazali. Itu simpel sekali. Dia mengatakan, wahai muridku, saya tidak menulis satupun hadis di kitab Hiya ini kecuali saya sudah talaki langsung ke Nabi. Coba. Jadi dewo ki hadesa enasa ngoko kitab Hiyalimiddin na rekode na pura waktu tanah langsung ngoko nabita. Nanti Rasulullah mengiyakan baru saya tulis. Berarti di dalam kitab ini kurang lebih 200 hadis yang ada di dalamnya. Berarti Imamul Ghazali ketika menulis kitab ini kurang lebih 200 kali, 400 kali mimpi ketemu Rasulullah. Itu. Jadi makanya itu disebut dengan kitab tasawuf monumental. Jadi cuma kalau orang ini agak berat. Jadi makanya saya bilang kita harus banyak membaca kitab-kitab termasuk kitab-kitab ulama. Yaitu Pak disangangnya makoro Pak. Ada kajian tasawuf, ada kajian fikih, ada kajian tafsir, ada kajian hikmah. Jadi kalau kita di dalam Islam pun begitu, ada kajian hukum, ada kajian tauhid, ada kajian akhlak. Jadi iya kok kajian fikih, ulamanya disebut fuqaha. Iya kok kajian tauhid, ulamanya disebut murabbi. Kalau kajian akhlak, ulamanya disebut mursyid. Si salah. Jadi kalau kajian Islam itu hukum-hukum mazhabnya Syafi'i, Maliki, Hanafi dan Ahmad bin Hambal. Itu mazhabnya, ulamanya disebut fuqaha. Ya komen dari satu tingkat disebut kajian tauhid atau kajian iman. Nah, iya kok kajian iman, ulamanya bukan fuqaha tapi disebut murabbi, mazhabnya Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Sunni, Syiah. Beda itu. Jadi ada lagi satu tingkat, itu kajian ihsan, itu akhlak. Jadi ulamanya disebut mursyid. Mazhabnya Khalwatiyah, Saktari, itu begitu. Jadi Samam, ada Yusufiyah, ada Qadiri, itu tarekat-tarekat. Jadi agama ini nanti sempurna kajiannya, nariku ya lamanang. Ya koma guru mi bawa pikir, mapangiwangi itu materu. Gitu. Belajar fikih itu pasti berdebat. Dan ini tidak boleh dicampur Pak. Dia buat dicampur. Kajian adab dikasih turun ke kajian tauhid. Itu yang bahaya. Termasuk begini. Saya kasih contoh. Kadang orang itu Pak bahas tauhid tapi contohnya salah. Kiasam. Hormat kepada bendera merah putih itu musyrik. Coba. Sungkeman ke orang tua itu musyrik. Kenapa? Itu salahnya penceramah. Itu kajian akhlak dikasih turun ke tauhid. Coba.
Jadi hormat kepada bendera itu takzim, penghormatan kepada pejuang yang memperjuangkan negara. Itu yang kita hormati, bukan menyembah. Nah, ketika ditarik ke tauhid dianggap menyembah. Ini jadi masalah. Ini mengatakan hormat kepada bendera merah putih musyrik karena dia menyembah bendera. Kan begitu. Itu yang salah. Makanya kadang contohnya yang salah, kajiannya juga ikut. Itu bahayanya, Pak. Termasuk komeloki malai dasar ya, namun mandre Pak bura musyrik itu. Kan begitu. Karena makan obat juga menyembuhkan. Kan begitu. Ini bahayanya. Makanya kajian akhlak tetap akhlak. Kajian tauhid tetap tauhid, kajian hukum tetap hukum. Ya kau hukum fikih, ya kau fikih pasti berbeda. Nah sebab Allah Ta'ala makan walizalika halakahum. Demikianlah aku ciptakan engkau. Maka dia Allah Ta'ala aku melokak pasti di satu paham untuk umat hambaku, saya bisa. Tapi Allah mengatakan saya tidak lakukan itu. Jadi ya kau nggak tahu cik demi pendapat menapake tahu pusan itu. Karena Allah memang yang menginginkan kita berbeda, tapi perbedaan dalam hukum fikih itu. Ini penting. Makanya kalau belajar agama ndak usah terlalu. Kemarin saya sampai ada beberapa orang yang pertanyakan. Saya bilang beda. Kalau bicara tasawuf ya beda. Kalau bicara fikih beda. Orang kalau bicara fikih kalau sakit berobat. Kan begitu. Ya kumalah sakit maburaki. Karena memang Nabi mengatakan likulli da'in dawa. Setiap segala penyakit itu ada obatnya. Maka berobat. Kalau sakit berobat. Kalau ahli tasawuf mengatakan orang yang sakit kemudian berobat itu kupur nikmat. Coba kira. Jadi ya kau nggak tahu malasa nama bura tahu dia na sukuru. Ya kiri maka dakian nggak tahu malasa dia na bura tahu belengi itu. Kayak begitu. Kenapa? Karena masing-masing ada hadis. Siapa yang sakit maka berobatlah. Tapi ada hadis yang mengatakan ketika umatku terkena penyakit sehari semalam, 1 tahun dosanya dihapuskan oleh Allah. Kita kena pakai. Makanya ahli tasawuf, ahli sufi itu mengatakan, ya ko malasa kisah sosiwan ni tahu dosa mapacing, lebih mui ko metaki malasa supaya capui dosa daripada to madisi na mereka dosa. Kan begitu? Coba. Makanya kajiannya beda. Makanya kalau tasawuf memandang, melihat bukan pada lahiriahnya, melihat hakikatnya. Kalau kita ahli fikih melihat teksnya, makanya beda Pak. Makanya kalau orang mau sholatnya khusyuk, jangan belajar sama ahli fikih. Tapi kalau mau tahu sah tidaknya sholat, belajar sama ahli fikih. Kalau mau tahu khusyuknya sholat, tanya ahli sufi. Lari ke tasawuf. Kan begitu. Kadang-kala dia mengharamkan tasawuf, makanya dia mau khusyuk pakai takbir. Allahu Akbar. Wah, enggak bisa juga itu. Enggak bisa begitu. Dia pakai fikihnya mau khusyuk enggak bisa. Bahkan ada yang keras badannya. Allahu Akbar. Ya begitu. Jadi ini makanya begitu Pak. Jadi enggak usah kita santai belajar. Istilahnya kita santai. Saya juga di sini kan ada beberapa penceramah, ada beberapa ustaz ya. Kita ini saling mengisi. Saya punya banyak kekurangan dalam masalah baik itu dalam penyampaian karena memang kita begitu terbatas. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Dan saya selalu sampaikan ke jamaah, jangan pernah mengkultuskan seorang penceramah karena manusia itu pasti punya kekurangan. Iya, jangan mengatakan penceramah ini tidak pernah salah. Tidak, penceramah itu akan salah. Itu bukti bahwa Allah mengatakan manusia itu adalah ilmunya itu tidak banyak. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila, dan aku tidak berilmu kecuali hanya sedikit. Jadi tidak usah kita ceramah begitu. Santai Pak, terus terang. Saya itu punya guru, napudame toka, kami ceramah aja mau baca. Jangan bikin konsep. Jadi saya itu ceramah begitu, tidak pernah ada konsep. Saya cuma tawakal saja kalau mau ceramah. Orang mau terima tidak bukan urusan saya. Yang penting saya sudah sampaikan. Maka dia guru taya kongka kamu pas dia. Biarkan Allah yang menunjukkan dalam kalbumu nanti apa yang dibutuhkan jamaah. Saya santainya begitu. Jadi kalau ada ini anak-anak kita mau ceramah pakai itu saja. Tapi nanti pulang dari ceramah baru membaca. Jangan sebelum berangkat itu siapkan konsep. Nanti sampaikan ini, nanti sampaikan ini, sampaikan itu jadi masalah. Kemudian kita akan muhasabah diri. Sebenarnya saya istilahnya terus terang Pak Bu, tidak sepakat ada istilah mengatakan
Kan ada istilah itu, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'isu abada. Wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu gadan. Itu bukan hadis. Walaupun maknanya nanti ada berkaitan dengan hadis. Dan mengatakan itu adalah qaulun ulama. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'isu abada. Lelung ngilinomu, tuntutlah duniamu seakan-akan engkau hidup selamanya. Wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu gadan. Maka tuntutlah akhiratmu seakan-akan engkau mati besok. Agak maknanya. Engkau maknai bahwa dunia dengan akhirat ini harus diseimbangkan. Itu keliru lagi tuh. Saya komelo kita seimbangkan. Nah siya kami perbandingan na lino si akhirat 1000 tahun kan. Coba gare. Siya kami tata tuh kolino likulli syai'in hasabi wasabi mati baina sitina wasabain. Antara 60-70 tahun umur kita. Itu sudah Nabi berdoa itu. Ya kung kataw maliwang umur, nah sebenarnya bukan bonus, memang sudah ditakdirkan begitu. Walaupun ada orang yang dikasih bonus, bisa dipanjangkan umur. Makanya komeloki palampiri sungat, palampiri umur tak ada itu. Ada doanya. Dan mengatakan Pak Ustaz kan sudah ditentukan. Ajal itu tidak bisa dirubah, tapi bisa berubah. Ingat, takdir itu tidak bisa dirubah, tapi bisa berubah. Kalau dirubah berarti kita yang merubah. Kalau berubah berarti yang menetapkan yang merubahnya. Itu beda bahasanya, Pak. Saya pernah berdebat dengan beberapa guru itu. Di situ ternyata perbedaannya. Jadi takdir itu tidak bisa dirubah, tapi bisa berubah. Jadi roh ketentuan napung Allah Ta'ala dia nawat dingin rubah, tapi wat di berubah. Coba. Fiko carana. Kalau Allah yang merubah itu selesai. Makanya Nabi mengatakan berdoalah. Karena doa itu bisa termasuk sedekah. Bisa menolak bala. Bala kan sudah ditentukan. Cuma ya bala Pak angka ditentukan 1 hari. Ada ditentukan 1 tahun. Ada ditentukan sejak kita lahir. Ya ditentukan 1 tahun itu nisfu Sya'ban. Makanya matuk mulai dari malam 1 Rajab itu gunakan. Ini untuk orang-orang yang betul-betul mau fokus, pasangi ibu-ibu, anak-anak kita yang masih sekolah, minta tokoh agama misalnya kita penceramah, wanti-wanti itu 6 hari dalam 1 tahun. Pertama malam 1 Rajab, wanti-wanti ini. Kalau tidak salah itu tanggal 21 bulan 1 atau tanggal 20-an itu bulan 1, itu malam 1 Rajab. Magina malam 1 Rajab yonroi min lodong. Nah sebab di situ pintu langit terbuka. Jadi itu kondisi di naraja tak buka pintu nalangi. Karena di situ nurnya Rasulullah diturunkan ke perut ibunya Siti Aminah. Itu malam 1 Rajab. Makanya malam 1 Rajab itu pintu langit dibuka setiap tahun. Dan siapa yang berdoa pasti langsung tembus ke arasy. Jadi 7 pintu langit itu terbuka di malam 1 Rajab. Yang kedua malam nisfu Sya'ban. Terbuka juga di situ. Iya komeki min lodong ya tak gunakan. Ya tapura mas sampai jam maghribi gunakan itu berdoa. Itu sampai waktu subuh itu. Jadi nisfu Sya'ban. Kenapa nisfu Sya'ban? Malam nisfu Sya'ban adalah malam ditetapkannya takdir selama 1 tahun. Itu. Kemudian malam 9 Zulhijjah itu malam hari Arafah. Itu pengampunan dosa. Di situ. Makanya kita disuruh nisfu Sya'ban juga disuruh puasa. Puasa sunnah. Kemudian malam 10 Zulhijjah itu juga kita disuruh puasa itu. Di 10 Zulhijjah itu kan puasa. Makanya disunnahkan tidak makan kemudian pergi lebaran Idul Adha. Karena tidak makan sebelum lebaran itu ternilai 1 hari puasa. Itu. Sebenarnya begitu. Makanya kalau hari raya Idul Fitri kita makan dulu baru berangkat. Karena puasa sudah cukup 30. Tapi kalau puasa kurang 29 disunnahkan tidak makan kemudian pergi lebaran. Karena tidak makan sebelum lebaran itu ternilai 1 hari puasa. Ini yang banyak orang dilakukan ya. Makanya 9 Zulhijjah dengan 10 Zulhijjah itu puasa itu. 10 Zulhijjah puasanya cuma sebelum lebaran. Kalau pulang dari lebaran baru makan itu dinilai 1 hari puasa. Makanya diharamkan puasa di hari lebaran itu. Karena kita disunnahkan tidak makan kemudian ke lebaran. Karena itu ternilai puasa 1 hari. Itu namanya. Dan itu doa dijabah itu. Kemudian
malam 1 Syawal itu lagi bertepatan dengan malam hari raya Idul Fitri. Dan setiap malam Jumat ada pesannya Gorota Kiai Haji Muhammad Sain Abdul Ghani, guru Sakumpul Martapura. Mungkin ada muhibbin beliau yang hadir di sini. Itu wasiat beliau. Siapa yang tidak tidur pada 6 malam ini, malam 1 Rajab, malam nisfu Sya'ban, malam 9 Zulhijjah, malam 10 Zulhijjah, malam 1 Syawal, dan setiap malam Jumat setiap pekannya, itu 6 malam, tidak tidur, hanya beribadah semalam suntuk kepada Allah untuk mencari ridha. Maka kalau dia wafat, jasadnya akan hilang di kubur. Jadi ya kong katau tak deng wuju no koki buru eko pula ipasuru, itu amalannya. Kalau mampu tidak tidur sampai subuh. Makanya ustaz itu berat karena dia mau khutbah Jumat. Gitu. Apalagi mau ceramah lebaran. Wah, tidak tidur sampai pagi. Nah, dari situlah ulama kita mengajarkan doa baca surah Al-Insyirah 7 kali sesudah sholat asar dan sesudah sholat subuh, supaya tidurmu sedikit, makanmu sedikit. Itu. Cuma saya diajarkan sama guru tak, ini di dalam tirakat. Kalau kita baca surah Al-Insyirah, Alam Nasrah, itu kalau sudah sampai 1 kali itu ditelan, kita menelan, mengembak. Jadi dibaca 7 kali. Orang kalau lapar sekali tidak ada makanan, cukup pakai itu, insya Allah. Tidak lapar itu. Itu kuncinya. Dan tidak banyak tidur. Biar tidurnya hanya 2 jam, itu sudah tidak ini. Tubuh juga itu fit, tidak terpengaruh dengan kondisi berat. Kau nampak berkah itu Allah Ta'ala. Jadi saya kasih tahu ini itu kuncinya. Itulah ilmunya ulama. Jadi dia tidak minum vitamin. Tidak makan vitamin, tidak minum vitamin. Suplai makanan tidak dia minum. Cukup pakai itu. Surah Al-Insyirah, Alam Nasrah. Dan kalau ada orang mengamalkan ini tidak akan pernah berada pada posisi rendah. Selalu diangkat derajatnya oleh Allah. Orang yang banyak membaca surah Al-Insyirah. Kayaknya anak-anak yang sekolah suruh baca itu Pak Bu. Kong kalau terima jamaah masih mahonor ki baca itu. Masih anak buah di perusahaan baca itu. Amalkan terus itu. Karena Allah. Insya Allah Allah akan mengangkat derajat. Karena itu surah memang dihadiahkan langsung untuk Rasulullah. Saya kasih tahu. Itu kuncinya Pak. Itu surah Al-Insyirah itu luar biasa kalau kita mau pakai. Lam Nasrah. Nah, sebenarnya kan surah di dalam Al-Quran itu ada surah-surah tertentu memang. Kami mau tahu itu surah tertentu. Hanya baca. Bagus diamalkan. Jadi itu kuncinya kalau kita mau mengamalkan surah. Termasuk surah Al-Kautsar. Surah yang pendek tapi manfaatnya luar biasa. Bahkan, tapi ini bukan untuk anak-anak, ini untuk orang umur-umur 40-an ke atas lah. Utamanya penceramah, amalkan itu, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu 41 kali sebelum tidur. Tapi itulah doa terakhir, bacaan terakhir. Tidak La ilallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu dibaca 41 kali pada saat sudah baring. Dan tidak ada bacaan sesudahnya. Jangan lebih, jangan kurang. 41 kali. Pas bangun, jangan bangkit dari tempat tidur. Masih dalam keadaan baring, baca itu 41 kali. Istiqomahkan 40 hari. Istiqomahkan. Cuma kalau pernah lupa 1 kali, itu diulang lagi dari 1. Start lagi 0. Jadi itu susahnya kalau amalan itu. Jadi baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada juga ulama kita mengatakan cukup la ilaha illallah. Di la ilaha illallah, la ilaha illallah itu 41 kali. Pas sebelum tidur. Kalau pas bangun jangan langsung berdiri. Langsung jangan duduk. Langsung dalam keadaan baring baca itu 41 kali baru tinggalkan tempat tidur. Itu ilmu kasyaf. Itu ilmu kasyaf. Jadi cuma jangan heran kalau bisa mendengarkan ada suara-suara lain. Jadi biasa kayak batu itu kita dengar ada suara dari situ. Dari makanan ada.
pohon biasa kita dengar ada suara kayak zikir. Makanya dari situlah ulama tahu ya sikirina ulah ya sikirina batu ya sikirina, karena dari situ. Orang kalau mau ziarah ke makamnya para ulama, dia bisa tahu kalau ruhnya itu ada karena dia pakai ilmu itu. Itu saya kasih ini ilmu khusus. Tapi jangan dipakai untuk hal-hal yang lain. Cukup itu. Saya bilang umur 40 ke atas bisa amalkan itu. Itu ilmu kasyaf. Kalau mau dikasih ilmu tembus, pakai itu Pak. Tidak susah itu. Yang penting kita istiqomah mengamalkan. Cuma begitu, jangan khawatir, jangan takut kalau misalnya lewat, kemudian ada suara-suara kita dengar. Jangan. Makanya ada beberapa ulama kita itu sambil duduk dia mengatakan, Syekh ini datang. Itu sebenarnya dipakai. Karena ruhnya orang-orang alim itu, para waliullah itu tidak mati di sisi Allah. Bisa bersilaturahmi. Karena Allah kayak bilang, sesungguhnya mereka itu tidak mati. Bahkan dia hidup dan bisa memberi rezeki. Ini yang jarang orang mau kaji. Dianggap orang kalau sudah mati selesai. Padahal Allah yang mengatakan, bal ahya, dia itu hidup, bukan mati Pak. Ya, terus terang, ada di makam-makam para wali di sini. Makam ulama kita khas, datangi kuburannya. Yang paling bagus itu malam Jumat. Mestinya tim tasbih ini juga rajin ziarah, tapi datang malam Jumat. Jam-jam 11 malam ke kubur. Nanti menjelang subuh baru pulang. Iya. Dan itulah sunnah ziarah kubur yang sesungguhnya. Kalau orang mengatakan ikuti Nabi, maka ikuti itu. Saya sering mengatakan Pak Bu, Nabi coba periksa dalil. Nabi ziarah kapan? Itu di malam Jumat. Malam. Dan itu setiap malam Jumat, Nabi itu disuruh datang ke makam. Dan datangnya itu sekitar jam 11, jam 12 malam. Nanti menjelang subuh baru pulang. Kenapa? Ada hadisnya. Setiap malam Jumat, ruhnya orang yang meninggal itu dikembalikan oleh Allah ke kuburnya. Itu keistimewaannya malam Jumat Pak. Cuma ya di tomat-tomat itu Nabi tahu ya di Jumat tuh. Kan selalu bilang gitu, ya di Jumat ya. Alhamdulillah kejok-kejok kah? Kan begitu. Bahkan sekarang saya lihat di Facebook tren, malam Jumat lagi nih, malam ibadah dengan istri. Saya bilang ini juga ini masalah ini. Itu ya. Begitu. Padahal kalau mau berhubungan dengan keluarga, yang paling bagus itu sesudah duhur. Iya. Kalau sudah duhur itu luar biasa Pak. Kalau bisa melahirkan anak pasti cinta agama. Ya komeki jaji ngapa kepala korang pura loro taki buai. Iya. Atau sebelum atau sesudah sholat subuh. Tapi ada yang paling bagus. Kalau kita buka di kitab Ihya Ulumuddin, saya sering baca itu di kitab Ihya Ulumuddin. Kalau puasa sunnah atau puasa di Ramadan, pas selesai buka puasa langsung berhubungan. Minum air putih langsung berhubungan. Itu bisa menjadi waliullah. Itu kuncinya. Kalau bilang terlambat gampang, bikin lagi toh. Kode naga melo janji ya Pak bene bapak nak. Itu. Iya. Itu kuncinya. Kenapa duhur Pak Bu? Ada kan hadis Nabi. Ketika engkau ingin masuk ke dalam kamar ibu bapakmu di siang hari, maka ketuk pintunya. Itu isyarat. Gorota Profesor Dr. Quraisy Shihab, waktu nabu timpar gorota Profesor Dr. Arifudin, ya mirona podangi. Ya komeko jajia ngawija-wija pak kepala korang ahli agama cinta ilmu pura loro maki buai. Itu Prof. Quraisy Shihab amanahkan itu. Agak nasab Pak Prof. Arifudin. Wah dia apa natuli? Dia apa nasang? Madar pura subuh si pura loro. Ya ko loro mapakuliah kak. Iya kok subuh mah pengajian nggak? Maka dia guru tadi tuh natuli mah pengajian kok. itu ilmunya ulama di situ. Jadi saya kasih tahu Pak, itu kunci tempat yang paling bagus. 2 waktu itu. Kalau mampu, kalau tidak mampu ya tidak masalah. Itu. Tapi kalau mau cari yang paling bagus itu tadi di Ramadan setelah buka puasa berhubungan. Cuma cek dek miwat tunda Pak, ini masa pajak mengeribi. Tapi kalau bisa lahir anak, istri hamil karena hubungan itu, hanya air putih di bulan Ramadan, itu luar biasa Pak. Itu orang pilihan itu. Ini saya kasih ilmunya kalau anak muda. Yang masih muda-muda lah. Kalau orang tua ya sabar nih.
Iya. Kemudian itu tadi ilmu kasyaf ya. Jadi mega tuh jalurnya ya sang Pak disang ilmu kasyaf. Ada. Orang banyak puasa juga. Ya kau kata magala sama puasa suruh banyak dia puasa sunnah. Orang yang banyak puasa sunnah itu juga dipertajam kalbunya. Iya. Apalagi kau laksanakan puasa Daud, makanya ada. Tapi jangan puasa hanya karena ingin sehat. Itu juga jadi masalah. Nih kata makokoma puasa nasabak diet. Puasanya hanya karena diet. Puasanya hanya mau sehat, jangan. Sholatnya juga supaya sehat. Saya sering dulu cara makan itu. Maka dia kata bereki ya kalimai mako gunane dalam dunia kesehatan. Itu penting, itu hikmahnya sholat. Pak nanya rumah caji pokok, manci masalah tu matu. Ya nang kepacara yang mana maruna lapalat tu matu peko ni. Ya ko rokok ya aku gunane. Nah peruntuk matu teh olahraga yang lebih bagus daripada sholat. Tinggalkan sholat. Ya bahayana. Siapa tahu yoga nanti lebih bagus daripada sholat. Maka nanti lebih baik yoga daripada sholat. Karena tujuannya sholatnya kesehatan. Itu yang bahaya. Jadi sholat itu tetap sholat. Cuma ada hikmahnya ya itu hadiah. Itu saja. No? Jadi makanya saya wasiatkan pakai jaki sampai jatah. Satu sholat sunnah yang selalu saya katakan bukan sholat malam. Bukan sholat duha. Bukan sholat hajat. Satu sholat yang istimewa itu sholat witir. Melebihi dari semua sholat yang ada. Nah sebab dia kagak Pak Sampaja najami pun Allah Ta'ala menjadi wali Allah kecuali witir. Kau meki mencaji wali, witir iki. Itu. Jadi yang menjadi wali itu bukan ahli tahajud, ahli witir. Ya, makanya kan Nabi mengatakan, siapa yang mau menjadi kekasih Allah maka berwitir. Makanya maka datu Nabi tokoh hadis saya, siapa yang tidak berwitir maka bukan golongan kami. Nabi tidak mengatakan siapa yang tidak tahajud bukan golongan kami, tidak. Dia mengatakan siapa yang tidak berwitir bukan golongan kami. Kemudian Nabi mengatakan janganlah engkau tidak berwitir walau rakaatan, walau hanya satu rakaat. Aja lalu nanti tak witir di kuburan ini mas sempajang. Ambil ini nanti di awal tahun misalnya, ya tapura nama sempajang nisa. Ambil tiri memang nih. Ya. Kuburan ini mas sempajang nisa, sempajang sunah isa ki, pura ki mas sempajang sunah isa, awi tiri memang nih. Maka dah me apa kamat tahajud silahkan, tidak masalah. Bangun tengah malam sholat tahajud, tapi jangan witir lagi. Karena Rasulullah mengatakan la witrani illa fil lail, tidak boleh orang dua kali berwitir dalam satu malam. Jeta pura nama sampai jatuh witiri ko pura isa aja nata witiri ko tahajud ke. Ada mengatakan kan sholat witir ustaz penutup. Tidak ada sholat. Siapa yang bilang? Itu kadang orang mengatakan tidak ada sholat sesudah witir. Ada. Yang tidak boleh itu sholat maghrib kemudian witir. Makanya Nabi mengatakan akhirkan witirmu. Masih ada sholat isanya. Nanti selesai isya baru witir. Jadi witir itu bukan penutup semua sholat. Tapi penutup sholat fardu. Ini penting. Makanya Abu Hurairah itu berwitir sebelum tidur. Ya, sebelum tidur. Makanya dia ditanya, kapan kau witir? Saya witir sesudah sholat isya Rasulullah. Nabi mengatakan, la witrani illa fillail. Tidak boleh dua kali berwitir. Makanya Abu Hurairah mengatakan, na'am ya Rasulullah. Jadi dia sudah paham, kami tidak berwitir. Makanya tuh Abu Bakar, sebelum matindro masa sampai tahajud nih, sholat malam. Kalau Umar nanti sudah tidur. Padahal siapa yang tidak menjamin imannya Abu Bakar? Jadi itu Abu Bakar sebelum matindro masa sampai jam nih. Makanya kan Nabi tanya, kapan kau sholat malam? Abu Bakar mengatakan sebelum tidur ya Rasul. Umar mengatakan sesudah tidur ya Rasul. Nabi mengatakan kepada Abu Bakar, Abu Bakar, engkau adalah sahabatku yang paling hati-hati. Nah pernah podang Umar, hai Umar, engkau adalah sahabatku yang paling kuat. Kenapa dikatakan hati-hati? Karena engkau takut kalau kau tidak kerjakan sehingga kau kerjakan memang sebelum tidur. Jadi minta aku kau dia namoto mas sampai jam penih mujama memang ini apa kalau kau matindro. Iya ko Umar, sahabatku paling kuat. Nah sebab mulai mewatin romu, moto mas sampai jam. Coba, salah gak? Tidak. Pilih nih Pak, kalau orang kerja di tambang, di perusahaan, capek betul. Kalau dia tidur, lebih baik sholat, emang baru tidur. Karena Abu Bakar lakukan itu, dan Nabi ACC. Nabi bolehkan. Nggak usah paksakan diri, mesti 8 rakaat. Mau mengikuti tahajudnya Nabi, coba nih Pak. Tahajud Nabi sampai kakinya bengkak. 8 jam. Dia tidur itu sekitar jam 8 lewat, jam 9.
itu tidurnya hanya baring, kemudian baca 6 surah, baru bangun sholat tahajud, itu 8 jam. Siapa mau ikuti? Coba, Mi. Kok dia malah nyarem. Kan begitu. Jadi yang kita bisa ikuti sholatnya, jumlah rakaatnya bisa 8, tapi untuk persis seperti sholatnya Nabi itu mustahil. Kan begitu. Jadi Nabi tema witir, ya ikut itu. Witir 3 rakaat. Kalau mau ikuti witir 9 rakaat yang paling banyak. Pernah witir 9 rakaat? Bisa kima witir rakaat. Belum pernah ya? Iya. Witir 9 rakaat itu jalan pintas mimpi ketemu Rasulullah. Itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Tapi cuma kan witir begini. Kita kan witir kadang juga salah niat. Usolli sunnatal witir rakaatain. Mas begitu. Ya. Wakatai masam paja sunnah ganjil 2 rakaat. Biasa tuh, yang 21 tuh. Kalau langsung 3 kan enggak masalah. Salah rakatain kan selesai. Tapi yang 21 bagaimana? Biasa ketemu witir ambil 2 rakaat dulu baru salam, baru ambil 1 rakaat. Bagaimana niatnya itu yang 2? Sholli sunnatal witir rakaat ini. Maka itu malaikat jolo-jolo. Salah catak gitu. Gitu. Makanya yang pakai itu adalah sofful witir atau ma'al witri. Nah, makanya dia pakai usolli sunnata ma'al witri rakaat ini. Atau sof, makanya di situ wasof wal witr. Kan itu ayat. Makanya dikatakan saful witir. Jadi ada yang pakai usolli sunnata sofful witir rakaat ini lillahi ta'ala. Wakatai masam paja sunnah bagian na witiri 2 rakaat. Ya permatu ci dia napa maka da usolli sunnatal witir rakaatan. Wakatai masam paja sunnah witiri si rakaat. Karena dia pakai usolli sunnatal witir rakaat ini maka balik aja jolo-jolo salah-salangi. Maka teh masam paja sunnah ganjil 2 rakaat nasa ganda balik ko 2. Kalau pakai bahasa Indonesia kan gampang. Wakatai masam paja sunnah bagian na witiri 2 rakaat karena pong Allah Ta'ala. Itu yang paling gampang. Kalau yang pisah, yang 21 itu. Kan biasanya kalau sholat tarawih 2 rakaat 1 salam, masna-masna, itu pasangan witirnya 21. Kalau witirnya, sholat tarawihnya 4 rakaat 1 salam, maka witirnya itu langsung 3. Itu yang kalau penjelasan beberapa ulama. Tapi kalau saya tidak masalah. Kita mau ambil yang 21, ambil 3 silahkan. 45 witir. Makanya kau masalah wanita kau subuh, meloni bas subuh, yang penting dia tahu pernah bas subuh. Nah dia patah witiri ambil 1 rakaat. Tidak usah sholat tahiyatul masjid, langsung saja. Langsung sholat witir 1 rakaat. Maka dapat wading. Ya tu mah witiri isi rakang, witiri terlambat. Witiri macipi istilahnya. Makanya Nabi mengatakan janganlah engkau tidak berwitir walau rakaatan. Nah mau menisi rakang. Itu. Jadi usahakan ya Pak. Kan masa kena mau waktu itu kotomoto atau pura majenne. Nah dia tahu pernah batawe, awitir ini. Awitir ini, silakan. Gimana lo tajam silakan. Maka akan apa pun aku lelah huna. Tapi kenapa? Kenapa di witir saya lebih pilih dahulukan. Pura mas sampajang isa, sampajang sunaki, napa mawitir iki talun rakang. Kenapa? Karena orang yang sudah berwitir baru tidur tidak akan dipengaruhi jin dalam tidurnya. Dia gak tahu katulu-tulu nakan na pengaruh jiko matinroy. Makanya itu makundai biasa mimpi buruk kuncinya cuma 1 witir. Nah penyekong kata witir na kalau matinro kemudian bermimpi pasti isyarat itu. Cari itu. Pasti isyarat. Dari situlah ulama tahu bahwa mimpinya ini adalah pesan dan mimpinya ini adalah bunga tidur. Kuncinya di situ. Jadi kau mawitiri kina mawitiri mau kina pematinro insyaallah. Kau mawitiri kina pematinro kau katulu-tulu ki berarti itu katulu-tulu tak pasang itu. Pesan itu. Kecuali pura ki masa pajasubu na pematinro, saya tandanya tuh. Itu makanya dilarang tidur sesudah subuh. Ini ada sedikit penting saya sampaikan. Tadi saya bahas ikmal di dunia kakakna kata isu abada wa amal di akhirat kakakna kata mutu gadan begini. Ya kongka aga-aga meki joka, makanya orang Bugis itu ya ti diogi ekotomaki buah bola, angkalego-lego. Apa istilahnya di sini ya? Teras. Ada teras.
Teras rumah itu kan tetap rumah, cuma dia sudah di luar. Toh? Jadi teras rumah itu kan di luar nih, bukan di dalam. Itu tempat duduk dulu, singgah di situ duduk sebelum berangkat. Mereka tahu Pak, maka dia pernah jama-jamang akhirat, koto komsigi. Ia kui saliwangi jama-jama lino, tahu pusa nanya tuh. Nah maka dah inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ia ko makiro pale maka do komiba masige jama-jamang akhir akar bano inna salati ya benar wa nusuki lillahi rabbil alamin. Ya benar aja na wa mahyaya si bawa mamati. Tapi kenapa kita pakai inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin? Kinri wa mahyaya, kehidupan kita di mana? Semua. Jadi kuncinya sebenarnya itu Pak hukum ini makanya niat itu adalah hadis pertama di Imam Nawawi, di hadis Arba'in itu. Hadis pertama itu hadis niat. Nah sebab masa paja sunat itu kue, masa paja sunat itu kue, masa paja sunat itu kurimundri, masa paja sunat itu kuyolo. Pada dua rakan, pada tiga rakan nah. Tapi ia kau sampai toba, ia kau sampai sunat itu masjid. Yang di sini sholat sunat wudu, yang di sana sholat hajat. Jadi pada bacaan, pada gerakan, tapi beda sholatnya karena niatnya. Paham nih? Kuncinya kehidupan begitu Pak. Loki mak jama aja tak ada lino milan lungia. Tania. Masalah yang saya mengatakan, angka pangojek. Dia pergi mangojek. Alasan supaya engkau di runtuhnya kemenjara cicilan motor. Ya nanti pangojek gak engkau mau baca cicilan urusannya. Iya. Mestinya, kan Nabi mengatakan, man kharaja fi baiti, siapa yang meninggalkan rumahnya dengan niat mencari nafkah halal untuk keluarga dan anak-anaknya, maka dia berjihad di jalan Allah. Rugi kita? Coba kata Meki lo perusahaan, meki lo mak jam kone, meki lo man, enggak, niatkan. Makanya lepagi okoro nak tarase, duduk di situ, tapakan jaki niat ta. Ya kau dia tu lema pakan jaki ni, bicara gini, wakat lo sampai dalih halala mu pobiji engkau di nafkah halala untuk keluarga aku, anak-anakku nang ketua diupaki ku agama. Orang yang jalan, berapa lama dia cari nafkah, dia agak meruntuk, angka meruntuk, tetap dinilai jihad. Itulah orang yang punya pahala tidak terputus. Yo pomi ko makana melo kantor ay majam bejang kamati lolong pak kemajain rang. Itu kan kuncinya kan ada pada niat. Meki lo mak balu ko pasai aja tak kena bejang kemajaran ngarisang. Tahu kunru ya tuh. Batu mate risam itu dinurus. Juga deh. Coba niatkan itu. Makanya kalau kita niatkan sebelum berangkat, bejang kadali halala na po Allah Ta'ala nang kawading nakatu bija-bijakku. Keluarga aku nang katawa diupako ko agamana po Allah Ta'ala. Niatkan itu, imam binasa ka po meka maka majasak ka Pak gena ka nggak diku untuk hartaku untuk bisa berzakat. Kan begitu. Ilawi, ya kau dia nalengnya aja nata masusah. Kak dua mitu gasta, berusaha mina milau dong. Ya mimpai mega tahu pusi pak melotu misang nomor telu keka jumalana. Stres itu. Jadi manusia itu cuma punya dua haknya dia berdoa dan berusaha. Untuk kesimpulan terakhir serahkan kepada Allah karena itu bukan urusanmu. Pada kau makan di Allah Ta'ala berusaha bawa nomilo dong. Iya sesana ya pemisangi. Yo pidi ya sesana memang nang imisangi. Pusi metoki. Onroto na mabalu nasa maji ya na tarala balu-balu ko ing kaji na baca-baca iji bali-balu ko yan na din na tarala no ko pura memang imak guru-guru. Patau malasan na niya to. Ya kan begitu. Yang kami mapak disangan aja. Kalau nasa pura memang inagis sa na nuku de meto na natarala. Tahu kunro itu ndak usah. Kan begitu juga. Paling nak bawa ni balu-balu mu napa ko milodong. Urusan tarala de natarala urusan apa Allah Ta'ala. Itu saja kuncinya. Tawakal saja. Ya ku ya tu napa kita Pak maka desi ko meto biro daleko. Ya ko 10 mito mangali 10 mito itu daleko. Ya ko 3 mito luto kaya kami talabir. Dia namanya tarala, tapi harus kita tak cukup dipakai untuk kehidupan. Daripada menyuruh tarala, tapi masih jaki mati. Nah begitu. Maka di guru itu dale, pura nipatan tu na capu na dale, nanti kapi itu malaikat itu macam ni okila dan nalino ko dia nagagan apa mati. Kaya katalabiran. 10 juta talapangal di seso, tapi isi ulam minta mati. Begitu. Jadi ulama kita dari dulu itu tidak stres, tidak pusing karena itu. Yo po mitay makoko apa to dinari kay mana ni Napoleon ni mabalu asewe papatarala na sa wadi ni macicili. Macicil si
Stres. Maka dia latunrong bupatinya mereka dulu. Ya kau kan na idi mo mali motor o sapeda na muli. Dia na tumalas sa ulo. Kalau cukup uang beli mobil, cukup kau beli motor. Supaya masih ada kau sisa. Apa? Yo pidi gana di tayal motor macicil otoy. Stres. Pak diramu itu nalalungi tanggal nalalungi jangan nalalungi tanggal lah. Pak aku tanggal lah, lalu Pak jam tin rumah teh. Iya. Iya. Kalau orang ada kreditnya itu setiap hitung tanggal terus itu. Tidak pernah tenang. Iya. Bisa runtuh tahu matan apa aku tahu makam ya kredit. Dia nangka pure na wajah tuh makan alhamdulillah lepas sih. Talunga somatis terus nih. Karena mau gak kamajarang ulap pasti begitu. Iya. Coba deh. Ini apa pusing? Ini mato. Nah ini pas saya letak. Kan begitu. Ah, makanya kuncinya kehidupan perlu komedi Pak. Make stres di mato tuh. Pak Mega makun re makukon na cicil mana ngambala icicil. Oju icicil, siru icicil, panai cicil. Padahal panu mo aja lama dia panai kamana mo sana dito na kana pakai. Yang bahaya itu panai masoli enali na parilamari. Cerek karistal ijiji ya pitang. Tapi cerek panosi na pakai. Piri na mga kabalo. No kimana hajiano nasa 10 nilo si panai ko. Panai palasti minandre. Tidak menikmati hartanya toh. Iya. Makanya kita disuruh menikmati harta. Kemudian ini tadi tentang pekerjaan. Jadi apapun yang kita mau kerjakan, kerja di perusahaan, kerja di pasar, dimanapun kerja, selalu niatkan untuk mencari nafkah halal untuk keluarga. Karena kewajiban arwanewe mencarikan nafkah untuk anak-anak dan istrinya. Dan perjalanannya itu adalah jihad. Jadi aku meloki lolongang pahala jihad setiap hari, maka sebelum berangkat niatkan. Satu. Ini untuk modal ini. Modal. Kemudian yang kedua, namotu tinro ya Pak, biar tidur itu ada tidur yang dihitung sholat sunat. Ada itu. Kita tidur 10 jam, itu di hadapan Allah dianggap itu sholat sunat. Yang mana? Tidurnya orang yang istirahat untuk sholat, itu dihitung sholat. Kekayasang, maka dah, mereka matiin rumah sijak beje moto kak matu masam pajak tahajud. Jadi tidurnya itu untuk ibadah. Aja nak ada jolok matiin rumah sijak beje moto menonton Pak Golo, itu lain itu ya. Jadi bela dunia, ada curi star istilahnya. Tapi kalau tidurnya orang, maka dia mereka matiin rumah sijak mas pajak tahajud. Maka berapa lama dia tidur itu dihitung sholat. Karena tidurnya untuk ibadah. Yang kedua yang dinilai pahala. Tidur berpahala. Kega? Tidurnya orang yang mengistirahatkan diri karena ibadah. Purai mas sampajat tahajud nama takko. Maka damelo kak jolo istirahat matindro-tindro. Untuk baru sholat subuh. Itu dihitung sholat. Coba deh. Jadi okominya monro. Niat ini nonroi Pak. Kalau niat begitu. Jadi meki matindro. Pada aja itu nak pada rumah kami moto menonton Pak Golo tuh masihnya tuh matindro. Saya matindro memang nih Pak tate 10 di matu Pak Golo tate talu tate 2 piwoto. Kan begitu. Pasal memang alarm. Tidurnya orang begitu itu ibadah. Itu kali. Jadi siaga nih tata matindro. Tareke nih kali tindro ta Pak. Ya kau 60 natang umur saya jangi matindro. Ya kau tate aserawan nih ta matindro. Tate apa subuh motoki. Matindro tengah sotoki tate sidi tate talu pitoto. Berarti aku 60 na tahun umur, 40 ki 2 tahun matindro. Gitu kan? Lebih mega matindro nanya tuwe. Ang kalalo to tate serawan ni natindro tate serapio lono elenoto. Tangas si matindro sila tu arele, ya tau make tu pa ako 60 na tahun umur na 54 tahun matindro na mi tau tu. Itu kan? Coba hitung itu Pak. Ini kita harus muhasabah diri. Tapi lah nih kan? Si jangan masa pajang. 5 menit sampai yang paling maksimal. Sampai jaloro 5 menit, asar 5 menit, magharibi 5 menit, subuh isya 5 menit, subuh 5 menit. Ya ko 5 kali 5 berarti 25 menit. Nah dia tu nak nasi tengah jangi masam pajak. Reka ni gade nasi tengah aja sesuai. Talurato 60 na solalan nasi tahu ngapa tak kali 60 kan 60 na tahun umur. 10 tahun dia ni bilang kana nak mopi itu berarti 40 mitang 50 mitang umur ibilang. Ya makun re yang kahait na malak dapat kekurana. Itu. Ya gade reka ni gade. Iya. Karena kurang lebih 9 tahun hanya
19 tahun 10 miasera atau masam pajak namanya rona 5 menit mereka tahu kali selesai 5 menit masam pajak talumi menit maringerang angka lalu atau mak beresal lapitan yang ringerang namu mata hayak batindro to suju ima dari katulu-tulu ada begitu kenapa ya naromelo ibanggakan ahli sholat yang paling parah itu 5 menit masam pajak si tengah jamak gosip bangker ki coba kira jadi ini muhasabah diri. Jadi ya metode tanya apa mas pak man rasa ki. Ya nampak ya rona ipake ya komeki lo mak jama tanya akan untuk mencari nafkah halal. Ya komelo ki matinro ni akan untuk bangun sholat tahajud. Begitu. Tapi ya itu sih tak lagi kada den marigagan itu tulis lagi puangi. Ndak. Makanya tidur ilahiyah, tidur sunnatullah, kemudian tidur syaitania. Kira tidur ilahiyah ya narona. Termasuk tidur ilahiyah itu kong kata mak gosip ya ko mon roka ko madosa mak ko toli mon mak bicara ke lo bani matinro akan bawa cakar rudu lah kada sadia me kalau matinro padahal itu cakar rudu hanya menghindari dosa itu tidur ilahiyah namanya maka daripada pada tahu ma puasa itu ina tu ampai maka da tahu pandrita agasane annaumu shaimun ibadah tinrona tahu ma puasa ibadah maca ya ra ku ya tiba baca pak itu perkatagi pau ko Mekah maca ya ra na sama kagapet tahu tinro ibadah itu iya Indonesia ko dia na tinro ko ma puasa me kala ada dosana Megala ada dosana pak menonton di sinetron menonton di dandu iya buku matindro ni dena ka dosana nasabak makita pandrita annau mutarkul haram iya tu matindro dega ka jama-jama dosa umpika ko matindro ko kaga dosana to matindro dega ka iya tu masal pajang ba di mo pa madosa iya ko mabaca imang na makan betul nga naroko no mana ka no mako alampi to madosa ni itu iya tapi ko to matindro kaga dosana to matindro tidak ada masih kiri ki di mau pemana-mana masalah, mapuasa ki dari mau pemana-mana masalah, masam pajang dari mau masih masalah. Tapi kalau orang tidur agak dia kagak. Makanya annaumu tarkul haram. Ya natu nak ada tahu pandritaan Indonesia, ulama Indonesia tindrona tahu mapuasa ibadah cocok nih tapi macam arae ku ipawi makoro patanya hadis saya itu perkataan ulama nasabana saya ko dia natindro megala ada ini tapi mita ni buah-buah mita ni pau macinda simban rei nasa way made pernah tuli puasa na mina selesai yo poko matindro di dena itu kan begitu ini termasuk jadi kuncinya ulama di situ Bu. Makanya usahakan nih ya narutala dasar meki matindro ni akan untuk itu yaitu makunre dia coy kay pahalana masesai bahkan Nabi mengatakan menyiapkan makanan dan minuman untuk suaminya itu mengalahkan pahala jihad ngeri. Cuma mereka makun rede na lolongan ngira pak COD mana mani? Iya COD mani. Meminung memasak mandres mau sanggara dek tu nani semaki buai. Nah ini makanya itu bikinkan makanan suami karena itu adalah pahala ladang pahala. Mencucikan pakaian keluarga anak-anak dan melipatkan pakaian menyisir rambut anak itu menggugurkan dosa-dosa seorang ibu. Kemudian mencuci pakaian berapa tetesan air kata Nabi dari cucian itu sekian malaikat yang mendoakan. Itu barakat. Tapi mereka ni makoko dia nalolonga pak malondri mani. Negara ya. Ni meto na ba na rogi ki dito makun ra rogi ki. Idi man nasongi laki tapi kau maka dia maket ringi paling tidak air panas kita yang bikinkan. Begitu. Apalagi kuncinya Bu kalau itu air panas aduk mengikuti arah tawaf. Banyak kalau subuh Jumat pertama di setiap bulan. Ini nanti pas masuk Rajab, Jumat pertama setiap Rajab ya awal. Jadi Jumatnya, subuhnya itu bikinkan air panas. Aduk mengikuti arah tawaf, baca Inna Anzalnahu. Kemudian letakkan sendok itu di tengah, yang pengaduknya itu diletakkan di tengah-tengah, kemudian baca Inna A'tainakal Kautsar. Nanti berhenti airnya berputar baru diangkat sendoknya. Kemudian dikasih suami dia minum, sisanya kita minum sambil membaca surah Al-Kautsar. Itu yang dilakukan oleh Aisyah sehingga Rasulullah mengatakan tidak ada istri yang diceraikan oleh suaminya mengamalkan itu. Itu kuncinya. Makanya Aisyah itu merengek minta sisanya Nabi itu tidak setiap waktu. Hanya setiap subuh Jumat pertama setiap bulan. Ini makanya kok subuh Jumai setiap bulan. Awal bulan ini ya, bulan Islam. Kayak pas subuh Jumat pertama di bulan Rajab. Taki buaran yang pelalak kita. Aduh mengikuti arah tawaf. Jadi berlawanan jarum jam. Kemudian baca Inna Anzalnahu. Ya kota pura ni tagaru karena makannya nero letakkan saja sendok di tengah begini dikasih diam baca Inna A'tainakal Kautsar satu kali paja pi macan newa enak pataka baru kasih suami dia minum sisanya kita minum sambil membaca surah Al-Kautsar itu tidak akan diceraikan oleh suami itu
Makanya dia rone komeki salama capuri kopi ta ko subuh Jumat. Aisyah itu merengek minta sisanya Nabi, bahkan dia tutup gelas itu dari atas supaya dia bisa minum sedikit. Itu karena Nabi tahu, oh ini subuh Jumat pertama ini, pasti dia sudah doakan. Karena memang Nabi wasiatkan. Itu kuncinya Bu, amalan itu banyak sebenarnya. Ini sudah 1 jam lewat, ya saya kira ini yang penting saya sampaikan, insya Allah nanti kita lanjutkan kalau subuh. Karena saya ini banyak-banyak jadwal. Sebenarnya saya bersyukur bisa langsung ke sini. Saya ini dari Kuala Lumpur. 9 hari baru balik ke sini langsung. Jadi alhamdulillah bisa bersilaturahmi dengan jemaah. Jadi tadi ada sesi tanya jawab, mungkin sekitar 10 menit karena sudah lewat ini ya. Ya, kalau ada, kalau tidak ada kita tutup. Ya. Saya lanjut ke Jika ada yang mau bertanya, kami persilahkan. ulama kita memang itu yang selalu diwanti-wanti. Jangan tidur kecuali dalam keadaan ada wudhu. Karena sebenarnya doa yang paling panjang itu adalah sebelum tidur. Doa sesudah sholat itu tidak panjang, pendek aja. Tapi kalau mau tahu doa paling panjang itu sebelum tidur. Karena sebelum tidur itu adalah waktu-waktu kritis kita untuk meninggal. Makanya orang tidur itu kan dianggap orang mati. Makanya doanya bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Kalau bangun alhamdulilladzi ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Kalau bahasa Indonesianya terima kasih banyak ya Allah kehidupkan aku kembali setelah aku mati. Makanya doa paling panjang itu sampai saat menjelang tidur. Bahkan kalau kita baca doa sebelum tidur itu sampai 4 jam. Saya pernah baca semua wirid sebelum tidur itu 4 jam. Cuma 1 kali saya lakukan. Saya bilang tidak tidur sampai pagi kalau ini yang mau dibaca. Sampai itu wirid-wirid ulama itu maksud saya, bukan doa saja yang ini. Wirid-wirid ulama itu ada khusus itu, syair-syair ulama itu sebelum tidur. Anta Rabbuna antal ghafur, itu dia baca itu. Kita yang sering bacakan suratul Fatihah, Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi. Itu aja, sering. Itu minimalis itu. Itu doa minimalis. Yang paling bagus itu wudu, setelah wudu baca Fatihah 4 kali. Itu kan hadis Nabi. Siapa yang membaca suratul Fatihah 4 kali sebelum tidur, maka dia bersedekah 1000 dirham. Ulama kita, ulama tasawuf membagi. Yang 4 kali itu dibagi. Yang pertama kepada Nabi. Ila khadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin al-Fatihah. Yang kedua, ila jamilan biya wal mursalin wasyuhada wassolihin wal malaikatil muqarrabin wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amat. Yang kedua. Yang ketiga, kedua orang tua. Kemudian yang keempat untuk diri kita dan anak-anak dan keluarga. Ala nafsi wa zaujati wa ahli baiti. Itu 4. Jadi bocang mana ngipati sini na salangarone salamakun re mukmin laki-laki mukmin perempuan yang hidup ataupun yang mati. Siaga egan atau kilalan nalino mapamula umat na nabi sampai nanti akhir zaman, maka itu kita kirimkan Fatihah, itu sedekah kepada mereka. Coba. Maka itu ya Pak, baca surah Al-Ikhlas 3 kali karena saya menghatamkan Al-Qur'an 30 juz. Baca Qul A'udzu bil Falaq 3 kali, Qul A'udzu bin Nas 3 kali supaya selamat dari gangguan jin. Baca ayat kursi, selesai ayat kursi alif lam mim sampai humul muflihun, baru baca lillahi ma fis samawati, baru baca la ilaha illallah 100 kali, baru baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34 kali. Kemudian baca alhaqumut takasur 1 kali, baru subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah 7 kali. Kenapa? Itu sama dengan melaksanakan umrah 1 kali, pahalanya itu. Alhaqumut takasur 1 kali sama dengan membaca 1000 ayat di dalam Al-Qur'an. Kemudian baca tahiyat pertengahan sampai akhir. Mulai salawat, syahadat salawat sampai fil alamin innaka hamidun majid. Supaya kita mendapat jaminan syafaat dari Rasulullah. Baru baca Allahumma ghafirlil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Pokoknya baca semua itu. Iya. Pasti kita bilang dia tutup matindro. Itu masih banyak Pak. Makanya saya bilang saat-saat paling genting seorang muslim ketika dia mau tidur. Karena itu menjelang kematiannya. Cuma kadang kita agak biasa karena sering toh. Sudah sering tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tidak hafal, kan tidak semua orang hafal toh. Bismillah bawa nih. Cukup baca Bismillahirrahmanirrahim baru baring. Ada juga itu mengajarkan la ilaha illallah 166. Allah
itu 66. Hu itu berapa? 66 kemudian tambah 7. Saya tidak hafal jumlahnya, cuma kalau pakai tasbih itu langsung tahu. Kemudian tutup Fatihah. Itu sikirina watakalewe, sikirina rahasia, sikirina tubuh, sikirina nyawa. Kan itu yang dipakai. Oh tapi kalau itu ada juga yang pakai Abu Bakar itu Allah. Jadi Abu Bakar itu kalau tidur itu kentara. Iya nak kerana Allah berarti dia sudah tidur. Yo pidi mengarok mi. Oh. Jadi Abu Bakar tandanya itu kalau dia sudah sikir berarti dia sudah tidur. Komoni ini sikirina matiin rohnya itu. Karena dia selalu itu tidak lafazkan itu. Dia cuma lipat lidahnya itu Allah. Tapi kalau dia sudah tidur maknanya Allah. Berarti dia sudah tidur. Itu cara menandai Abu Bakar kalau tidur. Itu zikirnya Abu Bakar. Allah. Yopi. Itu. Ya. Tapi bisa dites Pak. Kalau orang pamulai liu na baca Allah. Kemudian pas bangun terkoneksi itu kembali Allah. Karena zikir ruh yang berzikir. Terkoneksi itu tes nih gare. Biasa itu kota pepisah dingin. Idapi itu makan Allah. Isa dingin itu. Inilah orang yang tidak pernah terlepas dalam zikirnya. Itu tirakat itu Pak. Tapi tidak usah dilanggengkan dulu kalau masih muda. Bahaya. Ya, bahaya kok masih muda sekali baru. Ambil saja yang sederhana dulu. Pak ya kota pemataan reti ya Allah biasa. Kau tidak betul sarapat tahu. Sama aja dengan obat dokter. Kalau dokter kasih resep, kasih bilang makan 3 kali 1, kita makan 9 kali 1, insya Allah mampus itu. Sama aja dengan itu juga jiwa begitu, tidak boleh terlalu berat bebannya. Nah, ya, itu kuncinya. Makanya kalau bertasawuf itu harus punya mursyid. Kalau tidak punya mursyid bahaya sekali. Sebab di situ mereka tahu jangan kau bawa mina baca. Oh banyak gila itu. Karena memang standarnya dia tidak tahu. Saya kira ini yang penting saya sampaikan Pak. Ya. Yang kuncinya itu berwudu. Ya. Karena satu-satunya ibadah itu Pak yang multifungsi adalah wudu. Mau berhubungan berwudu. Mau sholat berwudu, mau sikir berwudu, mau baca Quran berwudu, mau jalan berwudu, mau ke pasar berwudu, mau tidur berwudu. Sama-sama wudu tapi beda niatnya. Gitu. Ya komeki berhubungan, jenneki talir ko capak na jarita. Ini yang siku toh kiri kanan. Ada air di situ ambil. Kemudian di ujung hidung bacakan salawat dengan surah Al-Kausar baru minum. Niatkan supaya bisa menjadi orang. Yang itu nak kedate barakak jennek, megam itu denisan. Itu obat itu. Itu ada di ujung siku itu. Kalau diangkat sudah baca doa begini itu kayak gali. Ada juga bisa nih kayak gali-gali itu. Biasa kita kasih begini jangan. Itu obat. Ambil itu. Ambil sudut 3-3. Ambil itu gabungkan. Baru minum itu. Itu pakai ngerone itu. Itu kalau ada orang lemah syahwat suruh lakukan itu. Insya Allah tidak akan. Itu obatnya. Iya. Masih ada? Sudah tidak ada ya? Ibu-ibu di belakang ada? Tidak ada ya? Nggak ada kayaknya ibu-ibu. Iya. Sudah payah. Pak ibu-ibu saya kasih doa. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34 sebelum tidur. Kenapa perempuan disuruh baca itu? Supaya semua kelelahannya mengurus pekerjaan rumah tangga itu hilang. Itu kita di kota. Biasa kalau ada pesta dia masak sampai cuci piring sampai tengah malam. Baca saja itu sebelum tidur. Kalau bangun itu pagi pasti enak. Hilang. Itulah caranya kenapa Nabi mengatakan kepada Aisyah Fatimah jangan ambil pembantu, cukup baca ini itu lebih baik daripada pembantu. Coba. Jadi kumata koki itu Pak Burhan Pak itu makun raya paling sering mimpi buruk, biasa 4 kali dalam 1 minggu. Paling sering. Kalau laki-laki enggak, karena ketika wanita tidak terkapar ucapannya pasti mimpi buruk. Makanya disuruh baca itu supaya tidak terganggu. Itu kuncinya. Ya, laki-laki enggak ada lagi ya. Kayaknya enggak ada lagi. Sudah selesai. Oh iya. Insya Allah terima kasih banyak atas kehadiran tak semua untuk bersilaturahmi. Dan saya wasiatkan itu tadi kuncinya Pak. Yang paling penting itu ini kunci semua. Okun itu nangka istilah maka ini penutup. Okun itu nangka istilah maka sampai jatah petuh. Ini yang kadang orang tidak pahami. Kiasa sampai jatah petuh. Pada saat kita sujud di sholat duhur, sujud terakhir di sholat duhur, yaitu kami matoniati untuk sholat asar. Saya bahas tasawufnya sedikit. Kegay di tasan niya sampajang. Kinrimon ro niya na sampajangnya. O kogi sebelum kata bere atau ke sebelum bere salam.
Coba kira. Ina tu nak kada tahu pandri teh. Angka tu niak melo mas sempajang, angka niak sempajang. Ia ko niak melo mas sempajang, ukui sujuk pacapuranna sempajangi. Ia ko niak sempajang, ukui kata bere. Jadi ia ko niak melo mas sempajang, ia ko sujuk pacapurang sampajang loro, tania kan ni untuk mas sempajang asara. Ia ko mate ki matu ukur sebelum asara, maka itu dihitung sholat selamanya. Kenapa? Karena orang yang berniat melakukan satu kebaikan kemudian berjalan ke sana itu dihitung meninggalkan kebaikan menuju ke kebaikan. Ya itu akan hadis maka ada umatku adalah umat terbaik karena dia meninggalkan satu kebaikan menuju ke kebaikan yang lain. Maka Imamul Ghazali orang yang berniat melakukan sesuatu kemudian dia meninggal berarti pahalanya sudah tercatat dan akan jalan selamanya karena Allah takdirkan dia mati. Ya nariasa sampai tepat tuh. Ini yang banyak orang tidak paham Pak. Itu ilmu tapi ya rokok di ogi biasa maka dia jenek talu ke sampai tepat tuh ya kau tahu dia apa nasab tahu pusananya. Maka kabeh sampai dia dapat tuh padahal dia tidak paham. Sujud terakhir okoki masam pajat sunat tarawih ki tarawih pacapurang sujud terakhir nia kami matoni matarawih tau pemang iya ko mate ki lolongan ni apalang masaka ki makotoro mengeluarkan zakat niatkan mi juga zakat tahun depan kalau kita pun tidak diberi rezeki itu pahalanya sudah jalan kan begitu paling gampang itu kan agama ya Pak ini itu kami makun ruko dia terpakai iya masa sholat subuh kita sujud terakhir minta ya Allah betul kan atau kabarnya hati maka ada telinga kesempatan melo kak masa pajaloro matu minta di situ saya mau sholat duhur berjamaah seperti ini ya kau mati kina dia patah sampai jaloro jalan mataru apalata karena Allah yang mentakdirkan kita meninggal tapi kita sudah punya niat untuk ibadah begitu Pak. Makanya Nabi mengatakan berniatlah karena niat itu dicatat di sisi Allah pahala kau tidak lakukan sudah ada pahalanya ya kalau lakukan dikasih cukup 10 ya mah gampang niat bawa nih nah, begitu itulah disebut dengan sampajat tepat tuh nasabak palawangan na waktu dia dapat tuh dihitung dia jadi maka dia guruta ini penutupnya maka dia guruta namo koko onrotin romu mati sahitoko namo koko jama-jamange mati sahitoko nasabak kau meninggal dalam keadaan sholat ya nanti yasan na mati sampajang apa purananya kan nih ya nanti nak kada jagai wileng nih jenekmu agak begitu itu kuncinya Pak makanya ilmu tasawuf itu sebenarnya sederhana cuma kadang kalau tidak dipahami itu jadi fatal itu. Nah, saya kira ini yang perlu saya sampaikan untuk jenek terluka jangan dibahas jolor. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل خور من الأحوال المقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم إلى خطوة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم محمد الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم نور قلوبنا وقلوب جميع من حضر في مجلسنا هذا بنور المعرفة وعلم المكاشفة والبصير والإيمان والإسلام يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا وقلوبهم فتوح العارفين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين
Amin amin ya rabbal alamin. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat ikhwan fillah, wabil khusus yang kami muliakan akhirul fadil al mukarram al ustaz Burhanuddin selaku Amir Tasbih Kabupaten Berau dan seluruh pelaksana acara ini. Sebenarnya kita bersyukur ke meraja nasabah bisa bersilaturahmi dalam kebaikan. Ini adalah nikmat dan insya Allah kalau di hari kemudian ini akan menjadi saksi. Ini adalah acara muhasabah akhir tahun. Bagaimana kita mengisi kalbu untuk senantiasa bisa istiqamah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya bisik-bisik ke panitia berapa persen bahasa Bugis, dia bilang 70. Jadi saya diminta 70% bahasa Bugisnya. Jadi pertama saya sampaikan bahwa ini tasbih sebenarnya inilah satu gerakan tokoh agama di Kabupaten Sidrap. Itu untuk menggerakkan seluruh masyarakat untuk cinta masjid dan cinta dakwah. Makanya sebelum ada tasbih di Kabupaten Sidrap, jamaah masjid itu biasa hanya sampai 20, paling tinggi 10 orang. Kecuali masjid-masjid tertentu. Tapi setelah ada tim armada safari yang memotivasi datang ke masjid-masjid untuk memotivasi, hampir semua masjid di Sidrap itu adakan pengajian setiap pekan. Kemudian jamaahnya sampai 4 sampai 5 saf. Kalau kita di Islamic Center itu biasa sampai kurang lebih 2000 jamaah kalau sholat. Jadi itu luar biasa. Jadi di Berau ini menggerakkan itu. Karena tugas seorang dai adalah mengingatkan. Nanti Allah yang memberi hidayah. Jadi nanti kita itu penceramah, para tokoh agama, pecinta sholat berjamaah akan ditanya, apa yang kau lakukan? Apakah engkau mengajak sesama muslim untuk datang ke masjid? Jadi nanti kala ini akan menjadi pembela kita di yaumil akhir. Ya, maka di guruta tugasna tu tawe mil Allah Ta'ala patentui apakah dia diberi hidayah atau tidak. Jadi kalau kita menjalankan tasbih ini, kalau ada orang ikut berarti itu hidayah dari Allah. Kalau tidak ikut berarti belum diberikan hidayah. Istilahnya begitu. Jadi jangan merasa wah merejing metani jauh nadi pajak nasiaga tahu enggak usah khawatir. Tetap istiqomah karena kebaikan begitu pasti ada ujiannya. Ini yang pertama saya wasiatkan. Kemudian sebenarnya begini. Kalau kita ingin muhasabah diri, istilahnya meloi ranak-ranak perjalanan kehidupannya. Kita ini manusia sebenarnya tidak boleh terlalu bangga dan sombong. Tapi kita patut bersyukur. Jadi jangan sombong, jangan terlalu bangga, tapi kita harus banyak bersyukur. Magai, pertama, kita itu dari satu titik air yang hina. Dari satu titik air mani. Awalnya kemudian dari situ berbentuk darah, kemudian daging, kemudian dibungkus ada tulang, kemudian jadilah manusia. Lahir itu dalam keadaan hina. Kita lahir itu hina karena tidak ada pakaian. Kita lahir ke muka bumi ini dalam keadaan telanjang. Tidak membawa secarik kain pun tidak. Tengerangi gare. Coba. Riwaki gare lo korman nawa-nawa maka dawe jaji ka okolino desi gaga ubawa. Iya. Kita lahir di muka bumi begitu. Kemudian dari awal kita merangkak, kemudian bisa jadi seperti ini. Makanya madari katia makada Bapak Ibu sekalian, orang sombong sekali itu kalau tidak mau sujud. Iya. Jadi sangat sombong memang manusia itu kalau tidak sujud. Rezeki itu sudah ditetapkan. Jodoh itu ditetapkan.
Antara orang baik dengan orang buruk itu sudah ditetapkan. Orang istilahnya orang yang senang dengan tidak itu sudah ditetapkan. Makanya ulama kita yang hitung-hitungan, ada yang menghitung itu. Angka 7 itu. Ini pelajaran bagi ilmu hikmah. Angka 7 itu ada hikmahnya Pak. Kenapa orang tua dulu itu selalu menggunakan angka 7. Jadi 17 rakaat sholat, kemudian 7 hari dalam satu pekan, 7 putaran tawaf, sa'i juga 7 putaran, langit itu 7 lapis, tanah itu 7 susun, itu 7 semua. Kenapa ini angka 7? Itu ada rahasianya. Kenapa orang 7 hari kelahiran di akikah, 7 tahun dia lahirnya diperintahkan untuk kita memerintahkan anak sholat. Kenapa 7? Kenapa bukan 5? 7 tahun umurnya anak sudah masuk sekolah SD. 7 tahun kemudian 10 tahun kita disuruh menyuruh anak kalau tidak sholat kita pukul. Karena dia menghadapi 7 tahun kedua di umur 14 tahun. 14 tahun umurnya anak berarti dia akan masuk SMP. 7 tahun kemudian dia masuk perguruan tinggi. Di umur 21 tahun. Umur 21 tahun itu sampai 28 tahun disuruh menikah. Kenapa? Karena kalau dia tidak menikah di situ, kadang dia tidak menikah sampai 35 tahun. Itu ada hitung-hitungannya Pak. Jadi dalam ilmu hikmah itu luar biasa. Jadi kalau kita mau hitung, itu kan kunci. 7 bulan kandungan. Ya kan? Kui tampu ya anak pitung pulang itampu nah biasa adakan syukuran. Syukuran 7 bulanan. Kenapa 7? Kenapa bukan 4 bulan? Padahal di situ ditiupkan ruh. Kenapa diambil 7? Itu ada nilai, ada hikmah di situ Pak. Jadi kadangkala kalau kita sudah menghitung-hitung, makanya saya selalu sering ceramahkan itu. Ini pesannya para ulama kita di ilmu hikmah. Dia sudah hitung dan itu dibukakan pintu kasyaf. Jadi itu topan rita wali, kungka aga-aga napau, itu tembus. Kadang-kala kita tidak temu, tapi itu tembus. Jadi ada kitab itu Duratun Nasihin. Kitab Duratun Nasihin ini banyak orang tidak percaya. Makanya banyak ustaz itu tidak mau ceramahkan kitab Duratun Nasihin. Tapi ulama-ulama kita, utamanya Gorotak dari Asadiyah itu, dari Jawa, itu menggunakan kitab Duratun Nasihin. Karena yang menulis kitab ini adalah seorang wali Allah. Tidak mungkin seorang wali Allah itu berbohong. Itu kuncinya. Makanya apa yang terdapat di dalam kitab Duratun Nasihin, itu adalah satu ilmu yang susah dideteksi dengan akal. Sama dengan Hujatul Islam Imamul Ghazali. Ketika dia ditanya dalam kitab Hiyalimuddin bahwa banyak hadis-hadis di dalam kitab itu tidak ditemukan di kitab masyhur. Jadi mereka hadis ko kita ni Imamul Ghazali, kitab Hiyalimuddin itu dia niruntuk ko kita liangnya. Ulama-ulama lain itu tidak menulis. Itu muridnya mempertanyakan kedudukan hadis yang ada di kitab Hiyalimuddin. Agak jawaban Imamul Ghazali. Itu simpel sekali. Dia mengatakan, wahai muridku, saya tidak menulis satupun hadis di kitab Hiya ini, kecuali saya sudah talaki langsung ke Nabi. Coba. Jadi dewo ki hadisa enasa ngoko kitab Hiyalimuddin, narekode na pura wakutana langsung ngoko nabita. Nanti Rasulullah mengiyakan baru saya tulis. Berarti di dalam kitab ini kurang lebih 200 hadis yang ada di dalamnya. Berarti Imamul Ghazali ketika menulis kitab ini kurang lebih 200 kali, 400 kali mimpi ketemu Rasulullah. Itu. Jadi makanya itu disebut dengan kitab tasawuf monumental. Jadi cuma kalau orang ini agak berat. Jadi kita, makanya saya bilang kita harus banyak membaca kitab-kitab termasuk kitab-kitab ulama. Yaitu Pak disangangnya makoro Pak. Ada kajian tasawuf, ada kajian fikih, ada kajian tafsir, ada kajian hikmah. Jadi kalau kita di dalam Islam pun begitu, ada kajian hukum, ada kajian tauhid, ada kajian akhlak. Jadi iya kok kajian fikih, ulamanya disebut fuqaha. Iya kok kajian tauhid, ulamanya disebut murabbi. Kalau kajian akhlak, ulamanya disebut mursyid. Si salah. Jadi kalau kajian Islam itu hukum-hukum mazhabnya Syafi'i, Maliki, Hanafi dan Ahmad bin Hambal. Itu mazhabnya, ulamanya disebut fuqaha.
Ya komenda satu tingkat disebut kajian tauhid atau kajian iman. Nah, iya kok kajian iman, ulamanya bukan fuqaha tapi disebut murabbi, mazhabnya Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Sunni, Syiah. Beda itu. Jadi ada lagi satu tingkat, itu kajian ihsan, itu akhlak. Jadi ulamanya disebut mursyid. Mazhabnya Khalwatiyah, Saktari, itu begitu. Jadi Samam, ada Yusufiyah, ada Qadiri, itu tarekat-tarekat. Jadi agama ini nanti sempurna kajiannya, nariku ya lamanang. Ya koma guru mi bawa piki, mapangiwangi itu materu. Gitu. Belajar piki itu pasti berdebat. Dan ini tidak boleh dicampur Pak. Dia buat dicampur. Kajian adab dikasih turun ke kajian tauhid. Itu yang bahaya. Termasuk begini. Saya kasih contoh, kadang orang itu Pak bahas tauhid tapi contohnya salah. Kiasam, hormat kepada bendera merah putih itu musyrik. Coba, sungkeman ke orang tua itu musyrik. Kenapa? Itu salahnya penceramah, itu kajian akhlak dikasih turun ke tauhid. Coba. Jadi hormat kepada bendera itu takzim, penghormatan kepada pejuang yang memperjuangkan negara. Itu yang kita hormati, bukan menyembah. Nah, ketika ditarik ke tauhid dianggap menyembah. Ini jadi masalah. Ini mengatakan hormat kepada bendera merah putih musyrik. Karena dia menyembah bendera. Kan begitu. Itu yang salah. Makanya kadang contohnya yang salah, kajiannya juga ikut. Itu bahayanya Pak. Termasuk kemeloki malai dasar ya. Namun mandre Pak, bura musyrik itu. Kan begitu. Karena makan obat juga menyembuhkan. Kan begitu. Ini bahayanya, makanya kajian akhlak tetap akhlak, kajian tauhid tetap tauhid, kajian hukum tetap hukum. Ya kok hukum fikih, ya kok fikih pasti berbeda. Nah sebab Allah Ta'ala makan walizalika halakahum. Demikianlah aku ciptakan engkau. Maka dari Allah Ta'ala aku melo kak pasti di satu paham untuk umat hambaku, saya bisa. Tapi Allah mengatakan saya tidak lakukan itu. Jadi ya kau tahu cik demi pendapat menapake tahu pusan itu. Karena Allah memang yang menginginkan kita berbeda. Tapi perbedaan dalam hukum fikih itu. Jadi ini penting. Makanya kalau belajar agama enggak usah terlalu. Kemarin saya sempat ada beberapa orang yang pertanyakan. Saya bilang beda. Kalau bicara tasawuf ya beda. Kalau bicara fikih beda. Orang kalau bicara fikih kalau sakit berobat. Kan begitu. Ya kumalah sakit maburaki. Karena memang Nabi mengatakan likulli da'in dawa. Setiap segala penyakit itu ada obatnya. Maka berobat. Kalau sakit berobat. Kalau ahli tasawuf mengatakan orang yang sakit kemudian berobat itu kupur nikmat. Coba kira. Jadi ya kau nggak tahu malasa nama bura tahu dia na syukuru. Ya kiri maka dakian nggak tahu malasa dia na bura tahu belengi itu. Begitu. Kenapa? Karena masing-masing ada hadis. Siapa yang sakit maka berobatlah. Tapi ada hadis yang mengatakan ketika umatku terkena penyakit sehari semalam, 1 tahun dosanya dihapuskan oleh Allah. Kita minta pakai. Makanya ahli tasawuf, ahli sufi itu mengatakan, ya ko malasa kisah sosiwan ni tahu dosa mapacing, lebih mui komet taki malasa supaya capui dosa daripada to madisi namanya dosa. Kan begitu? Coba. Makanya kajiannya beda. Makanya kalau tasawuf memandang, melihat bukan pada lahiriahnya, melihat hakikatnya. Kalau kita ahli fikih melihat teksnya, makanya beda Pak. Makanya kalau orang mau sholatnya khusyuk, jangan belajar sama ahli fikih. Tapi kalau mau tahu sah tidaknya sholat, belajar sama ahli fikih. Kalau mau tahu khusyuknya sholat, tanya ahli sufi. Lari ke tasawuf. Kan begitu. Kadang-kala dia mengharamkan tasawuf, makanya dia mau khusyuk pakai takbir. Allahu Akbar. Wah, enggak bisa juga itu. Enggak bisa begitu. Dia pakai fikihnya mau khusyuk enggak bisa. Bahkan ada yang keras badannya. Allahu Akbar. Ya begitu. Jadi ini makanya begitu Pak. Jadi enggak usah kita santai belajar. Istilahnya kita santai. Saya juga di sini kan ada beberapa penceramah, ada beberapa ustaz ya. Kita ini saling mengisi. Saya punya banyak kekurangan dalam masalah baik itu dalam penyampaian karena memang kita begitu terbatas. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Dan saya selalu sampaikan ke jamaah, jangan pernah mengkultuskan seorang penceramah.
Karena manusia itu pasti punya kekurangan. Iya, jangan mengatakan penceramah ini tidak pernah salah. Tidak, penceramah itu akan salah. Itu bukti bahwa Allah mengatakan manusia itu adalah ilmunya itu tidak banyak. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila, dan aku tidak berilmu kecuali hanya sedikit. Jadi tidak usah kita ceramah begitu. Santai Pak, terus terang. Saya itu punya guru, napodame toka, kami ceramah aja mau baca. Jangan bikin konsep. Jadi saya itu ceramah begitu, tidak pernah ada konsep. Saya cuma tawakal saja kalau mau ceramah. Orang mau terima tidak, bukan urusan saya. Yang penting saya sudah sampaikan. Maka dia guru taya kongka kamu pas dia. Biarkan Allah yang menunjukkan dalam kalbumu nanti apa yang dibutuhkan jamaah. Saya santainya begitu. Jadi kalau ada ini anak-anak kita mau ceramah pakai itu saja. Tapi nanti pulang dari ceramah baru membaca. Jangan sebelum berangkat itu siapkan konsep, nanti sampaikan ini, nanti sampaikan ini, sampaikan itu, jadi masalah. Ya. Kemudian kita akan muhasabah diri. Sebenarnya saya istilahnya terus terang Pak Bu, tidak sepakat. Ada istilah mengatakan, kan ada istilah itu, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'isu abada wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu gadan. Itu bukan hadis, walaupun maknanya nanti ada berkaitan dengan hadis. Dan mengatakan itu adalah qaulun ulama. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'isu abada. Lelung milinomu, tuntutlah duniamu seakan-akan engkau hidup selamanya. Wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu gadan. Maka tuntutlah akhiratmu seakan-akan engkau mati besok. Agak maknanya. Engkau maknai bahwa dunia dengan akhirat ini harus diseimbangkan. Itu keliru lagi tuh. Saya komelo kisah imbangkan na siya kami perbandingan na lino si akhirat 1000 tahun kan. Coba gare siya kami tata tuh kolino likulli siya nasabi wasabi matibay na sitina wasabain antara 60-70 tahun umur kita. Itu sudah Nabi berdoa itu. Ya kung kataw maliwang umur na sebenarnya bukan bonus, memang sudah ditakdirkan begitu. Walaupun ada orang yang dikasih bonus bisa dipanjangkan umur. Makanya komelo ki palampiri sungat teh palampiri umur uta ada itu. Ada doanya. Dan mengatakan Pak Ustaz kan sudah ditentukan. Ajal itu tidak bisa dirubah, tapi bisa berubah. Ingat, takdir itu tidak bisa dirubah, tapi bisa berubah. Kalau dirubah berarti kita yang merubah. Kalau berubah berarti yang menetapkan yang merubahnya. Itu beda bahasanya Pak. Saya pernah berdebat dengan beberapa guru itu. Di situ ternyata perbedaannya. Jadi takdir itu tidak bisa dirubah, tapi bisa berubah. Jadi roh ketentuan na Allah Ta'ala dia nawat dirubah, tapi wat di berubah. Coba. Tapi caranya, kalau Allah yang merubah itu selesai. Makanya Nabi mengatakan berdoalah. Karena doa itu bisa termasuk sedekah, bisa menolak bala. Bala kan sudah ditentukan. Cuma ya robala Pak angka ditentukan 1 hari, ada ditentukan 1 tahun, ada ditentukan sejak kita lahir. Ya ditentukan 1 tahun itu nisfu Sya'ban. Makanya matuk mulai dari malam 1 Rajab itu gunakan. Ini untuk orang-orang yang betul-betul mau fokus, pasangi ibu-ibu, anak-anak kita yang masih sekolah, minta tokoh agama misalnya kita penceramah. Wanti-wanti itu 6 hari dalam 1 tahun. Pertama malam 1 Rajab. Wanti-wanti ini. Kalau tidak salah itu tanggal 21 bulan 1. Atau tanggal 20-an itu bulan 1. Itu malam 1 Rajab. Magina malam 1 Rajab yonroi min lodong. Nasabak di situ pintu langit terbuka. Jadi itu kondisi di naraja tak buka pintu nalangi. Karena di situ nurnya Rasulullah diturunkan ke perut ibunya Siti Aminah. Itu malam 1 Rajab. Makanya malam 1 Rajab itu pintu langit dibuka setiap tahun. Dan siapa yang berdoa pasti langsung tembus ke arasy. Jadi 7 pintu langit itu terbuka di malam 1 Rajab. Yang kedua malam nisfu Sya'ban. Terbuka juga di situ. Iya komiki milodong ya tak gunakan. Ya tapura masa jam maghribi gunakan itu berdoa. Itu sampai waktu subuh itu. Jadi nisfu Sya'ban. Kenapa nisfu Sya'ban? Malam nisfu Sya'ban adalah malam ditetapkannya takdir selama 1 tahun.
Itu. Itu. Kemudian malam 9 Zulhijjah itu malam hari Arafah. Itu pengampunan dosa. Di situ. Makanya kita disuruh Nisfu Sya'ban juga disuruh puasa. puasa sunnah. Kemudian malam 10 Zulhijjah itu juga kita disuruh puasa itu. Di 10 Zulhijjah itu kan puasa. Makanya disunnahkan tidak makan kemudian pergi lebaran Idul Adha. Karena tidak makan sebelum lebaran itu ternilai 1 hari puasa. Sebenarnya begitu. Makanya kalau hari raya Idul Fitri kita makan dulu baru berangkat. Karena puasa sudah cukup 30. Tapi kalau puasa kurang 29 disunnahkan tidak makan kemudian pergi lebaran. Karena tidak makan sebelum lebaran itu ternilai 1 hari puasa. Ini yang banyak orang tidak tahu. Makanya 9 Zulhijjah dengan 10 Zulhijjah itu puasa itu. 10 Zulhijjah puasanya cuma sebelum lebaran. Kalau pulang dari lebaran baru makan itu dinilai 1 hari puasa. Makanya diharamkan puasa di hari lebaran itu. Karena kita disunnahkan tidak makan kemudian ke lebaran. Karena itu ternilai puasa 1 hari. Itu namanya. Dan itu doa dijabah itu. Kemudian malam 1 Syawal itu lagi bertepatan dengan malam hari raya Idul Fitri. Dan setiap malam Jumat ada pesannya Gorota Kiai Haji Muhammad Sain Abdul Ghani, guru sekumpul Martapura. Mungkin ada muhibbin beliau yang hadir di sini. Itu wasiat beliau. Siapa yang tidak tidur pada 6 malam ini, malam 1 Rajab, malam nisfu Sya'ban, malam 9 Zulhijjah, malam 10 Zulhijjah, malam 1 Syawal, dan setiap malam Jumat setiap pekannya, itu 6 malam, tidak tidur, hanya beribadah semalam suntuk kepada Allah untuk mencari ridha. Maka kalau dia wafat, jasadnya akan hilang di kubur. Jadi ya kong katau tadeng wuju no koki buru eko pura ipasuru, itu amalannya. Kalau mampu tidak tidur sampai subuh. Makanya ustaz itu berat karena dia mau khutbah Jumat. Gitu. Apalagi mau ceramah lebaran. Wah, tidak tidur sampai pagi. Nah, dari situlah ulama kita mengajarkan doa baca surah Al-Insyirah 7 kali sesudah sholat asar dan sesudah sholat subuh. Supaya tidurmu sedikit, makanmu sedikit. Itu. Cuma saya diajarkan sama guru tak, ini di dalam tirakat. Kalau kita baca surah Al-Insyirah, Alam Nasrah, itu kalau sudah sampai 1 kali itu ditelan. Kita menelan. Mengembak. Jadi dibaca 7 kali. Orang kalau lapar sekali tidak ada makanan cukup pakai itu. Insya Allah. Tidak lapar itu. Itu kuncinya. Dan tidak banyak tidur. Biar tidurnya hanya 2 jam. Itu sudah tidak ini. Tubuh juga itu fit. Tidak terpengaruh dengan kondisi berat. Kau nampak barakah ibu Allah Ta'ala. Jadi saya kasih tahu itu kuncinya. Itulah ilmunya ulama. Jadi dia tidak minum vitamin. Tidak makan vitamin, tidak minum vitamin. Suplai makanan tidak dia minum. Cukup pakai itu. Surah Al-Insyirah, Alam Nasrah. Dan kalau ada orang mengamalkan ini tidak akan pernah berada pada posisi rendah. Selalu diangkat derajatnya oleh Allah. Orang yang banyak membaca surah Al-Insyirah. Kayaknya anak-anak yang sekolah suruh baca itu Pak. Kong kalau terima jamaah masih mahonor ki baca itu. Masih anak buah di perusahaan baca itu. Amalkan terus itu. Karena Allah. Insya Allah Allah akan mengangkat derajat. Karena itu surah memang dihadiahkan langsung untuk Rasulullah. Saya kasih tahu. Itu kuncinya Pak. Itu surah Al-Insyirah itu luar biasa kalau kita mau pakai. Lam Nasrah. Nah. Sebenarnya kan surah di dalam Al-Quran itu ada surah-surah tertentu memang. Kami tahu itu surah tertentu. Kanjai baca. Bagus diamalkan. Jadi itu kuncinya kalau kita mau mengamalkan surah. Termasuk surah Al-Kautsar. Surah yang pendek tapi manfaatnya luar biasa. Bahkan, tapi ini bukan untuk anak-anak. Ini untuk orang umur-umur 40-an ke atas lah. Utamanya penceramah. Amalkan itu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu 41 kali sebelum tidur. Tapi itulah doa terakhir. Bacaan terakhir. Tidak
illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu dibaca 41 kali pada saat sudah baring, dan tidak ada bacaan sesudahnya. Jangan lebih, jangan kurang, 41 kali. Pas bangun, jangan bangkit dari tempat tidur, masih dalam keadaan baring, baca itu 41 kali. Istiqomahkan 40 hari. Istiqomahkan. Cuma kalau pernah lupa 1 kali, itu diulang lagi dari 1. Start lagi 0. Jadi itu susahnya kalau amalan itu. Jadi baca la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Ada juga ulama kita mengatakan cukup la ilaha illallah. Di la ilaha illallah, la ilaha illallah itu 41 kali. Pas sebelum tidur. Kalau pas bangun jangan langsung berdiri. Langsung jangan duduk. Langsung dalam keadaan baring baca itu 41 kali baru tinggalkan tempat tidur. Itu ilmu kasyaf. Itu ilmu kasyaf. Jadi cuma jangan heran kalau bisa mendengarkan ada suara-suara lain. Jadi biasa kayak batu itu kita dengar ada suara dari situ. Dari makanan ada, pohon biasa kita dengar ada suara kayak zikir. Makanya dari situlah ulama tahu ya sikirina ulah ya sikirina batu ya sikirina, karena dari situ. Orang kalau mau ziarah ke makamnya para ulama, dia bisa tahu kalau ruhnya itu ada, karena dia pakai ilmu itu. Itu saya kasih ini ilmu khusus. Tapi jangan dipakai untuk hal-hal yang lain. Cukup itu. Saya bilang umur 40 ke atas bisa amalkan itu. Itu ilmu kasyaf. Kalau mau dikasih ilmu tembus, pakai itu Pak. Tidak susah itu. Yang penting kita istiqomah mengamalkan. Cuma begitu, jangan khawatir, jangan takut kalau misalnya lewat kemudian ada suara-suara kita dengar. Jangan. Makanya ada beberapa ulama kita itu sambil duduk dia mengatakan syekh ini datang. Itu sebenarnya dipakai. Karena ruhnya orang-orang alim itu, para waliullah itu tidak mati di sisi Allah, bisa bersilaturahmi. Karena Allah kayak yang bilang, sesungguhnya mereka itu tidak mati, bahkan dia hidup dan bisa memberi rezeki. Ini yang jarang orang mau kaji. Dianggap orang kalau sudah mati selesai. Padahal Allah yang mengatakan bal ahya, dia itu hidup, bukan mati Pak. Ya, terus terang, ada di makam-makam para wali di sini, makam ulama kita khas, datangi kuburannya. Yang paling bagus itu malam Jumat. Mestinya tim tasbih ini juga rajin ziarah, tapi datang malam Jumat. Jam-jam 11 malam ke kubur. Nanti menjelang subuh baru pulang. Iya. Dan itulah sunnah ziarah kubur yang sesungguhnya. Kalau orang mengatakan ikuti Nabi, maka ikuti itu. Saya sering mengatakan Pak Bu, Nabi coba periksa dalil. Nabi ziarah kapan? Itu di malam Jumat. Malam. Dan itu setiap malam Jumat, Nabi itu disuruh datang ke makam. Dan datangnya itu sekitar jam 11, jam 12 malam. Nanti menjelang subuh baru pulang. Kenapa? Ada hadisnya. Setiap malam Jumat ruhnya orang yang meninggal itu dikembalikan oleh Allah ke kuburnya. Itu keistimewaannya malam Jumat Pak. Cuma ya di tomat-tomat tuh Nabi tahu di Jumat tuh. Kan selalu bilang gitu. Ya di Jumat ini. Alhamdulillah kejok-kejok kah? Kan begitu. Bahkan sekarang saya lihat di Facebook tren. Malam Jumat lagi nih, malam ibadah dengan istri. Saya bilang ini juga ini masalah ini. Itu ya. Begitu. Padahal kalau mau berhubungan dengan keluarga, yang paling bagus itu sesudah duhur. Iya. Kalau sudah duhur itu luar biasa Pak. Kalau bisa melahirkan anak pasti cinta agama. Ya komiki jaji ngapa kepala korang pura loro taki buai. Iya. Atau sebelum atau sesudah sholat subuh. Tapi ada yang paling bagus. Kalau kita buka di kitab Ihya Ulumuddin, saya sering baca itu. Di kitab Ihya Ulumuddin, kalau puasa sunnah atau puasa di Ramadan, pas selesai buka puasa langsung berhubungan. Minum air putih langsung berhubungan. Itu bisa menjadi wali Allah. Itu kuncinya. Kalau bilang terlambat gampang, bikin lagi toh. Kode naga melo janji ya Pak Bene Bapak nak. Itu. Iya. Itu kuncinya. Kenapa duhur Pak Bu? Ada kan hadis Nabi, ketika engkau ingin masuk ke dalam kamar ibu bapakmu di siang hari, maka ketuk pintunya. Itu isyarat.
Guru tak Profesor Dr. Quraisy Shihab, waktu nabu timpar guru tak Profesor Dr. Arifudin, ya mirona podangi. Ya komeko jajia ngawija-wija pak kepala korang ahli agama cinta ilmu pura loro maki buai. Itu Prof. Quraisy Shihab amanahkan itu. Agak nasab Pak Prof. Arifudin. Wah dia apa na tuligi? Dia apa nasang? Madar pura subuh si pura loro. Ya ko loro mapakuliah kak. Iya kok subuh mah pengajian nggak, maka dia guru tadi tuh nanti lima pengajian kok. itu ilmunya ulama di situ. Jadi saya kasih tahu Pak, itu kunci tempat yang paling bagus. 2 waktu itu. Kalau mampu, kalau tidak mampu ya tidak masalah. Itu. Tapi kalau mau cari yang paling bagus itu tadi di Ramadan setelah buka puasa berhubungan. Cuma cek dek miwat tunda Pak, ini masa pajak mengeribi. Tapi kalau bisa lahir anak, istri hamil karena hubungan itu, hanya air putih di bulan Ramadan, itu luar biasa Pak. Itu orang pilihan itu. Ini saya kasih ilmunya kalau anak muda. Ya masih muda-muda lah. Kalau orang tua ya sabar nih. Iya. Kemudian itu tadi ilmu kasyaf ya. Jadi mega tuh jalurnya ya sangnya Pak disang ilmu kasyaf. Ada. Orang banyak puasa juga. Ya kau kata magala mah puasa suruh banyak dia puasa sunnah. Orang yang banyak puasa sunnah itu juga dipertajam kalbunya. Iya. Apalagi kau laksanakan puasa Daud, makanya ada. Tapi jangan puasa hanya karena ingin sehat. Itu juga jadi masalah. Ini kata mah kau mah puasa nasabak diet. Puasanya hanya karena diet. Puasanya hanya maksud sehat, jangan. Sholatnya juga supaya sehat. Saya sering dulu cara makan itu. Maka dia kata bereki ya kalimai mako gunane dalam dunia kesehatan. Itu penting, itu hikmahnya sholat. Pak nanya rumah janji pokok, manci masalah tu matu. Ya nang kepacara yang mana maruna lapalat tu matu peko ni. Ya ko rokok ya aku gunane. Nah peruntuk matu teh olahraga yang lebih bagus daripada sholat. Tinggalkan sholat. Ya bahayana. Siapa tahu yoga nanti lebih bagus daripada sholat, maka nanti lebih baik yoga daripada sholat karena tujuannya sholatnya kesehatan. Itu yang bahaya. Jadi sholat itu tetap sholat, cuma ada hikmahnya ya itu hadiah, itu saja. No? Jadi makanya saya wasiatkan pakai jaki sampai jatah. Satu sholat sunnah yang selalu saya katakan bukan sholat malam, bukan sholat duha, bukan sholat hajat. Satu sholat yang istimewa itu sholat witir. Melebihi dari semua sholat yang ada. Nah sebab dia kagak Pak Sampaja najami pun Allah Ta'ala menjadi waliullah kecuali witir. Komeki menjadi wali, witir iki. Itu. Jadi yang menjadi wali itu bukan ahli tahajud, ahli witir. Ya, makanya kan Nabi mengatakan, siapa yang mau menjadi kekasih Allah maka berwitir. Makanya maka datu Nabi tokoh hadis saya, siapa yang tidak berwitir maka bukan golongan kami. Nabi tidak mengatakan siapa yang tidak tahajud bukan golongan kami, tidak. Dia mengatakan siapa yang tidak berwitir bukan golongan kami. Kemudian Nabi mengatakan janganlah engkau tidak berwitir walau rakaatan, walau hanya 1 rakaat. Aja lalu nanti tak witir, jadi kumpulkan ini mas sempajang. Ambil ini nanti di awal tahun misalnya, ya tapura nama sempajang nisa. Ambil tiri memang nih, ya. Pura ini mas sempajang nisa, sempajang sunah isa ki, pura ki mas sempajang sunah isa, awit tiri memang nih. Maka dah. Me apa kamat tahajud? Silahkan, nggak masalah. Bangun tengah malam, sholat tahajud, tapi jangan witir lagi. Karena Rasulullah mengatakan, la witrani illa fil lail, tidak boleh orang 2 kali berwitir dalam 1 malam. Dia tak pura nama sampai jatuh witiri, ko pura isa, aja nata witiri ko matahajud ke. Ada mengatakan, kan sholat witir ustaz penutup. Tidak ada sholat. Siapa yang bilang? Itu kadang orang mengatakan tidak ada sholat sesudah witir. Ada. Yang tidak boleh itu sholat maghrib kemudian witir. Makanya Nabi mengatakan akhirkan witirmu, masih ada sholat isanya, nanti selesai isya baru witir. Jadi witir itu bukan penutup semua sholat, tapi penutup sholat fardu. Ini penting. Makanya Abu Hurairah itu berwitir sebelum tidur. Ya, sebelum tidur, makanya dia ditanya, kapan kau witir? Saya witir sesudah sholat isya Rasulullah. Nabi mengatakan, la witrani illa fil lail, tidak boleh 2 kali berwitir. Makanya Abu Hurairah mengatakan, na'am ya Rasulullah. Jadi dia sudah paham, kami tidak berwitir. Makanya tuh Abu Bakar, sebelum matinro masa sampai tahajud nih, sholat malam. Kalau Umar nanti sudah tidur.
Padahal siapa yang tidak menjamin imannya Abu Bakar? Jadi itu Abu Bakar sebelum matinro masa penjamin nih. Makanya kan Nabi tanya, kapan kau sholat malam? Abu Bakar mengatakan sebelum tidur ya Rasul. Umar mengatakan sesudah tidur ya Rasul. Nabi mengatakan kepada Abu Bakar, Abu Bakar, engkau adalah sahabatku yang paling hati-hati. Nah, pada podang Umar, hai Umar, engkau adalah sahabatku yang paling kuat. Kenapa dikatakan hati-hati? Karena engkau takut kalau kau tidak kerjakan sehingga kau kerjakan memang sebelum tidur. Jadi minta aku kau dia namoto masam pajam peni mujama memang ini apa kalau kau matindro. Iya kau Umar, sahabatku paling kuat. Nah sebab mulai mewatin romu moto masam pajam. Coba salah gak? Tidak. Pilih nih Pak. Kalau orang kerja di tambang, di perusahaan, capek betul. Kalau dia tidur, baru lebih baik sholat, emang baru tidur. Karena Abu Bakar lakukan itu dan Nabi ACC. Nabi bolehkan. Nggak usah paksakan diri, mesti 8 rakaat. Mau mengikuti tahajudnya Nabi, coba nih Pak. Tahajud Nabi sampai kakinya bengkak. 8 jam. Dia tidur itu sekitar jam 8 lewat, jam 9. Itu tidurnya hanya baring, kemudian baca 6 surah, baru bangun sholat tahajud, itu 8 jam. Siapa mau ikuti? Coba nih. Kok dia malah nyarem. Kan begitu. Jadi yang kita bisa ikuti sholatnya. Jumlah rakaatnya bisa 8. Tapi untuk persis seperti sholatnya Nabi itu mustahil. Kan begitu. Jadi Nabi tema witir, ya ikut itu. Witir 3 rakaat. Kalau mau ikuti witir 9 rakaat yang paling banyak. Pernah witir 9 rakaat. Bisa kima witir 9 rakaat. Belum pernah ya? Iya. Witir 9 rakaat itu jalan pintas mimpi ketemu Rasulullah. Itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Sebab cuma kan witir begini. Kita kan witir kadang juga salah niat. Usolli sunnatal witir raka'ataini. Mas begitu. Ya. Wakatai masam paja sunnah ganjil 2 rakaat. Biasa tuh, yang 21 tuh. Kalau langsung 3 kan enggak masalah. Salah rakatain kan selesai. Tapi yang 21 bagaimana? Kita biasa ketemu witir ambil 2 rakaat dulu baru salam, baru ambil 1 rakaat. Bagaimana niatnya itu yang 2? Sholli sunnatal witir rakaat ini. Maka itu malaikat jolo-jolo. Salah catak gitu. Gitu. Makanya yang pakai itu adalah softful witir atau ma'al witri. Nah, makanya dia pakai usolli sunnata ma'al witri rakaat ini. Atau soft, makanya di situ soft wal witr. Kan itu ayat. Makanya dikatakan saful witir. Jadi ada yang pakai usolli sunnata saful witir rakaat ini lillahi ta'ala. Wakatai masam paja sunnah bagian na witiri 2 rakaat. Ya permatu ci dia napa maka da usolli sunnatal witir rakaatan. Wakatai masam paja sunnah witiri si rakaat. Karena dia pakai usolli sunnatal witir rakaat ini maka balik jolo-jolo salah-salahnya. Maka tema sampai sunat ganjil 2 rakaat nasa ganda balik ko 2. Kalau pakai bahasa Indonesia kan gampang. Wakate masa sampai sunnah bagian nawitiri 2 rakaat karena pong Allah Ta'ala. Itu yang paling gampang. Kalau yang pisah, yang 21 itu. Kan biasanya kalau sholat tarwi 2 rakaat 1 salam, masna itu pasangan witirnya 21. Kalau witirnya salat tarwinya 4 rakaat 1 salam, maka witirnya itu langsung 3. Itu yang kalau penjelasan beberapa ulama. Tapi kalau saya tidak masalah. Kita mau ambil yang 21, ambil 3 silahkan. 45 witiriki. Makanya kau masalah ni teko subuh, meloni bas subuh yang penting dia tahu pernah bas subuh. Nah dia patah witiri, ambil 1 rakaat. Tidak usah sholat tahiyatul masjid, langsung saja. Langsung sholat witir 1 rakaat. Maka dapat digah, wading. Ya tu mah witiri sirakang, witiri terlambat. Witiri macipi istilahnya. Makanya Nabi mengatakan janganlah engkau tidak berwitir walau rakaatan. Nah mau menisi rakang. Itu. Jadi usahakan ya Pak. Kan masa kena mau witir itu kotomoto atau pura majen nih. Nah dia tahu pernah batawe. Witir ini. Witir ini. Sirakang. Gimana lo tajam sirakang. Maka akan apa punah kulah huna. Tapi kenapa? Kenapa di witir saya lebih pilih dahulukan. Pura mas sampajang isa, sampajang sunaki, napa mawitiri ki talun rakang. Kenapa?
Karena orang yang sudah berwitir baru tidur tidak akan dipengaruhi jin dalam tidurnya. Dia gak tahu katulu-tulu nakan na pengaruh jiko matindroy. Makanya itu makundai biasa mimpi buruk kuncinya cuma satu witir. Nah penyekong katau mawitir na kalau matindro kemudian bermimpi pasti isyarat itu. Cari itu. Pasti isyarat. Dari situlah ulama tahu bahwa mimpinya ini adalah pesan dan mimpinya ini adalah bunga tidur. Kuncinya di situ, Pak. Jadi kau mawitiri kina mawitiri mau kina pematindro, insyaallah. Kau mawitiri kina pematindro kau katulu-tulu ki berarti itu katulu-tulu tak pasang itu. Pesan itu. Kecuali pura ki masa pajasubu na pematindro, saya tandanya tuh. Itu makanya dilarang tidur sesudah subuh. Ini ada sedikit penting saya sampaikan. Tadi saya bahas ikmal di dunia kakakna kata isu abada wa amal di akhirat kakakna kata mutu gadan begini. Ya kongka aga-aga meki joka, makanya orang Bugis itu ya ti diogi ekotomaki buah bola angka lego-lego. Apa istilahnya di sini ya? Teras. Ada teras. Teras rumah itu kan tetap rumah, cuma dia sudah di luar. Toh? Jadi teras rumah itu kan di luar nih. Bukan di dalam. Itu tempat duduk dulu. Singgah di situ duduk sebelum berangkat. Mega tahu Pak, maka dia pernah jama-jamang akhirat, koto komsigi. Iya kui saliwangi jama-jama lino, tahu pusa nanya tuh. Nah maka dah inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Iya ku makiro paling maka do kumiba masigi jama-jamang akhirat akarbano inna salati ya benar wa nusuki lillahi rabbil alamin. Ya benar aja na wa mahyaya si bawa mamati. Tapi kenapa kita pakai inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin? Kinri wa mahyaya, kehidupan kita di mana? Semua. Jadi kuncinya sebenarnya itu Pak Akum ini makanya niat itu adalah hadis pertama di Imam Nawawi, di hadis Arba'in itu. Hadis pertama itu hadis niat. Nah sebab masa pajasuna itu kue, masa pajasuna itu kue, masa pajasuna itu kurimundri, masa pajasuna itu kuyolo. Pada dua rakan, pada tiga rakan nah. Tapi ia kau sampai toba, ia kau sampai sunat itu masjid. Yang di sini sholat sunnah wudu, yang di sana sholat hajat. Jadi pada bacaan, pada gerakan, tapi beda sholatnya karena niatnya. Apa nih? Kuncinya kehidupan begitu Pak. Loki mak jama aja tak ada lino milal lungia. Tania. Masalah macam mengatakan, angka pangoje. Dia pergi mangoje. Alasan supaya kau di runtuhnya kemenjara cicilan motor. Ya nanti pangoje gangka mau baca cicilan urusannya. Iya. Mestinya kan Nabi mengatakan man kharaja fi baiti, siapa yang meninggalkan rumahnya dengan niat mencari nafkah halal untuk keluarga dan anak-anaknya, maka dia berjihad di jalan Allah. Rugi kita. Coba kare. Meki lo perusahaan, meki lo mak jam kone, meki lo man. Enggak. Niatkan. Makanya lepagi okor nak tarase, duduk di situ. Tapakan jaki niat tak. Ya kau dia tu lema pekerja kini bicara gini wakat lo sampai dari halala mu pembiji engkau di nafkah halala untuk keluarga aku anak-anakku dan ketua diupakai ku agama. Orang yang jalan berapa lama dia cari nafkah dia agak meruntuh angka meruntuh tetap dinilai jihad. Itulah orang yang punya pahala tidak terputus. Ya upomi ko makan melo kantor mak jam beja angka mati lolong pak kemeja indrang. Aja kan deh. Kuncinya kan ada pada niat. Meki lo mak malu aku pasai aja tak kena bijak kemajaran ngerisang tahu kunru ya tuh waktu materi sampai itu dinurus juga deh coba niatkan itu makanya kalau kita niatkan sebelum berangkat WBJ engkau dalih halala napong Allah ta'ala nang kawading nak katui bijabijakku keluarga aku nang katawa diupaku ko gamana pong Allah ta'ala niatkan itu imam binasa ka po meka maka majasak ke pak gena ke nggak diku untuk hartaku untuk bisa berzakat kan begitu. Ilawi, ya kau dia nalengi aja datang susah. Kak dua mi tugas ta, berusaha mi namil dong. Ya mimpai mega tahu pusi pak melo tu misang nomor telu keka jumalana. Stres itu. Jadi manusia itu cuma punya dua haknya dia berdoa dan berusaha. Untuk kesimpulan terakhir serahkan kepada Allah karena itu bukan urusanmu. Pada kau makan di Allah Ta'ala berusaha bawa nomi lo dong. Iya sesana ya pemisangi. Yo piri ya sesana memang nang imisangi. Pusi metoki.
Onro to na mabalu nasa maji ana cha tarala balu-balu ko ing kaji na baca-baca iji bali-balu ko yan na na tarala no ko purami mangi mak guru-guru. Patau malasan aja tuh. Ya kan begitu. Yang kami mapak disangan aja. Kalau nasa ibu purami mangi nagi sauna no ko de meto na tarala. Tahu konro itu ndak usah. Kan begitu juga. Paling nak bawa ni balu-balu mu napa ko milodong. Urusan tarala de na tarala urusan apa ngala taala. Itu saja kuncinya. Tawakal saja. Ya ku ya tu napa kita pak maka dede ko meto biro daleko. Ya ko 10 mito mangali 10 mito daleko saya ya ko talu to kaya kami talabira. Dia namanya tarala tapi harus kita tetap cukup dipakai untuk kehidupan daripada menyuruh tarala tapi masih jaki mate. Apa gitu? Maka ni guru itu dale pernipatan tu na capu na dale nanti kapi itu malaikat itu macam ni okela na lino ko de nagagan apa mati kaya kata labiran 10 juta telah pangal di seso tapi isi ulah minta mati. Begitu. Jadi ulama kita dari dulu itu tidak stres, tidak pusing karena itu. Yo pumite mako ko apa to dinari kay mana ni Napoleon ni mabalu asewe papatarala na say wadi ni macicil ye. Macicil sih stres. Maka dia latin latundrong bupatinya mereka dulu ya kok kan na idi mo malia motor o sapeda na muli dia na tumala saulo kalau cukup uang beli mobil cukup kau beli motor supaya masih ada kau sisa apa yo pidi gana di tayal motor macicil otoy stres apa lah diramu itu nalalungi tanggal nalalungi jangan na nalalungi tanggal lah pak ko tanggal lah pala lupa jam tin romatay. Iya, iya. Kalau orang ada kreditnya itu setiap hitung tanggal terus itu, tidak pernah tenang. Iya, bisa runtuh tahu matan apa? Kau tahu makam ya kredit, dia nangka pura na wajah tu makan alhamdulillah lepas sih. Talungas somatis terus nih, karena mau gak kemajaran ngulap pasti begitu. Iya, juga deh. Ini apa pusing? Ini mato, nah ini pas saya letak, kan begitu. Makanya kuncinya kehidupan perlu komedi pak. Meki stres di matoto. Pak meka makunre makukon na cicil mana ngambala icicil. Waju icicil, siru icicil, panai cicil. Padahal panu moja lah maria panai kamana mosan na dito na kana pakai. Yang bahaya itu panai masoli enali na parila mari. Cerek karistal ijiji ya pitang. Tapi cerek panosi na pakai. Piri na mga kabalo, no kimana hajianu, nasa 10 nilosi paneku, panay palasti minandre. Tidak menikmati hartanya toh. Iya. Makanya kita disuruh menikmati harta. Kemudian ini tadi tentang pekerjaan. Jadi apapun yang kita mau kerjakan, kerja di perusahaan, kerja di pasar, dimanapun kerja, selalu niatkan untuk mencari nafkah halal untuk keluarga. Karena kewajiban arwanewe mencarikan nafkah untuk anak-anak dan istrinya. Dan perjalanannya itu adalah jihad. Jadi aku meloki lolongan pahala jihad setiap hari, maka sebelum berangkat niatkan. Ini satu. Ini untuk modal ini. Modal. Kemudian yang kedua, namotu tinro ya pak, biar tidur itu ada tidur yang dihitung sholat sunat. Ada itu. Kita tidur 10 jam, itu di hadapan Allah dianggap itu sholat sunat. Yang mana? Tidurnya orang yang istirahat untuk sholat, itu dihitung sholat. Kekayasang, maka dah, meka matinro masih sijak beje moto kak matu masam pajak tahajud. Jadi tidurnya itu untuk ibadah. Aja nak ada jolok matin rumah sija beje moto menonton Pak Golo, itu lain itu ya. Jadi Piala Dunia ada curi star istilahnya. Tapi kalau tidurnya orang maka dia lengkap matin rumah sija mas tahajud, maka berapa lama dia tidur itu dihitung sholat. Karena tidurnya untuk ibadah. Yang kedua yang dinilai pahala, tidur berpahala, kega. Tidurnya orang yang mengistirahatkan diri karena ibadah. Purai mas sampai tahajud nama teko, maka melo kak jolo istirahat matinro untuk baru sholat subuh. Itu dihitung sholat. Coba deh. Jadi okominya monro. Niat ini nonroi pak. Kalau niat begitu, jadi meki matinro. Pada jadi itu nak pada rumah kadang moto menonton Pak Golo tuh masihnya tuh matinro. Saya mati romeman nih Pak, tate 10 di matu Pak Golo, tate talu, tate 2 piwoto. Kan begitu. Pasal memang alarm. Tidurnya orang begitu, itu ibadah.
Itu kali. Jadi siaga ni tata matindro. Tareke ni kali tindro tapa. Ya kau 60 na taong umuro siya jangi matindro. Ya kau tate aserawan ni ta matindro, tate apa subuh motoki, matindro tanga sotoki tate sidi, tate talupi toto. Berarti ya kau 60 na taong umuro, 40 ki 2 taong matindro. Itu kali. Labi mege matindro nanya tuwe. Ang kalalo to tate serawan ni natindro tate serapio lono elenoto tangaso si matindro sila tu arele ya tau make tu pa ko 60 na taong umuro na 54 taong matindro anam itaw tu itu kali. Coba hitung itu Pak. Ini kita harus muhasabah diri. Tapi bila nih kali. Si jangi masa pajang 5 menit sampajang yang paling maksimal. Sampai loro 5 menit, asar 5 menit, magharibi 5 menit, subuh isya 5 menit, subuh 5 menit. Ya ko 5 kali 5 berarti 25 menit. Nah dia tu nak kena si tengah jangi mas sampajang. Reka ni gade tasitanya aja sesuai. Talurato 60 na solalan na sitaw ngena pata kali 60 ko 60 na taong umur. 10 taon din ibila kana na mopi to. Berarti 40 mitong 50 mitong umur ibilang. Ya makun re yang kahait na malak dapat kekuran na. Itu. Ya gade reka ni gade. Iya, tanah kurang lebih 9 tahun hanya 19 tahun 10 miasera atau masam pajak namanya rona 5 menit mereka tahu kali sedese 5 menit masam pajak talu 5 menit maringerang angkalalo atau mak beresal lapitan ng ringerang namu matahayak batindro to suju ima dari katulu-tulu ada begitu napa yan na Romelo ibanggakan ahli sholat yang paling parah itu 5 menit masam pajak si tengah jamaah gosip bangkero ki coba kare. Jadi ini muhasabah diri. Jadi ya metode tanya apa mas, pak marasa ki. Ya nampak ya rona ipake. Ya komeki lo mak jama tanya akan untuk mencari nafkah halal. Ya komelo ki matindro ni akan untuk bangun sholat tahajud. Begitu. Tapi ya to si tak lagi kada den marigagan itu tunis lagi puangi. Ndak. Makanya tidur ilahiyah, tidur sunnatullah, kemudian tidur syaitania. Kira tidur ilahiyah ya narona. Termasuk tidur ilahiyah itu kong kata mak gosip ya ko mon roka ko madosa mak ko tuli mon mak bicara ke lo bani matindro akan bawa cakar dulu lah kada sadia me kalau matindro padahal itu cakar dulu hanya menghindari dosa tidur ilahiyah namanya maka daripada pada tahu puasa itu ya tu ampe maka dah tahu pandrita agasane annaumu shaimun ibadah tindrona tahu puasa ibadah macam ya ra ku ya tibaca pa itu perkataan pau ko Mekah macam ya ra na sama kape tahu tindro ibadah itu iya Indonesia ko dia na tindro ko puasa megalada dosana Megal ada dosana, Pak menonton di sinetron, menonton di dandu. Iya buku matindro ni dia nak dosana, nasa pak maketo pandrita annau mutarkul haram. Iya tu matindro dega kaja jama dosa umpika ko matindro ko kagak dosana to matindro. Dega kagak, iya tu masuk pajang ba di mo pa madosa. Ya ko mabaca imangin na makan betul kan naroko no. Mana kan mako alampi, to madosa ni itu. Iya, tapi ako to matindro kagak dosana to matindro tidak ada. Masih kiri ki di mo pemana-mana masalah, mapuasa ki mandari mo pemana-mana masalah, masampajang ki mandari mo masih masalah. Tapi kalau orang tidur agak dia kagak. Makanya annaumu tarkul haram. Ya itu nak tahu pandritaan Indonesia, ulama Indonesia tindrona tahu mapuasa ibadah cocok nih tapi macam arae ku ipawi makoro patanya hade saero. Itu perkataan ulama. Nasabana saya kok dia natindro megalada ini tak mita ni buah-buah, mita ni pau, macinda simban rei. Nasa way made pernah tuli puasa na minasasay. Yung pukul matindro di dena. Itu, kan begitu. Ah ini termasuk. Jadi kuncinya ulama di situ, Bu. Makanya usahakan nih. Ini rutala dasar, meki matindro ni akan untuk itu. Yaitu makunre dia coy kay pahalana, masasay. Bahkan Nabi mengatakan menyiapkan makanan dan minuman untuk suaminya itu mengalahkan pahala jihad. Jadi cuma mereka makun rede na lolongan ngira pak COD mana mani iya COD mani meminung memasak mandres mau sanggara de to nani semaki buai nah ini makanya itu bikinkan makanan suami karena itu adalah pahala ladang pahala mencucikan pakaian keluarga anak-anak dan melipatkan pakaian menyisir rambut anak itu menggugurkan dosa-dosa seorang ibu kemudian mencuci pakaian berapa tetesan air kata Nabi dari cucian itu sekian malaikat yang mendoakan. Itu barakat. Tapi mereka ni makoko dia nalolonga Pak Malondri mani. Negara. Di meto na ba na irogi ki dito makundra irogi ki. Ini mana songi laki tapi kau makan dia maket ringi paling tidak air panas kita yang bikinkan. Begitu. Apalagi kuncinya Bu kalau itu air panas aduk mengikuti arah tawaf. Tampaknya kalau subuh Jumat pertama di setiap bulan. Ini nanti pas
masuk Rajab, Jumat pertama setiap Rajab di awal. Jadi Jumatnya, subuhnya itu bikinkan air panas. Aduk mengikuti arah tawaf, baca Inna Anzalnahu. Kemudian letakkan sendok itu di tengah. Yang pengaduknya itu diletakkan di tengah-tengah, kemudian baca Inna A'tainakal Kautsar. Nanti berhenti airnya berputar, baru diangkat sendoknya. Kemudian dikasih suami, dia minum. Sisanya kita minum sambil membaca surah Al-Kautsar. Itu yang dilakukan oleh Aisyah, sehingga Rasulullah mengatakan tidak ada istri yang diceraikan oleh suaminya mengamalkan itu. Itu kuncinya. Makanya Aisyah itu merengek minta sisanya Nabi. Itu tidak setiap waktu. Hanya setiap subuh Jumat pertama setiap bulan. Ini makanya kok subuh Jumat setiap bulan. Awal bulan ini ya, bulan Islam. Kayak pas subuh Jumat pertama di bulan Rajab. Taki buaran nyoy palalak kita. Aduh mengikuti arah tawaf. Jadi berlawanan jarak aru jarum jam. Kemudian baca Inna Anzalnahu. Ya kota pura ni tagaru karena makannya ni roh. Letakkan saja sendok di tengah begini. Dikasih diam. Baca Inna A'tainakal Kautsar satu kali. Pajapi macam newa enak pataka. Baru kasih suami dia minum. Sisanya kita minum sambil membaca surah Al-Kautsar. Itu tidak akan diceraikan oleh suami. Itu. Makanya dia rone komeki salama. Capuri kopi tak subuh Jumat. Aisyah itu merengek minta sisanya Nabi. Bahkan dia tutup gelas itu dari atas supaya dia bisa minum sedikit. Itu karena Nabi tahu, oh ini subuh Jumat pertama ini. Pasti dia sudah doakan. Karena memang Nabi wasiatkan. Itu kuncinya Bu. Amalan itu banyak sebenarnya. Ini sudah 1 jam lewat. Ya, saya kira ini yang penting saya sampaikan. Insya Allah nanti kita lanjutkan kalau subuh. Karena saya ini banyak-banyak jadwal. Sebenarnya saya bersyukur bisa langsung ke sini. Saya ini dari Kuala Lumpur. 9 hari baru balik ke sini langsung. Jadi alhamdulillah bisa bersilaturahmi dengan jamaah. Jadi tadi ada sesi tanya jawab, mungkin sekitar 10 menit karena sudah lewat ini ya. Ya, kalau ada, kalau tidak ada kita tutup. Ya. Saya lanjut ke Jika ada yang mau bertanya, kami persilahkan. Ulama kita memang itu yang selalu diwanti-wanti. Jangan tidur kecuali dalam keadaan ada wudhu. Karena sebenarnya doa yang paling panjang itu adalah sebelum tidur. Doa sesudah sholat itu tidak panjang, pendek aja. Tapi kalau mau tahu doa paling panjang itu sebelum tidur. Karena sebelum tidur itu adalah waktu-waktu kritis kita untuk meninggal. Makanya orang tidur itu kan dianggap orang mati. Makanya doanya bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Kalau bangun alhamdulilladzi ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Kalau bahasa Indonesianya terima kasih banyak ya Allah kehidupkan aku kembali setelah aku mati. Makanya doa paling panjang itu sampai saat menjelang tidur. Bahkan kalau kita baca doa sebelum tidur itu sampai 4 jam. Saya pernah baca semua wirid sebelum tidur itu 4 jam. Cuma 1 kali saya lakukan. Saya bilang tidak tidur sampai pagi kalau ini yang mau dibaca. Sampai itu wirid-wirid ulama itu maksud saya, bukan doa saja yang ini. Wirid-wirid ulama itu ada khusus itu, sair-sair ulama itu sebelum tidur. Anta Rabbuna antal ghafur, itu dia baca itu. Kita yang sering bacakan suratul Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi. Itu aja, sering. Itu minimalis itu. Itu doa minimalis. Yang paling bagus itu wudu, setelah wudu baca Fatihah 4 kali. Itu kan hadis Nabi. Siapa yang membaca suratul Fatihah 4 kali sebelum tidur, maka dia bersedekah 1000 dirham. Ulama kita, ulama tasawuf membagi. Yang 4 kali itu dibagi. Yang pertama kepada Nabi. Ila khadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin al-Fatihah. Yang kedua, ila jamilan biya wal mursalin wasyuhada wassolihin wal malaikatil muqarrabin wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Yang kedua. Yang ketiga, kedua orang tua. Kemudian yang keempat untuk diri kita dan anak-anak dan keluarga. Ala nafsi wa zaujati wa ahli baiti. Itu 4. Jadi bocang mana ngipati sini nasalang ngarone salam akun mukmin laki-laki mukmin perempuan yang hidup ataupun yang mati. Siaga egan atau kilalan nalino mapamula umat dan nabi sampai nanti akhir zaman, maka itu kita kirimkan Fatihah, itu sedekah kepada mereka. Coba. Maka itu ya Pak, baca surah Al-Ikhlas 3 kali karena saya menghatamkan Al-Qur'an 30 juz. Baca Qul A'udzu Birabbil Falaq 3 kali, Qul A'udzu Birabbin Nas 3 kali supaya selamat dari gangguan jin. Baca ayat kursi, selesai ayat kursi alif lam mim sampai humul muflihun, baru baca lillahi ma fis samawati
baru baca la ilaha illallah 100 kali, baru baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34 kali. Kemudian baca alhaqumut takasur 1 kali, baru subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah 7 kali. Kenapa? Itu sama dengan melaksanakan umrah 1 kali, pahalanya itu. Alhaqumut takasur 1 kali sama dengan membaca 1000 ayat di dalam Al-Quran. Kemudian baca tahiyat pertengahan sampai akhir, mulai salawat, syahadat salawat sampai fil alamin innaka hamidun majid, supaya kita mendapat jaminan syafaat dari Rasulullah. Baru baca Allahumma ghafirlil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Pokoknya baca semua itu. Iya. Pasti kita bilang dia tuh matindro. Itu masih banyak, Pak. Makanya saya bilang saat-saat paling genting seorang muslim ketika dia mau tidur. Karena itu menjelang kematiannya. Cuma kadang kita agak biasa karena sering toh. Sudah sering tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tidak hafal, kan tidak semua orang hafal toh. Bismillah bawaan. Cukup baca bismillahirrahmanirrahim baru baring. Ada juga itu mengajarkan la ilaha illallah 166. Allah itu 66. Hu itu berapa? 66. Kemudian tambah 7. Saya tidak hafal jumlahnya, cuma kalau pakai tasbih itu langsung tahu. Kemudian tutup Fatihah. Itu sikirina watakalewe, sikirina rahasia, sikirina tubuh, sikirina nyawa. Kan itu yang dipakai. Oh, tapi kalau itu ada juga yang pakai Abu Bakar itu. Allah. Jadi Abu Bakar itu kalau tidur itu kentara. Iya nak kerana Allah, berarti dia sudah tidur. Yo pidi mengarok mi. Jadi Abu Bakar tandanya itu kalau dia sudah zikir berarti dia sudah tidur. Komoni ini sikiri, nah matiin rohnya itu. Karena dia selalu itu tidak lafazkan itu. Dia cuma lipat lidahnya itu. Allah. Tapi kalau dia sudah tidur maknanya Allah. Berarti dia sudah tidur. Itu cara menandai Abu Bakar kalau tidur. Itu zikirnya Abu Bakar. Allah. Yopi. Ya. Tapi bisa dites Pak. Kalau orang mulai liu na baca Allah, kemudian pas bangun terkoneksi itu kembali Allah, karena zikir ruh yang berzikir terkoneksi itu tates negara. Biasa itu kota pepesan dingin idapi itu maka Allah isa dingin itu. Inilah orang yang tidak pernah terlepas dalam zikirnya. Itu tirakat itu Pak. Tapi tidak usah dilanggengkan dulu kalau masih muda, bahaya. Bahaya kok masih muda sekali, baru ambil saja yang sederhana dulu. Pak ya kota pematan reti ya lah biasa. Kau itu dapat tuh sarapan tahu. Sama aja dengan obat dokter. Kalau dokter kasih resep, kasih bilang makan 3 kali 1, kita makan 9 kali 1, insya Allah mampus itu. Sama aja dengan itu juga jiwa begitu. Tidak boleh terlalu berat bebannya. Nah, ya, itu kuncinya. Makanya kalau bertasawuf itu harus punya mursyid. Kalau tidak punya mursyid bahaya sekali. Sebab di situ mereka tahu jangan kau bawa mina baca. Oh banyak gila itu. Karena memang standarnya dia tidak tahu. Saya kira ini yang penting saya sampaikan Pak. Ya. Yang kuncinya itu berwudu. Ya. Karena satu-satunya ibadah itu Pak yang multifungsi adalah wudu. Mau berhubungan berwudu. Mau sholat berwudu. Mau zikir berwudu. Mau baca Quran berwudu. Mau jalan berwudu. Mau ke pasar berwudu. Mau tidur berwudu. Sama-sama wudu tapi beda niatnya. Gitu. Ya komeki berhubungan ajenneki talir ko capak na jarita. Ini yang siku toh. Kiri kanan, ada air di situ ambil. Kemudian di ujung hidung bacakan salawat dengan surah Al-Kausar baru minum. Niatkan supaya bisa menjadi orang. Yang itu nak kedatai barakak jenne, megam itu denisan. Itu obat itu. Itu ada di ujung siku itu. Kalau diangkat sudah baca doa begini itu kayak gali. Ada juga bisa nih kayak gali-gali itu. Biasa kita kasih begini jangan. Itu obat. Ambil itu. Ambil sudut 3-3, ambil itu gabungkan, baru minum itu. Itu pakai ngerone itu. Itu kalau ada orang lemah syahwat suruh lakukan itu. Insya Allah tidak akan. Itu obatnya. Iya. Masih ada? Sudah tidak ada ya? Ibu-ibu di belakang ada? Tidak ada ya? Tidak ada kayaknya ibu-ibu. Iya. Iya, sudah payah. Wah, ibu-ibu saya kasih doa. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34 sebelum tidur. Kenapa perempuan disuruh baca itu? Supaya semua kelelahannya mengurus pekerjaan rumah tangga itu hilang. Itu kita detak kota. Biasa kalau ada pesta dia masak sampai cuci piring sampai tengah malam. Baca saja itu sebelum tidur. Kalau bangun itu pagi pasti enak.
hilang. Itulah caranya kenapa Nabi mengatakan kepada Aisyah, Fatimah, jangan ambil pembantu, cukup baca ini, itu lebih baik daripada pembantu. Coba. Jadi kumata koki itu Pak Burhan, Pak itu makun raya paling sering mimpi buruk, biasa 4 kali dalam 1 minggu. Paling sering. Kalau laki-laki enggak, karena ketika wanita tidak tercover ucapannya pasti mimpi buruk. Makanya disuruh baca itu supaya tidak terganggu. Itu kuncinya. Ya, laki-laki enggak ada lagi ya. Kayaknya enggak ada lagi. Sudah selesai. Oh iya. Insyaallah terima kasih banyak atas kehadiran tak semua untuk bersilaturahmi, dan saya wasiatkan itu tadi kuncinya Pak. Yang paling penting itu ini kunci semua. Okun itu nangka istilah maka ini penutup. Okun itu nangka istilah maka sampai jatuh tepat tuh. Ini yang kadang orang tidak pahami. Kiasar sampai jatuh tepat tuh. Pada saat kita sujud di sholat duhur, sujud terakhir di sholat duhur, yaitu kami matoniati untuk sholat asar. Saya bahas tasawufnya sedikit. Kegay di tasan niya sampajang. Kinrimon ro niya na sampajang. Okko gi sebelum kata bere atau ke sebelum bere salam. Coba kira. Yan tu nak kada tahu pandri teh. Angka tu niya melo mas sampajang, angka niya sampajang. Iya ko niya melo mas sampajang, okkoy sujud pacapuran na sampajangi. Ia konia sampajang ukui kata bere. Jadi ia konia melo mas sampajang, ia ko suju pacapurang sampajang loro, tania kan ni untuk mas sampajang asara. Ia ko mate ki matu okor sebelum asara, maka itu dihitung sholat selamanya. Kenapa? Karena orang yang berniat melakukan satu kebaikan kemudian berjalan ke sana itu dihitung meninggalkan kebaikan menuju ke kebaikan. Ya itu akan nahat desa, maka ada umatku adalah umat terbaik karena dia meninggalkan satu kebaikan menuju ke kebaikan yang lain. Maka Imam Ghazali, orang yang berniat melakukan sesuatu kemudian dia meninggal berarti pahalanya sudah tercatat dan akan jalan selamanya karena Allah takdirkan dia mati. Ya nariasa sampai tepat tuh. Ini yang banyak orang tidak paham Pak. Itu ilmu tapi ya rokoi di ogi biasa maka dia jendek talu ke sampai tepat tuh. Ya kau tahu dia napahan asal. Tahu pusananya. Maka kabeh sampajak dia dapat tu. Padahal dia tidak paham. Sujud terakhir okoki mas sampajak sunat tarawih ki. Tarawih pacapurang sujud terakhir. Nia kami matoni mat tarawih tau pemang. Ia ko mate ki lolongan ni apalang. Mas seka ki makotoro mengeluarkan zakat. Niatkan mi juga zakat tahun depan. Kalau kita pun tidak diberi rezeki, itu pahalanya sudah jalan. Kan begitu. Paling gampas itu kan agama ya Pak. Ini itu kami makun ruko dia terpakai. Iya. Masa sholat subuh kita sujud terakhir minta ya Allah. Betul kan atau kabanyati maka ada epot telinga kesempatan melo kak masa pajaloro matu. Minta di situ. Saya mau sholat duhur berjamaah seperti ini. Ya kumate kina dia patah sampai jaloro. Jalan materu apalata karena Allah yang mentakdirkan kita meninggal. Tapi kita sudah punya niat untuk ibadah. Begitu aja Pak. Makanya Nabi mengatakan berniatlah. Karena niat itu dicatat di sisi Allah pahala. Kau tidak lakukan sudah ada pahalanya. Ya kalau lakukan dikasih cukup 10. Ya mah gampang. Anya bawa nih. Nah begitu. Itulah disebut dengan sampajat tepat tuh. Nah sabak palawangan na waktu dia dapat tuh dihitung dia. Jadi maka dia guruta. Ini penutupnya. Maka dia guruta. Namo koko onrotin romu mati sahitoko. Namo koko jama-jamange mati sahitoko. Nah sabak kau meninggal dalam keadaan sholat. Ya itu yasan na mati sampajang. Apa purananya kan nih, ya tuh nak kada jaga wileng nih jenekmu. Agak begitu. Itu kuncinya Pak. Makanya ilmu tasawuf itu sebenarnya sederhana. Cuma kadang kalau tidak dipahami itu jadi fatal itu. Nah saya kira ini yang perlu saya sampaikan. Untuk jenek terluka jangan dibahas jolor. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل خير من الأحوال المقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي
سيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم إلى خطوة النبي المصطفى صلى الله عليه وسيدنا محمد الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم نور قلوبنا وقلوب جميع من خطر في مجلسنا هذا بنور المعرفة وعلم المكاشفة والبصير والإيمان والإسلام. يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا وقلوبهم فتوح العارفين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. آمين آمين يا رب العالمين. حضرة المحترمين والمحترمات إخوان في الله, wabil khusus yang kami muliakan akhina al-fadil al-mukarram al-ustaz Burhanuddin selaku Amir Tasbih Kabupaten Berau dan seluruh pelaksana acara ini. Sebenarnya kita bersyukur ke meraja nasabah bisa bersilaturahmi dalam kebaikan. Ini adalah nikmat dan insya Allah kalau di hari kemudian ini akan menjadi saksi. Ini adalah acara muhasabah akhir tahun. Bagaimana kita mengisi kalbu untuk senantiasa bisa istiqamah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi saya bisik-bisik ke panitia berapa persen bahasa Bugis, dia bilang 70. Jadi saya diminta 70% bahasa Bugisnya. Jadi pertama saya sampaikan bahwa ini tasbih sebenarnya inilah satu gerakan tokoh agama di Kabupaten Sidrap. Itu untuk menggerakkan seluruh masyarakat untuk cinta masjid dan cinta dakwah. Makanya sebelum ada tasbih di Kabupaten Sidrap, jamaah masjid itu biasanya sampai 20, paling tinggi 10 orang. Kecuali masjid-masjid tertentu. Tapi setelah ada tim armada safari yang memotivasi datang ke masjid-masjid untuk memotivasi, hampir semua masjid di Sidrap itu adakan pengajian setiap pekan. Kemudian jamaahnya sampai 4-5 saf. Kalau kita di Islamic Center itu biasa sampai kurang lebih 2000 jamaah kalau sholat. Jadi itu luar biasa. Jadi di Berau ini menggerakkan itu. Karena tugas seorang dai adalah mengingatkan. Nanti Allah yang memberi hidayah. Jadi nanti kita itu penceramah, para tokoh agama, pecinta sholat berjamaah akan ditanya, apa yang kau lakukan? Apakah engkau mengajak sesama muslim untuk datang ke masjid? Jadi nanti kala ini akan menjadi pembela kita di yaumil akhir. Maka di guruta tugasna tu tawe mil Allah Ta'ala patentui apakah dia diberi hidayah atau tidak. Jadi kalau kita menjalankan tasbih ini, kalau ada orang ikut berarti itu hidayah dari Allah. Kalau tidak ikut berarti belum diberikan hidayah. Istilahnya begitu. Jadi jangan merasa wah merejing mitani jaman dia pajak nasihat tahu enggak usah khawatir. Tetap istiqomah karena kebaikan begitu pasti ada ujiannya. Ini yang pertama saya wasiatkan. Kemudian sebenarnya begini. Kalau kita ingin muhasabah diri, istilahnya melu iranak-ranak perjalanan kehidupannya. Kita ini manusia sebenarnya tidak boleh terlalu bangga dan sombong. Tapi kita patut bersyukur. Jadi jangan sombong, jangan terlalu bangga, tapi kita harus banyak bersyukur. Magai, pertama, kita itu dari satu titik air yang hina. Dari satu titik air mani. Awalnya
kemudian dari situ berbentuk darah, kemudian daging, kemudian dibungkus ada tulang, kemudian jadilah manusia. Lahir itu dalam keadaan hina. Kita lahir itu hina karena tidak ada pakaian. Kita lahir ke muka bumi ini dalam keadaan telanjang. Tidak membawa secarik kain pun tidak. Tengerangi gare. Coba. Riwaki gare lo korman nawa-nawa maka da wejaji ka okolino desi gaga ubawa. Iya. Kita lahir di muka bumi begitu. Kemudian dari awal kita merangkak, kemudian bisa jadi seperti ini. Makanya madari katia makada Bapak Ibu sekalian, orang sombong sekali itu kalau tidak mau sujud. Iya. Jadi sangat sombong memang manusia itu kalau tidak sujud. Rezeki itu sudah ditetapkan. Jodoh itu ditetapkan. Antara orang baik dengan orang buruk itu sudah ditetapkan. Orang istilahnya orang yang senang dengan tidak itu sudah ditetapkan. Makanya ulama kita yang hitung-hitungan, ada yang menghitung itu. Angka 7 itu. Ini pelajaran bagi ilmu hikmah. Angka 7 itu ada hikmahnya Pak. Kenapa orang tua dulu itu selalu menggunakan angka 7. Jadi 17 rakaat sholat. Kemudian 7 hari dalam satu pekan. 7 putaran tawaf. Sa'i juga 7 putaran. Langit itu 7 lapis. Tanah itu 7 susun. Itu 7-7 semua. Kenapa ini angka 7? Itu ada rahasianya. Kenapa orang 7 hari kelahiran di akikah? 7 tahun dia lahirnya diperintahkan untuk kita memerintahkan anak sholat. Kenapa 7? Kenapa bukan 5? 7 tahun umurnya anak sudah masuk sekolah SD. 7 tahun kemudian 10 tahun kita disuruh menyuruh anak kalau tidak sholat kita pukul. Karena dia menghadapi 7 tahun kedua di umur 14 tahun. 14 tahun umurnya anak berarti dia akan masuk SMP. 7 tahun kemudian dia masuk perguruan tinggi. Di umur 21 tahun. Umur 21 tahun itu sampai 28 tahun disuruh menikah. Kenapa? Karena kalau dia tidak menikah di situ, kadang dia tidak menikah sampai 35 tahun. Itu ada hitung-hitungannya Pak. Jadi dalam ilmu hikmah itu luar biasa. Jadi kalau kita mau hitung, itu kan kunci. 7 bulan kandungan, ya kan? Ikut tampu ya anak pitung pulang itampu, nah biasa adakan syukuran. Syukuran 7 bulanan. Kenapa 7? Kenapa bukan 4 bulan? Padahal di situ ditiupkan ruh. Kenapa diambil 7? Itu ada nilai, ada hikmah di situ Pak. Jadi kadangkala kalau kita sudah menghitung-hitung, makanya saya selalu sering ceramahkan itu. Ini pesannya para ulama kita di ilmu hikmah. Dia sudah hitung dan itu dibukakan pintu kasyaf. Jadi itu taupan rita wali, kung kaaga-aga napau, itu tembus. Kadang-kadang kita tidak temu, tapi itu tembus. Jadi, ada kitab itu Duratun Nasihin. Kitab Duratun Nasihin ini banyak orang tidak percaya. Makanya banyak ustaz itu tidak mau ceramahkan kitab Duratun Nasihin. Tapi ulama-ulama kita, utamanya Gorotak dari Asadiyah itu, dari Jawa, itu menggunakan kitab Duratun Nasihin. Karena yang menulis kitab ini adalah seorang wali Allah. Tidak mungkin seorang wali Allah itu berbohong. Itu kuncinya. Makanya apa yang terdapat di dalam kitab Duratun Nasihin itu adalah satu ilmu yang susah dideteksi dengan akal. Sama dengan Hujatul Islam Imamul Ghazali. Ketika dia ditanya dalam kitab Hiyalimiddin bahwa banyak hadis-hadis di dalam kitab itu tidak ditemukan di kitab masyhur. Jadi mereka hadis ko kita ni Imamul Ghazali, kitab Hiyalimiddin, itu dia niruntuk ko kita liangnya. Ulama-ulama lain itu tidak menulis. Itu muridnya mempertanyakan kedudukan hadis yang ada di kitab Hiyalimiddin. Agak jawaban Imamul Ghazali. Itu simpel sekali. Dia mengatakan, wahai muridku, saya tidak menulis satupun hadis di kitab Hiya ini, kecuali saya sudah talaki langsung ke Nabi. Coba. Jadi dewo ki hadesa enasa ngoko kitab Hiyalimiddin narekode na pura wakutana langsung ngoko nabita. Nanti Rasulullah mengiyakan baru saya tulis. Berarti di dalam kitab ini kurang lebih 200 hadis yang ada di dalamnya. Berarti Imamul Ghazali ketika menulis kitab ini kurang lebih 200 kali, 400 kali mimpi ketemu Rasulullah.
Itu. Jadi makanya itu disebut dengan kitab tasawuf monumental. Jadi cuma kalau orang ndak ini ndak, agak berat. Jadi kita, makanya saya bilang kita harus banyak membaca kitab-kitab, termasuk kitab-kitab ulama. Yaitu Pak di Sangangnya Makoro Pak, ada kajian tasawuf, ada kajian fikih, ada kajian tafsir, ada kajian hikmah. Jadi kalau kita di dalam Islam pun begitu, ada kajian hukum, ada kajian tauhid, ada kajian akhlak. Jadi ia kok kajian fikih, ulamanya disebut fuqaha. Ia kok kajian tauhid, ulamanya disebut murabbi. Kalau kajian akhlak, ulamanya disebut mursyid. Si salah. Jadi kalau kajian Islam itu hukum-hukum mazhabnya Syafi'i, Maliki, Hanafi dan Ahmad bin Hambal. Itu mazhabnya, ulamanya disebut fuqaha. Ya komen dari satu tingkat disebut kajian tauhid atau kajian iman. Nah, ya kok kajian iman, ulamanya bukan fuqaha tapi disebut murabbi, mazhabnya Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Sunni, Syiah. Beda itu. Jadi ada lagi satu tingkat, itu kajian ihsan, itu akhlak. Jadi ulamanya disebut mursyid, mazhabnya Khalwatiyah, Saktari, itu begitu. Jadi Samam, ada Yusufiyah, ada Qadiri, itu tarekat-tarekat. Jadi agama ini nanti sempurna kajiannya, nariku ya lamanang. Ya koma guru mi bawa pikir, mapangi wangi itu materu. Gitu. Belajar fikih itu pasti berdebat, dan ini tidak boleh dicampur Pak. Dia buat dicampur. Kajian adab dikasih turun ke kajian tauhid, itu yang bahaya. Termasuk begini, saya kasih contoh. Kadang orang itu Pak bahas tauhid tapi contohnya salah. Ya Sam, hormat kepada bendera merah putih itu musyrik. Coba, sungkeman ke orang tua itu musyrik. Kenapa? Itu salahnya penceramah, itu kajian akhlak dikasih turun ke tauhid. Coba. Jadi hormat kepada bendera itu takzim, penghormatan kepada pejuang yang memperjuangkan negara. Itu yang kita hormati, bukan menyembah. Nah, ketika ditarik ke tauhid dianggap menyembah. Ini jadi masalah. Ini mengatakan hormat kepada bendera merah putih musyrik karena dia menyembah bendera. Kan begitu. Itu yang salah. Makanya kadang contohnya yang salah, kajiannya juga ikut. Itu bahayanya Pak. Termasuk komeloki malai dasar ya, namun mandre Pak bura musyrik itu. Kan begitu. Karena makan obat juga menyembuhkan. Kan begitu. Ini bahayanya. Makanya kajian akhlak tetap akhlak. Kajian tauhid tetap tauhid. Kajian hukum tetap hukum. Ya kok hukum fikih, ya kok fikih pasti berbeda. Nah sebab Allah Ta'ala makan walizalika halakahum. Demikianlah aku ciptakan engkau. Maka dia Allah Ta'ala aku melok pasti di satu paham untuk umat hambaku, saya bisa. Tapi Allah mengatakan saya tidak lakukan itu. Jadi ya kau tahu cik demi pendapat menapake tahu pusat itu. Karena Allah memang yang menginginkan kita berbeda. Tapi perbedaan dalam hukum fikih itu. Ini penting. Makanya kalau belajar agama ndak usah terlalu. Kemarin saya sampai ada beberapa orang yang pertanyakan. Saya bilang beda. Kalau bicara tasawuf ya beda. Kalau bicara fikih beda. Orang kalau bicara fikih kalau sakit berobat. Kan begitu. Ya kau malah sakit maburaki. Karena memang Nabi mengatakan likulli da'in dawa. Setiap segala penyakit itu ada obatnya. Maka berobat. Kalau sakit berobat. Kalau ahli tasawuf mengatakan orang yang sakit kemudian berobat itu kupur nikmat. Coba kira. Jadi ya kau nggak tahu malasa nama bura tahu dia na syukuru. Ya kiri maka dakian nggak tahu malasa dia na bura tahu belengi itu. Ya begitu. Kenapa? Karena masing-masing ada hadis. Siapa yang sakit maka berobatlah. Tapi ada hadis yang mengatakan ketika umatku terkena penyakit sehari semalam, 1 tahun dosanya dihapuskan oleh Allah. Kita kena minta pakai. Makanya ahli tasawuf, ahli sufi itu mengatakan, ya kau malasa kisah sosiwan ni si tahu dosa mapacing, lebih mui kau metaki malasa supaya capui dosa daripada tu madisi namanya dosa. Kan begitu? Coba. Makanya kajiannya beda. Makanya kalau tasawuf memandang, melihat bukan pada lahiriahnya, melihat hakikatnya. Kalau kita ahli fikih melihat teksnya, makanya beda Pak.
Makanya kalau orang mau sholatnya khusyuk, jangan belajar sama ahli fikih. Tapi kalau mau tahu sah tidaknya sholat, belajar sama ahli fikih. Kalau mau tahu khusyuknya sholat, tanya ahli sufi. Lari ke tasawuf. Kan begitu. Kadang-kala dia mengharamkan tasawuf, makanya dia mau khusyuk pakai takbir. Allahu Akbar. Wah, enggak bisa juga itu. Enggak bisa begitu. Dia pakai fikihnya mau khusyuk, enggak bisa. Bahkan ada yang keras badannya. Allahu Akbar. Ya begitu. Jadi ini makanya begitu Pak. Jadi tidak usah kita santai belajar. Istilahnya kita santai. Saya juga di sini kan ada beberapa penceramah, ada beberapa ustaz ya. Kita ini saling mengisi. Saya punya banyak kekurangan dalam masalah baik itu dalam penyampaian. Karena memang kita begitu terbatas. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Dan saya selalu sampaikan ke jamaah. Jangan pernah mengkultuskan seorang penceramah. Karena manusia itu pasti punya kekurangan. Iya, jangan mengatakan penceramah ini tidak pernah salah. Tidak, penceramah itu akan salah. Itu bukti bahwa Allah mengatakan manusia itu adalah ilmunya itu tidak banyak. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Dan aku tidak berilmu kecuali hanya sedikit. Jadi tidak usah kita ceramah begitu. Santai Pak, terus terang. Saya itu punya guru. Nah podame toka, kami ceramah aja mau baca. Jangan bikin konsep. Jadi saya itu ceramah begitu, tidak pernah ada konsep. Saya cuma tawakal saja kalau mau ceramah. Orang mau terima tidak, bukan urusan saya. Yang penting saya sudah sampaikan. Maka dia guru taya kongka kamu pas dia. Biarkan Allah yang menunjukkan dalam kalbumu nanti apa yang dibutuhkan jamaah. Saya santainya begitu. Jadi kalau ada ini anak-anak kita mau ceramah pakai itu saja. Tapi nanti pulang dari ceramah baru membaca. Jangan sebelum berangkat itu siapkan konsep, nanti sampaikan ini, nanti sampaikan ini, sampaikan itu, jadi masalah. Ya. Kemudian kita akan muhasabah diri. Sebenarnya saya istilahnya terus terang Pak Bu, tidak sepakat. Ada istilah mengatakan, kan ada istilah itu i'mal li dunyaka ka'annaka ta'isu abada wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu gadan. Itu bukan hadis, walaupun maknanya nanti ada berkaitan dengan hadis. Dan mengatakan itu adalah qaulun ulama. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'isu abada. Lelung ilinomu, tuntutlah duniamu seakan-akan engkau hidup selamanya. Wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu gadan. Maka tuntutlah akhiratmu seakan-akan engkau mati besok. Agak maknanya. Engkau maknai bahwa dunia dengan akhirat ini harus diseimbangkan. Itu keliru lagi tuh. Saya komeloki seimbangkan. Nah siya kami perbandingan nalino si akhirat 1000 tahun kan. Coba gare. Siya kami tata tuh kolino likulli syai'in hasabi wasabi mati baina sitina wasabain. Antara 60-70 tahun umur kita. Itu sudah Nabi berdoa itu. Ya kung kataw maliwang umur, nah sebenarnya bukan bonus, memang sudah ditakdirkan begitu. Walaupun ada orang yang dikasih bonus, bisa dipanjangkan umur. Makanya komeloki palampiri sungat, palampiri umur tak ada itu. Ada doanya. Dan mengatakan Pak Ustaz kan sudah ditentukan. Ajal itu tidak bisa dirubah, tapi bisa berubah. Ingat, takdir itu tidak bisa dirubah, tapi bisa berubah. Kalau dirubah berarti kita yang merubah. Kalau berubah berarti yang menetapkan yang merubahnya. Itu beda bahasanya Pak. Saya pernah berdebat dengan beberapa guru itu. Di situ ternyata perbedaannya. Jadi takdir itu tidak bisa dirubah, tapi bisa berubah. Jadi ro ketentuan napung Allah Ta'ala dia nawat dingin rubah, tapi wat di berubah. Coba. Carana. Kalau Allah yang merubah itu selesai. Makanya Nabi mengatakan berdoalah. Karena doa itu bisa termasuk sedekah, bisa menolak bala. Bala kan sudah ditentukan. Cuma ya robala Pak angka ditentukan 1 hari, ada ditentukan 1 tahun, ada ditentukan sejak kita lahir. Ya ditentukan 1 tahun itu nisfus Sya'ban. Makanya matuk mulai dari malam 1 Rajab itu gunakan. Ini untuk orang-orang yang betul-betul mau fokus, pasangi ibu-ibu, anak-anak kita yang masih sekolah, minta tokoh agama misalnya kita penceramah. Wanti-wanti itu 6 hari dalam 1 tahun. Pertama malam 1 Rajab. Wanti-wanti ini.
Kalau tidak salah itu tanggal 21 bulan 1. Atau tanggal 20-an itu bulan 1. Itu malam 1 Rajab. Magina malam 1 Rajab yon roi min lodong. Nasabak di situ pintu langit terbuka. Jadi itu kondisi di naraja tak buka pintu nalangi. Karena di situ nurnya Rasulullah diturunkan ke perut ibunya Siti Aminah. Itu malam 1 Rajab. Makanya malam 1 Rajab itu pintu langit dibuka setiap tahun. Dan siapa yang berdoa pasti langsung tembus ke arasy. Jadi 7 pintu langit itu terbuka di malam 1 Rajab. Yang kedua malam nisfus Sya'ban. Terbuka juga di situ. Iya komeki min lodong ya tak gunakan. Ya tapura mas sampai jam maghribi gunakan itu berdoa. Itu sampai waktu subuh itu. Jadi nisfus Sya'ban. Kenapa nisfus Sya'ban? Malam nisfus Sya'ban adalah malam ditetapkannya takdir selama 1 tahun. Itu. Kemudian malam 9 Zulhijjah itu malam hari Arafah. Itu pengampunan dosa. Di situ. Makanya kita disuruh nisfus Sya'ban juga disuruh puasa. Puasa sunnah. Kemudian malam 10 Zulhijjah itu juga kita disuruh puasa itu. Di 10 Zulhijjah itu kan puasa. Makanya disunnahkan tidak makan kemudian pergi lebaran Idul Adha. Karena tidak makan sebelum lebaran itu ternilai 1 hari puasa. Sebenarnya begitu. Makanya kalau hari raya Idul Fitri kita makan dulu baru berangkat. Karena puasa sudah cukup 30. Tapi kalau puasa kurang 29 disunnahkan tidak makan kemudian pergi lebaran. Karena tidak makan sebelum lebaran itu ternilai 1 hari puasa. Ini yang banyak orang tidak tahu ya. Makanya 9 Zulhijjah dengan 10 Zulhijjah itu puasa itu. 10 Zulhijjah puasanya cuma sebelum lebaran. Kalau pulang dari lebaran baru makan itu dinilai 1 hari puasa. Makanya diharamkan puasa di hari lebaran itu. Karena kita disunnahkan tidak makan kemudian ke lebaran. Karena itu ternilai puasa 1 hari. Itu namanya. Dan itu doa dijabah itu. Kemudian malam 1 Syawal itu lagi bertepatan dengan malam hari raya Idul Fitri. Dan setiap malam Jumat ada pesannya Gorota Kiai Haji Muhammad Sain Abdul Ghani, Guru Sakumpul Martapura. Mungkin ada muhibbin beliau yang hadir di sini. Itu wasiat beliau. Siapa yang tidak tidur pada 6 malam ini, malam 1 Rajab, malam nisfus Sya'ban, malam 9 Zulhijjah, malam 10 Zulhijjah, malam 1 Syawal, dan setiap malam Jumat setiap pekannya, itu 6 malam, tidak tidur, hanya beribadah semalam suntuk kepada Allah untuk mencari ridha. Maka kalau dia wafat, jasadnya akan hilang di kubur. Jadi ya kong katau tadeng wuju no koki buru eko pura ipasuru, itu amalannya. Kalau mampu tidak tidur sampai subuh. Makanya ustaz itu berat karena dia mau khutbah Jumat. Gitu. Apalagi mau ceramah lebaran. Wah, tidak tidur sampai pagi. Nah, dari situlah ulama kita mengajarkan doa baca surah Al-Insyirah 7 kali sesudah sholat asar dan sesudah sholat subuh. Supaya tidurmu sedikit, makanmu sedikit. Itu. Cuma saya diajarkan sama guru tak, ini di dalam tirakat. Kalau kita baca surah Al-Insyirah, Alam Nasrah, itu kalau sudah sampai 1 kali itu ditelan. Kita menelan. Mengembak. Jadi dibaca 7 kali. Orang kalau lapar sekali tidak ada makanan cukup pakai itu. Insya Allah. Tidak lapar itu. Itu kuncinya. Dan tidak banyak tidur. Biar tidurnya hanya 2 jam. Itu sudah tidak ini. Tubuh juga itu fit. Tidak terpengaruh dengan kondisi berat. Kau nampak barakah ibu Allah Ta'ala. Jadi saya kasih tahu ini itu kuncinya. Itulah ilmunya ulama. Jadi dia tidak minum vitamin. Tidak makan vitamin, tidak minum vitamin. Suplai makanan tidak dia minum. Cukup pakai itu. Surah Al-Insyirah, Alam Nasrah. Dan kalau ada orang mengamalkan ini tidak akan pernah berada pada posisi rendah. Selalu diangkat derajatnya oleh Allah. Orang yang banyak membaca surah Al-Insyirah. Makanya anak-anak yang sekolah suruh baca itu Pak Bu. Kong kalau tahun rima jamaah masih mah honor ki baca itu.
masih anak buah di perusahaan, baca itu, amalkan terus itu. Karena Allah, insya Allah Allah akan mengangkat derajat. Karena itu surah memang dihadiahkan langsung untuk Rasulullah. Saya kasih tahu, itu kuncinya Pak. Itu surah Al-Insyirah itu luar biasa kalau kita mau pakai. Lam Nasr. Nah, sebenarnya kan surah di dalam Al-Quran itu ada surah-surah tertentu memang. Kami tahu itu surah tertentu, hanya dibaca, bagus diamalkan. Jadi itu kuncinya kalau kita mau mengamalkan surah, termasuk surah Al-Kautsar, surah yang pendek tapi manfaatnya luar biasa. Bahkan, tapi ini bukan untuk anak-anak, ini untuk orang umur-umur 40-an ke atas lah. Utamanya penceramah, amalkan itu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu 41 kali sebelum tidur. Tapi itulah doa terakhir, bacaan terakhir. Tidak ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu dibaca 41 kali pada saat sudah baring. Dan tidak ada bacaan sesudahnya. Jangan lebih, jangan kurang, 41 kali. Pas bangun, jangan bangkit dari tempat tidur. Masih dalam keadaan baring, baca itu 41 kali. Istiqomahkan 40 hari. Istiqomahkan. Cuma kalau pernah lupa 1 kali, itu diulang lagi dari 1. Start lagi 0. Jadi itu susahnya kalau amalan itu. Jadi baca la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Ada juga ulama kita mengatakan cukup la ilaha illallah. Di la ilaha illallah, la ilaha illallah itu 41 kali. Pas sebelum tidur. Kalau pas bangun jangan langsung berdiri. Langsung jangan duduk. Langsung dalam keadaan baring baca itu 41 kali baru tinggalkan tempat tidur. Itu ilmu kasyaf. Itu ilmu kasyaf. Jadi cuma jangan heran kalau bisa mendengarkan ada suara-suara lain. Jadi biasa kayak batu itu kita dengar ada suara dari situ. Dari makanan ada pohon biasa kita dengar ada suara kayak zikir. Makanya dari situlah ulama tahu ya sikiri na batu ya sikiri na, karena dari situ. Orang kalau mau ziarah ke makamnya para ulama, dia bisa tahu kalau ruhnya itu ada karena dia pakai ilmu itu. Itu saya kasih ini ilmu khusus. Tapi jangan dipakai untuk hal-hal yang lain. Cukup itu. Saya bilang umur 40 ke atas bisa amalkan itu. Itu ilmu kasyaf. Kalau mau dikasih ilmu tembus, pakai itu Pak. Tidak susah itu. Yang penting kita istiqomah mengamalkan. Cuma begitu, jangan khawatir, jangan takut kalau misalnya lewat, kemudian ada suara-suara kita dengar. Jangan. Makanya ada beberapa ulama kita itu sambil duduk dia mengatakan, syekh ini datang. Itu sebenarnya dipakai. Karena ruhnya orang-orang alim itu, para waliullah itu tidak mati di sisi Allah. Bisa bersilaturahmi. Karena Allah kayak bilang, sesungguhnya mereka itu tidak mati. Bahkan dia hidup dan bisa memberi rezeki. Ini yang jarang orang mau kaji. Dianggap orang kalau sudah mati selesai. Padahal Allah yang mengatakan. Bal ahya, dia itu hidup, bukan mati Pak. Ya, terus terang, ada di makam-makam para wali di sini. Makam ulama kita khas, datangi kuburannya. Yang paling bagus itu malam Jumat. Mestinya tim tasbih ini juga rajin ziarah, tapi datang malam Jumat jam-jam 11 malam ke kubur, nanti menjelang subuh baru pulang. Iya. Dan itulah sunnah ziarah kubur yang sesungguhnya. Kalau orang mengatakan ikuti Nabi, maka ikuti itu. Saya sering mengatakan Pak Bu, Nabi coba periksa dalil, Nabi ziarah kapan? Itu di malam Jumat, malam. Dan itu setiap malam Jumat, Nabi itu disuruh datang ke makam. Dan datangnya itu sekitar jam 11, jam 12 malam. Nanti menjelang subuh baru pulang. Kenapa? Ada hadisnya. Setiap malam Jumat, ruhnya orang yang meninggal itu dikembalikan oleh Allah ke kuburnya. Itu keistimewaannya malam Jumat Pak. Cuma ya di tomat-tomat itu Nabi tahu di Jumat tuh. Kan selalu bilang gitu. Ya di Jumat. Alhamdulillah kejok-kejok kah? Kan begitu. Bahkan sekarang saya lihat di Facebook tren
Malam Jumat lagi nih, malam ibadah dengan istri. Saya bilang ini juga ini masalah ini. Itu ya. Begitu. Padahal kalau mau berhubungan dengan keluarga, yang paling bagus itu sesudah duhur. Iya. Kalau sudah duhur itu luar biasa, Pak. Kalau bisa melahirkan anak pasti cinta agama. Ya komeki jaji ngapa kepala korang pura loro taki buai. Iya. Atau sebelum atau sesudah sholat subuh. Tapi ada yang paling bagus. Kalau kita buka di kitab Ihya Ulumuddin, saya sering baca itu di kitab Ihya Ulumuddin. Kalau puasa sunnah atau puasa di Ramadan, pas selesai buka puasa langsung berhubungan. Minum air putih langsung berhubungan. Itu bisa menjadi wali Allah. Itu kuncinya. Kalau bilang terlambat gampang, bikin lagi tau. Kode naga agak melo jaji atau Pak Bene Bapak nak. Itu. Iya. Itu kuncinya. Kenapa duhur Pak Bu? Ada kan hadis Nabi. Ketika engkau ingin masuk ke dalam kamar ibu bapakmu di siang hari, maka ketuk pintunya. Itu isyarat. Guru tak Profesor Dr. Quraish Shihab, waktu nabu timpar guru tak Profesor Dr. Arifuddin, ya mirona podangi. Ya komeko jajia ngawija-wija pak kepala korang ahli agama cinta ilmu, pura loro maki buai. Itu Prof. Quraish Shihab amanahkan itu. Agak nasab Pak Prof. Arifuddin. Wah dia apa natuli? Dia apa nasang? Madar pura subuh si pura loro. Ya kok loro mah kuliah kak. Ya kok subuh mah pengajian nggak? Maka dia guru tadi tuh natuli mah pengajian kok. itu ilmunya ulama di situ. Jadi saya kasih tahu Pak, itu kunci tempat yang paling bagus. 2 waktu itu. Kalau mampu, kalau tidak mampu ya tidak masalah. Itu. Tapi kalau mau cari yang paling bagus itu tadi di Ramadan setelah buka puasa berhubungan. Cuma cek dek miwat tuna Pak, ini masa pajak mengeribi. Tapi kalau bisa lahir anak, istri hamil karena hubungan itu hanya air putih di bulan Ramadan, itu luar biasa Pak. Itu orang pilihan itu. Ini saya kasih ilmunya kalau anak muda. Yang masih muda-muda lah. Kalau orang tua ya sabar nih. Iya. Kemudian itu tadi ilmu kasyaf ya. Jadi mega tuh jalurnya ya sangnya Pak disang ilmu kasyaf. Ada. Orang banyak puasa juga. Ya kau nggak tahu magala mah puasa suruh banyak dia puasa sunnah. Orang yang banyak puasa sunnah itu juga dipertajam kalbunya. Iya. Apalagi kau laksanakan puasa Daud, makanya ada. Tapi jangan puasa hanya karena ingin sehat. Itu juga jadi masalah. Mereka tahu makoko mau puasa nasabak diet. Puasanya hanya karena diet. Puasanya hanya maksud sehat. Jangan. Sholatnya juga supaya sehat. Saya sering dulu cara makan itu. Maka dia kata bereki ya kalimai mako gunane dalam dunia kesehatan. Itu penting. Itu hikmahnya. Sholat. Pak nanya rumah janji pokok manci masalah tu matu. Ya nang kepacara yang mana maruna lapalat tu matu peko ni. Ya ko rokok ya aku gunane. Nah peruntuk matu teh olahraga yang lebih bagus daripada sholat. Tinggalkan sholat. Ya bahayana. Siapa tahu yoga nanti lebih bagus daripada sholat. Maka nanti lebih baik yoga daripada sholat. Karena tujuannya sholatnya kesehatan. Itu yang bahaya. Jadi sholat itu tetap sholat. Cuma ada hikmahnya ya itu hadiah. Itu saja. No? Jadi makanya saya wasiatkan pakai jaki sampai jatah. Satu sholat sunnah yang selalu saya katakan bukan sholat malam, bukan sholat duha, bukan sholat hajat. Satu sholat yang istimewa itu sholat witir. Melebihi dari semua sholat yang ada. Nah sebab dia kagak Pak Sampaja najami pun Allah Ta'ala menjadi wali Allah kecuali witir. Komeki mencaji wali, witir iki. Itu. Jadi yang menjadi wali itu bukan ahli tahajud, ahli witir. Ya, makanya kan Nabi mengatakan, siapa yang mau menjadi kekasih Allah maka berwitir. Makanya maka datu Nabi tokoh hadis saya, siapa yang tidak berwitir maka bukan golongan kami. Nabi tidak mengatakan siapa yang tidak tahajud bukan golongan kami, tidak. Dia mengatakan siapa yang tidak berwitir bukan golongan kami. Kemudian Nabi mengatakan janganlah engkau tidak berwitir walau rakaatan, walau hanya 1 rakaat. Aja lalu nanti tak witir, jadi kumpulnya nih mas sampajang ambil ini nanti di awal tahun misalnya, ya tapura nama sampajang nisa, ambil tiri memang nih, ya. Pura nih mas sampajang nisa, sampajang sunah isa ki, pura ki mas sampajang sunah isa, ambil tiri memang nih, maka dah, me apa kamat tahajud, silahkan, nggak masalah.
bangun tengah malam sholat tahajud, tapi jangan witir lagi. Karena Rasulullah mengatakan la witrani illa fil lail, tidak boleh orang 2 kali berwitir dalam satu malam. Jeta pura nama sang pajat witiri ko pura isa aja nata witiri ko matahajud ke. Ada mengatakan kan sholat witir ustaz penutup. Tidak ada misolat. Siapa yang bilang? Itu kadang orang mengatakan tidak ada misolat sesudah witir. Ada. Yang tidak boleh itu sholat maghrib kemudian witir. Makanya Nabi mengatakan akhirkan witirmu, masih ada sholat isanya, nanti selesai isya baru witir. Jadi witir itu bukan penutup semua sholat, tapi penutup sholat fardu. Ini penting. Makanya Abu Hurairah itu berwitir sebelum tidur, ya, sebelum tidur. Makanya dia ditanya, kapan kau witir? Saya witir sesudah sholat isya Rasulullah. Nabi mengatakan la witrani illa fillail, tidak boleh 2 kali berwitir. Makanya Abu Hurairah mengatakan na'am ya Rasulullah. Jadi dia sudah paham, kami tidak berwitir. Makanya tuh Abu Bakar sebelum matindro masih sampai tahajud nih, salat malam. Kalau Umar nanti sudah tidur. Padahal siapa yang tidak menjamin imannya Abu Bakar? Jadi itu Abu Bakar sebelum matindro masih sampai jam nih. Makanya kan Nabi tanya, kapan kau salat malam? Abu Bakar mengatakan sebelum tidur ya Rasul. Umar mengatakan sesudah tidur ya Rasul. Nabi mengatakan kepada Abu Bakar, Abu Bakar, engkau adalah sahabatku yang paling hati-hati. Nah, pernah podang Umar, hai Umar, engkau adalah sahabatku yang paling kuat. Kenapa dikatakan hati-hati? Karena engkau takut kalau kau tidak kerjakan, sehingga kau kerjakan memang sebelum tidur. Jadi minta kau dia namoto mas sampai jam penih mujama memang ini apa kalau kau matindro. Iya kau Umar, sahabatku paling kuat. Nah sebab mulai mewatin romu, moto mas sampai jam. Coba. Salah gak? Tidak. Pilih nih Pak. Kalau orang kerja di tambang, di perusahaan, capek betul. Kalau dia tidur, lebih baik sholat, emang baru tidur. Karena Abu Bakar lakukan itu dan Nabi ACC. Nabi bolehkan. Nggak usah paksakan diri, mesti 8 rakaat. Mau mengikuti tahajudnya Nabi, coba nih Pak. Tahajud Nabi sampai kakinya bengkak. 8 jam. Dia tidur itu sekitar jam 8 lewat, jam 9. Itu tidurnya hanya baring, kemudian baca 6 surah, baru bangun sholat tahajud, itu 8 jam. Siapa mau ikuti? Coba nih. Kok dia malah nyarem. Dan begitu. Jadi yang kita bisa ikuti sholatnya, jumlah rakaatnya bisa 8, tapi untuk persis seperti sholatnya Nabi itu mustahil. Nah, begitu. Jadi Nabi tema witir, ya ikut itu. Witir 3 rakaat. Kalau mau ikuti witir 9 rakaat yang paling banyak. Pernah witir 9 rakaat. Bisa kima witir rakaat. Belum pernah ya? Nah, iya. Witir 9 rakaat itu jalan pintas mimpi ketemu Rasulullah. Itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Tapi cuma kan witir begini. Kita kan witir kadang juga salah niat. Usolli sunnatal witir rakaat ini. Mas begitu. Ya. Wakatai masam paja sunnah ganjil 2 rakaat. Biasa tuh, yang 21 tuh. Kalau langsung 3 kan enggak masalah. Salah rakatain kan selesai. Tapi yang 21 bagaimana? Kebiasaan ketemu witir diambil 2 rakaat dulu baru salam, baru ambil 1 rakaat. Bagaimana niatnya itu yang 2? Sholli sunnatal witir rakaat ini. Maka itu malaikat jolo-jolo. Salah catak gitu. Gitu. Makanya yang pakai itu adalah softful witir atau ma'al witri. Nah, makanya dia pakai usolli sunnatan ma'al witri rakaat ini. Atau soft, makanya di situ soft wal witr. Kan itu ayat. Makanya dikatakan saful witir. Jadi ada yang pakai usolli sunnatan softful witir rakaat ini lillahi ta'ala. Wakatai masam paja sunnah bagian na witiri 2 rakaat. Ya peromatu ci dia napa maka da sholli sunnatal witir rakaatan. Wakatai masam paja sunnah witiri si rakaat. Karena dia pakai sholli sunnatal witir rakaat ini maka balik aja jole salah lagi. Maka teh masam paja sunnah ganjil 2 rakaat nasa genda balik ko 2. Kalau mau pakai bahasa Indonesia kan gampang. Wakatai masam paja sunnah bagian na witiri 2 rakaat karena pong Allah Ta'ala. Itu yang paling gampang. Kalau yang pisah, yang 21 itu.
Kan biasanya kalau sholat tarawih 2 rakaat 1 salam, masna-masna, itu pasangan witirnya 21. Kalau witirnya salat tarawihnya 4 rakaat 1 salam, maka witirnya itu langsung 3. Itu yang kalau penjelasan beberapa ulama. Tapi kalau saya tidak masalah, kita mau ambil yang 21, ambil 3 silahkan. 45 witir iki. Makanya kau masalah wanita kau subuh, meloni bas subuh, yang penting dia tahu pernah bas subuh. Nah dia patah witiri, ambil 1 rakaat. Tidak usah sholat tahiyatul masjid, langsung saja. Langsung sholat witir 1 rakaat. Maka dapat digah, wading. Ya tu mah witiri isi rakang, witiri terlambat. Witiri macipi istilahnya. Makanya Nabi mengatakan, janganlah engkau tidak berwitir walau rakaatan. Nah mau menisi rakang. Itu. Jadi usahakan ya Pak. Kan masa kena mau waktu itu, kotomoto atau pura majen nih. Nah dia tahu pernah batawe, witir ini. Witir ini, silakan. Ya benar lo tajam silakan. Maka dah kenapa pun aku lalah na. Tapi kenapa? Kenapa di witir saya lebih pilih dahulukan. Pura mas sampai ngisa, sampai sunaki, napa ma witir iki talun rakang. Kenapa? Karena orang yang sudah berwitir baru tidur tidak akan dipengaruhi jin dalam tidurnya. Dia gak tahu katulu-tulu nakan pengaruh jiko matindroy. Makanya itu makundai biasa mimpi buruk, kuncinya cuma 1 witir. Nah penyekong kata witir, nah kalau matindro kemudian bermimpi pasti isyarat itu. Cari itu, pasti isyarat. Dari situlah ulama tahu bahwa mimpinya ini adalah pesan dan mimpinya adalah bunga tidur. Kuncinya di situ. Jadi kau mawitiri kina mawitiri mau kina pematindro, insya Allah. Kau mawitiri kina pematindro, kau katulu-tulu ki, berarti itu katulu-tulu tak pasang itu. Pesan itu. Kecuali pura ki masa pajasubu na pematindro, saya tanya tuh. Itu makanya dilarang tidur sesudah subuh. Ini ada sedikit penting saya sampaikan. Tadi saya bahas ikmal di dunia kakakna kata isu abada wa amal di akhirat kakakna kata mutu gadan begini. Ya kongka aga-aga meki joka, makanya orang Bugis itu ya tidi ogi ekotomaki buah bola angka lego-lego. Apa istilahnya di sini ya? Teras. Ada teras. Teras rumah itu kan tetap rumah, cuma dia sudah di luar. Toh? Jadi teras rumah itu kan di luar nih. Bukan di dalam. Itu tempat duduk dulu. Singgah di situ duduk sebelum berangkat. Mega tahu Pak, maka dia pernah jama-jamang akhirat, koto komisigi. Ia kui saliwangi jama-jama lino, tahu pusa na itu. Nah maka dah inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ia ko makiro pale maka do kumiba masige jama-jamang akhir akar bano inna salati ya benar wa nusuki lillahi rabbil alamin. Ya benar aja na wa mahyaya si bawa mamati. Tapi kenapa kita pakai inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin? Kinri wa mahyaya, kehidupan kita di mana? Semua. Jadi kuncinya sebenarnya itu Pak Akum ini makanya niat itu adalah hadis pertama di Imam Nawawi di hadis Arba'in itu. Hadis pertama itu hadis niat. Nah sebab masa paja sunat itu kue, masa paja sunat itu kue, masa paja sunat itu kurimondri, masa paja sunat itu kuyolo. Pada 2 rakang, pada 3 rakang nah. Tapi ia kau sampai toba, ia kau sampai sunat itu masjid. Yang di sini sholat sunnah wudu, yang di sana sholat hajat. Jadi pada bacaan, pada gerakan, tapi beda sholatnya karena niatnya. Apa nih? Kuncinya kehidupan begitu Pak. Loki mak jama aja tak ada lino milan lungian. Tania. Masalahnya saya mengatakan, angka pangojek. Dia pergi mangojek. Alasan supaya engkau di runtuhnya kemajara cicilan motor. Ya nanti pangojek gangka mau baca cicilan urusannya. Iya. Mestinya, kan Nabi mengatakan, man kharaja fi baiti, siapa yang meninggalkan rumahnya dengan niat mencari nafkah halal untuk keluarga dan anak-anaknya, maka dia berjihad di jalan Allah. Rugi kita? Coba kata, meki lo perusahaan, meki lo mak jam kone, meki lo man, enggak, niatkan. Makanya lepagi okoro nak tarase, duduk di situ, tapakan jaki niat tak. Ya kau dia tu lema pekerja kini bicara gini wakat lo sampai dari halala mu pembiji engkau di nafkah halala untuk keluarga aku anak-anakku dan ketua diupaki kau gamai. Orang yang jalan berapa lama dia cari nafkah dia gak meruntuh angka meruntuh tetap dinilai jihad. Itulah orang yang punya pahala tidak terputus. Yo pomi ko makan melo kantor mak jam angka mati lolong pak kemajain rang. Itu kan
Kuncinya kan ada pada niat. Mekilo mak malu aku pasai, aja tak kena bijak kayak kemajaran ngerisang. Tahu kunru ya tuh. Batu mati risam itu linurus. Juga deh. Coba niatkan itu. Makanya kalau kita niatkan sebelum berangkat, WBJ engka dali halala na po Allah Ta'ala nang kawading nakatuwi bija-bijakku. Keluargaku nang katawa diupaku ko agamana po Allah Ta'ala. Niatkan itu, yang membinasa ka po meka maka majasak ka Pak gena ka nggak diku untuk hartaku untuk bisa berzakat. Kan begitu. Ilawi, ya kau dia nalengi aja nata mah susah. Kak dua mitu gasta, berusaha mina milau dong. Ya mimpai mega tahu pusi pak melotu misang nomor telu keka jumalana. Stres itu. Jadi manusia itu cuma punya dua haknya dia berdoa dan berusaha. Untuk kesimpulan terakhir serahkan kepada Allah karena itu bukan urusanmu. Pada kau makan di Allah Ta'ala berusaha bawa no milo dong. Iya sesana ya pemisangi. Yo pilih ya sesana memang nang imisangi. Pusi metoki. Onroto na mabalu nasa maji ya na cia tarala balu-balu ko ing kaji na baca-baca iji bali-balu ko ya na dia na tarala no ko pura memang imak guru-guru. Patau malasan aja tuh. Ya kadang begitu. Yang kami mapak disangan aja. Kalau nasa i pura memang inagis sa na no ko de meto na natarala. Tahu kunro itu ndak usah. Kan begitu aja Pak. Paling nak bawa nih baluk-balukmu napa kau milau doang. Urusan tarala dia tarala urusan apa Allah Ta'ala. Itu saja kuncinya. Tawakal saja. Ya ku ya tu napa kita Pak maka desi ko meto biro daleku. Ya ku 10 mito mangali 10 mito itu daleku. Ya ku talu to kaya kami talabir. Dia namanya tarala tapi harus kita tak cukup dipakai untuk kehidupan. Daripada menyuruh tarala tapi masih jaki mate. Nah begitu. Maka di guru itu dale pernipatan tina capu na dale nanti kapi itu malaikat itu macam ni okilada nalino ko de nagaganap pay mati kaya katalabiran 10 juta talapangal di seso tapi isi ulam mita mate. Begitu. Jadi ulama kita dari dulu itu tidak stres tidak pusing karena itu. Yo pumite makoko apa to dinari kay mana ni Napoleon ni mabalu asewe papatarala na sa wadi ni macicil ye macicil sih stres. Maka dia latunrong bupatinya mereka dulu ya kau kan na idi mo malia motor o sepeda na muli dia na tumala sa ulo kalau cukup uang beli mobil cukup kau beli motor supaya masih ada kau sisa apa yo pidi gana di tayalnya motor macicil otoy stres pak labiramu itu nalalungi tanggal nalalungi jangan na nalalungi tanggal lah pak ko tanggal lah pala lupa jam tin rumah tay. Iya. Iya. Kalau orang ada kreditnya itu setiap hitung tanggal terus itu. Tidak pernah tenang. Iya. Bisa giruntuh tahu matan apa aku tahu makam ya kredit. Dia nangka pure na wajah tuh makan alhamdulillah lepas sih. Talungan somatis taris sih. Karena mau gak kemajaran ulap pasti begitu. Iya. Juga deh. Ini apa pusing? Ini matu. Nah ini pas saya letak. Kan begitu. Ah, makanya kuncinya kehidupan perlu komedi Pak. Meki stres di mata tu. Pak meka makunre makukon na cicil mana ngambala icicil. Waju icicil, siru icicil, panne icicil. Padahal panno mo je lama ria panne ka mana mo sana dito na kana pakai. Yang bahaya itu panne masoli enali na parilamari. Cerek karistal ijiji ya pitang. Tapi cerek panosi na pakai. Piri na mga kabalo, no kimana hajianu nasa 10 nilosi paneku, pane palasti minandre. Tidak menikmati hartanya toh. Iya. Makanya kita disuruh menikmati harta. Kemudian ini tadi tentang pekerjaan. Jadi apapun yang kita mau kerjakan, kerja di perusahaan, kerja di pasar, dimanapun kerja, selalu niatkan untuk mencari nafkah halal untuk keluarga. Karena kewajiban arwanewe mencarikan nafkah untuk anak-anak dan istrinya. Dan perjalanannya itu adalah jihad. Jadi aku meloki lolongan pahala jihad setiap hari, maka sebelum berangkat niatkan. Satu. Ini untuk modal ini. Modal. Kemudian yang kedua, namotu tinro ya Pak, biar tidur itu ada tidur yang dihitung sholat sunat. Ada itu. Kita tidur 10 jam, itu di hadapan Allah dianggap itu sholat sunat. Yang mana? Tidurnya orang yang istirahat untuk sholat, itu dihitung sholat. Kekayasang, maka dah, meka matinro masih sijak beje moto kak matu masam pajak tahajud.
Jadi tidurnya itu untuk ibadah. Aja nak kada jolok matinro masih jabe moto menonton Pak Golo, itu lain itu ya. Jadi bela dunia kada curi star istilahnya. Tapi kalau tidurnya orang maka dia lengkap matinro masih mas tahajud, maka berapa lama dia tidur itu dihitung sholat. Karena tidurnya untuk ibadah. Yang kedua yang dinilai pahala, tidur berpahala. Kega tidurnya orang yang mengistirahatkan diri karena ibadah. Purai mas sampai tahajud nama teko, maka melo kak jolo istirahat matindro-tindro untuk baru sholat subuh. Itu dihitung sholat. Coba deh. Jadi okom ini monro. Niat ini nonroi Pak. Kalau niat begitu, jadi meki matindro. Pada je itu nak pada rumah kami moto menonton Pak Golo tuh masih tuh matindro. Saya matindro memang nih Pak, tate 10 di matu Pak Golo, tate talu, tate 2 piwoto. Kan begitu. Pasal memang alarm. Tidurnya orang begitu itu ibadah. Coba deh. Jadi siaga nih tata matindro. Tareke nih gale tindro tak Pak. Ya kau 60 natang umuru saya jangi matindro. Ya kau tate aserawan nih matindro, tate apa subuh motoki, matindro tangan sotoki tate sidi, tate talu pitoto. Berarti ya kau 60 natang umuru, 40 ki 2 tahun matindro. Gitu kan deh. Lebih mega matindro nanya tuwe. Angka lalo atau tate serawan di natindro tate serapio lono elenoto. Tangga so si matindro sila tu arene ya tau make tu Pak kau 60 natang umuru na 50 tahun matindro 6 tahun tu. Itu kan deh. Coba hitung itu Pak. Ini kita harus muhasabah diri. Tapi lah nih kare. Sejak masa pajang 5 menit sampai yang paling maksimal. Sampai jaloro 5 menit, asara 5 menit, magharibi 5 menit, subuh isya 5 menit, subuh 5 menit. Ya ko 5 kali 5 berarti 25 menit. Nah dia itu nak kena sita ngajangi masa pajang. Reka ni gare sita ngaja sesuai. Talurato 60 na solalan na sita ngena pata kali 60 kan 60 na tang umur. 10 tahun dia ni bila kana nak mopi itu berarti 40 mitang 50 mitang umur ibilang. Ya makun re yang kahait na malak dapat kekurana. Itu. Ya gare reka ni gare. Iya, tanda kurang lebih 9 tahun hanya 19 tahun 10 miasera atau masam pajak namanya ronak 5 menit mereka tahu kali sedese 5 menit masam pajak talu 5 menit maringerang angka lalu atau mak beresak lapitan yang ringerang namun mata hayak batindro to suju ima dari katulu-tulu ada begitu napa ya naromelo ibanggakan ahli sholat yang paling parah itu 5 menit masam pajak si tengah jamak gosip bangker ki coba kere. Jadi ini muhasabah diri. Jadi ya metode tanya apa mas Pak man rasa ki. Ya nampak ya rona ipake. Ya komeki lo mak jama tanya akan untuk mencari nafkah halal. Ya komelo ki matindro ni akan untuk bangun sholat tahajud. Begitu. Tapi ya to si tak lagi kada den marigagan itu tuh sagi puangi. Ndak. Makanya tidur ilahiyah, tidur sunnatullah, kemudian tidur syaitania. Kega tidur ilahiyah ya narona. Termasuk tidur ilahiyah itu kong kata mak gosip ya ko mon roka aku madosa mak ko tuli mon rimak bicara kayak lobanya matinro akan bawa cakar dulu lah kada sadia me kalau matinro padahal itu cakar dulu hanya menghindari dosa itu tidur ilahiyah namanya. Maka daripada pada tahu ma puasa itu ya itu ampe maka dah tahu pandrita agasane annaumu shaimun ibadah tinrona tahu ma puasa ibadah macam ya ra ku ya tiba baca Pak itu perkataan pau ko Mekah macam ya ra na sama kape tahu tinro ibadah itu iya Indonesia ko dia na tinro ko ma puasa megala ada dosa na. Mereka ada dosana Pak menonton di sinetron menonton di dandu iya buku matindro ni dia nak dosana nasabak maketo pandrita annau mutarkul haram iya tu matindro dia kagak jama-jama dosa umpika ku matindro kok kagak dosana tu matindro dia kagak iya tu masa pajang ba di mo pa madosa ya ku mak baca imangin atul makan betul kan naroko no mana kan mako alampi tu madosa nih itu iya tapi aku tu matindro kagak dosana tu matindro tidak ada. Masih kiri ki di mau pemana-mana masalah, mapuasa ki dari mau pemana-mana masalah, masam pajang ki dari mau masih masalah. Tapi kalau orang tidur agak dia kagak. Makanya annaumu tarkul haram. Ya itu nak tahu pandritaan Indonesia, ulama Indonesia tindrona tahu mapuasa ibadah cocok nih tapi macam arae ku ipawi makoro Pak tanya hadis saya roh. Itu perkataan ulama. Nasabana saya kok dia natindro megala ada ini tapi mita ni buah-buah, mita ni pau, macinda simban rei. Nasa way made pernah tuli puasa na mina selesai. Yo pukul matindro di dena. Itu. Kan begitu. Ini termasuk. Jadi kuncinya ulama di situ, Bu. Makanya usahakan nih. Ya narutala dasar, meki matindro ni akan untuk itu. Yaitu makun rei dia coy kay pahalana, masesai.
Bahkan Nabi mengatakan menyiapkan makanan dan minuman untuk suaminya itu mengalahkan pahala jihad. Gere. Cuma mereka makun rede na lolongan gero Pak COD mana mani? Iya, COD mani. Meminum, memasak mandres mau sanggara dek tu nani semaki buai. Nah, ini makanya itu bikinkan makanan suami karena itu adalah pahala ladang pahala. Mencucikan pakaian keluarga anak-anak dan melipatkan pakaian, menyisir rambut anak itu menggugurkan dosa-dosa seorang ibu. Kemudian mencuci pakaian, berapa tetesan air kata Nabi dari cucian itu sekian malaikat yang mendoakan. Itu barakat. Tapi mereka ni makoko dia nalolonga Pak Malondri mani. Negara ya. Ini betul apa na? Rogi kini tu makundra ya rogi ki. Ini mana songi laki tapi aku makan dia makai teringi paling tidak air panas kita yang bikinkan. Begitu. Apalagi kuncinya Bu kalau itu air panas aduk mengikuti arah tawaf. Tampaknya kalau subuh Jumat pertama di setiap bulan. Ini nanti pas masuk Rajab, Jumat pertama setiap Rajab ya awal. Jadi Jumatnya subuhnya itu bikinkan air panas. Aduk mengikuti arah tawaf, baca Inna Anzalnahu. Kemudian letakkan sendok itu di tengah, yang pengaduknya itu diletakkan di tengah-tengah, kemudian baca Inna A'tainakal Kautsar. Nanti berhenti airnya berputar baru diangkat sendoknya. Kemudian dikasih suami dia minum, sisanya kita minum sambil membaca surah Al-Kautsar. Itu yang dilakukan oleh Aisyah sehingga Rasulullah mengatakan tidak ada istri yang diceraikan oleh suaminya mengamalkan itu. Itu kuncinya. Makanya Aisyah itu merengek minta sisanya Nabi itu tidak setiap waktu. Hanya setiap subuh Jumat pertama setiap bulan. Ini makanya kok subuh Jumat setiap bulan, awal bulan ini ya, bulan Islam. Kayak pas subuh Jumat pertama di bulan Rajab. Taki buaran nyoy palalak kita. Aduh mengikuti arah tawaf. Jadi berlawanan jarak jarum jam. Kemudian baca Inna Anzalnahu. Ya kota pura ni tagaru karena makanya ni roh, letakkan saja sendok di tengah begini. Dikasih diam. Baca Inna A'tainakal Kautsar satu kali. Paja pi macan newa enak pataka. Baru kasih suami dia minum, sisanya kita minum sambil membaca surah Al-Kautsar. Itu tidak akan diceraikan oleh suami. Itu. Makanya dia rone komeki salama capuri kopi ta ko subuh Jumat. Aisyah itu merengek minta sisanya Nabi, bahkan dia tutup gelas itu dari atas supaya dia bisa minum sedikit. Itu karena Nabi tahu, oh ini subuh Jumat pertama ini pasti dia sudah doakan. Karena memang Nabi wasiatkan. Itu kuncinya Bu. Amalan itu banyak sebenarnya. Ini sudah 1 jam lewat ya. Saya kira ini yang penting saya sampaikan. Insya Allah nanti kita lanjutkan kalau subuh. Karena saya ini banyak jadwal. Sebenarnya saya bersyukur bisa langsung ke sini. Saya ini dari Kuala Lumpur. 9 hari baru balik ke sini langsung. Jadi alhamdulillah bisa bersilaturahmi dengan jamaah. Jadi tadi ada sesi tanya jawab, mungkin sekitar 10 menit karena sudah lewat ini ya. Ya, kalau ada, kalau tidak ada kita tutup. Ya. Saya lanjut ke Jika ada yang mau bertanya, kami persilahkan. Ulama kita memang itu yang selalu diwanti-wanti. Jangan tidur kecuali dalam keadaan ada wudhu. Karena sebenarnya doa yang paling panjang itu adalah sebelum tidur. Doa sesudah sholat itu tidak panjang, pendek aja. Tapi kalau mau tahu doa paling panjang itu sebelum tidur. Karena sebelum tidur itu adalah waktu-waktu kritis kita untuk meninggal. Makanya orang tidur itu kan dianggap orang mati. Makanya doanya bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Kalau bangun alhamdulilladzi ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Kalau bahasa Indonesianya terima kasih banyak ya Allah kehidupkan aku kembali setelah aku mati. Makanya doa paling panjang itu sampai saat menjelang tidur. Bahkan kalau kita baca doa sebelum tidur itu sampai 4 jam. Saya pernah baca semua wirid sebelum tidur itu 4 jam. Cuma 1 kali saya lakukan. Saya bilang tidak tidur sampai pagi kalau ini yang mau dibaca. Sampai itu wirid-wirid ulama itu maksud saya, bukan doa saja yang ini. Wirid-wirid ulama itu ada khusus itu syair-syair ulama itu sebelum tidur. Anta Rabbuna antal ghafur, itu dia baca itu. Kita yang sering bacakan suratul Fatihah, Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, itu aja sering. Itu minimalis itu. Itu doa minimalis. Yang paling bagus itu wudu, setelah wudu baca
Fatihah 4 kali. Itu kan hadis Nabi. Siapa yang membaca suratul Fatihah 4 kali sebelum tidur, maka dia bersedekah 1000 dirham. Ulama kita, ulama tasawuf membagi. Yang 4 kali itu dibagi. Yang pertama kepada Nabi. Ila khadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin al-Fatihah. Yang kedua, ila jamilan biya wal mursalin wasyuhada wassolihin wal malaikatil muqarrabin wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amat. Yang kedua. Yang ketiga, kedua orang tua. Kemudian yang keempat untuk diri kita dan anak-anak dan keluarga. Ala nafsi wa zaujati wa ahli baiti. Itu 4. Jadi bocang mana ngipati sini na salangarone salamakun re mukmin laki-laki mukmin perempuan yang hidup ataupun yang mati. Siaga egan atau kilalan nalino mapamula umat na nabi sampai nanti akhir zaman, maka itu kita kirimkan Fatihah. Itu sedekah kepada mereka. Coba. Maka itu ya Pak, baca surah Al-Ikhlas 3 kali karena saya menghatamkan Al-Qur'an 30 juz. Baca kolom surat bil falak 3 kali, kolom surat bin nas 3 kali supaya selamat dari gangguan jin. Baca ayat kursi, selesai ayat kursi alif lam mim sampai humul muflihun, baru baca lillahi ma fis samawati, baru baca la ilaha illallah 100 kali, baru baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34 kali. Kemudian baca alhaqumut takasur 1 kali, baru subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah 7 kali. Kenapa? Itu sama dengan melaksanakan umrah 1 kali, pahalanya itu. Alhaqumut takasur 1 kali sama dengan membaca 1000 ayat di dalam Al-Qur'an. Kemudian baca tahiyat pertengahan sampai akhir. Mulai salawat, syahadat salawat sampai fil alamin innaka hamidun majid. Supaya kita mendapat jaminan syafaat dari Rasulullah. Baru baca Allahumma ghafirlil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Pokoknya baca sama itu. Nah, itu. Iya. Pasti kita bilang, dia tutup matindro. Itu masih banyak Pak. Makanya saya bilang, saat-saat paling genting seorang muslim ketika dia mau tidur. Karena itu menjelang kematiannya. Cuma kadang kita agak biasa karena sering toh. Sudah sering tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tidak hafal, kan tidak semua orang hafal toh. Bismillah bawa nih. Cukup baca Bismillahirrahmanirrahim. Baru baring. Ada juga itu mengajarkan. La ilaha illallah 166. Allah itu 66. Hu itu berapa? 66. Kemudian tambah 7. Saya tidak hafal jumlahnya, cuma kalau pakai tasbih itu langsung tahu. Kemudian tutup Fatihah. Itu sikirina watakalewe, sikirina rahasia, sikirina tubuh, sikirina nyawa. Kan itu yang dipakai. Oh tapi kalau itu ada juga yang pakai Abu Bakar itu Allah. Jadi Abu Bakar itu kalau tidur itu kentara. Ia nak kerana Allah berarti dia sudah tidur. Yo pidi mengarok mi. Jadi Abu Bakar tandanya itu kalau dia sudah zikir berarti dia sudah tidur. Komoni ini sikiri nah matiin rohnya itu. Karena dia selalu itu tidak lafazkan itu. Dia cuma lipat lidahnya itu Allah. Tapi kalau dia sudah tidur maknanya Allah. Berarti dia sudah tidur. Itu cara menandai Abu Bakar kalau tidur. Itu zikirnya Abu Bakar. Allah. Yopi. Itu. Ya. Tapi bisa dites Pak. Kalau orang mulai liu na baca Allah. Kemudian pas bangun terkoneksi itu kembali Allah. Karena zikir ruh yang berzikir. Terkoneksi itu tates negara. Biasa itu kota pepisah dingin. Idapi itu makan Allah. Isa dingin itu. Inilah orang yang tidak pernah terlepas dalam zikirnya. Itu tirakat itu Pak. Tapi tidak usah dilanggengkan dulu kalau masih muda. Bahaya. Bahaya kok masih muda sekali baru ambil saja yang sederhana dulu. Pak ya kota pematan reti ya lah biasa. Kau tidak betul sarapan tahu. Sama aja dengan obat dokter. Kalau dokter kasih resep, kasih bilang makan 3 kali 1, kita makan 9 kali 1, insya Allah mampus itu. Sama aja dengan itu juga jiwa begitu. Tidak boleh terlalu berat bebannya. Nah, ya, itu kuncinya. Makanya kalau bertasawuf itu harus punya mursyid. Kalau tidak punya mursyid bahaya sekali. Sebab di situ mereka tahu jangan kau bawa mina baca. Oh banyak gila itu. Karena memang standarnya dia tidak tahu. Saya kira ini yang penting saya sampaikan Pak. Ya. Yang kuncinya itu berwudu. Ya. Karena satu-satunya ibadah itu Pak yang multifungsi adalah wudu. Mau berhubungan berwudu. Mau sholat berwudu. Mau zikir berwudu. Mau baca Quran berwudu. Mau jalan berwudu. Mau ke pasar berwudu. Mau tidur berwudu. Sama-sama wudu tapi beda niatnya. Gitu. Ya komeki berhubungan. Jenneki talir ko capak na jarita. Ini yang siku toh. Kiri kanan, ada air di situ ambil. Kemudian di ujung hidung bacakan salawat dengan surah Al-Kautsar baru minum. Niatkan supaya bisa menjadi orang.
Yana tu nak kedate barakak jenne, megam itu denisan. Itu obat itu. Itu ada di ujung siku itu. Kalau diangkat sudah baca doa begini itu kayak gali. Ada juga bisa nih kayak gali-gali itu. Biasa kita kasih begini, jangan. Itu obat, ambil itu. Ambil sudut 3-3, ambil itu gabungkan, baru minum itu. Itu pakai ngerwane itu. Itu kalau ada orang lemah syahwat suruh lakukan itu. Insya Allah tidak akan. Itu obatnya. Iya. Masih ada? Sudah tidak ada ya? Ibu-ibu di belakang ada? Tidak ada ya? Tidak ada kayaknya ibu-ibu. Iya. Iya, sudah payah. Wah, ibu-ibu saya kasih doa. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34 sebelum tidur. Kenapa perempuan disuruh baca itu? Supaya semua kelelahannya mengurus pekerjaan rumah tangga itu hilang. Itu kita detak kota. Biasa kalau ada pesta dia masak sampai cuci piring sampai tengah malam. Baca saja itu sebelum tidur. Kalau bangun itu pagi pasti enak. Hilang. Itulah caranya kenapa Nabi mengatakan kepada Aisyah, Fatimah, jangan ambil pembantu. Cukup baca ini, itu lebih baik daripada pembantu. Coba. Jadi kumata koki itu Pak Burana, Pak itu makun raya paling sering mimpi buruk. Biasa 4 kali dalam 1 minggu. Paling sering. Kalau laki-laki enggak. Karena ketika wanita tidak terkapar ucapannya pasti mimpi buruk. Makanya disuruh baca itu supaya tidak terganggu. Itu kuncinya. Ya, laki-laki enggak ada lagi ya. Kayaknya enggak ada lagi. Sudah selesai. Oh iya. Insya Allah terima kasih banyak atas kehadiran tak semua untuk bersilaturahmi. Dan saya wasiatkan itu tadi kuncinya Pak. Yang paling penting itu ini kunci semua. Okun itu nangka istilah maka ini penutup. Okun itu nangka istilah maka sampai jatuh petuh. Ini yang kadang orang tidak pahami. Kiasat sampai jatuh petuh. Pada saat kita sujud di sholat duhur, sujud terakhir di sholat duhur, itu kami matoniati untuk sholat asar. Saya bahas tasawufnya sedikit. Kegaya di tasan niat sempajang. Kinrimun roni anak sempajangnya. Oko kisah belum kata bere atau kisah belum bere salam. Coba kira. Ini tuh nak kada tahu pandri teh. Angkat tu niat melo mas sempajang, angkat niat sempajang. Ia ko niat melo mas sempajang, okui sujud pacapurana sempajangi. Ia ko niat sempajang, okui kata bere. Jadi ya ko niat melo mas sampajang, ya ko sujud pacapurang sampajang loro, taniakan ni untuk mas sampajang asara. Ya ko mate ki matu okor sebelum asara, maka itu dihitung sholat selamanya. Kenapa? Karena orang yang berniat melakukan satu kebaikan, kemudian berjalan ke sana, itu dihitung meninggalkan kebaikan menuju ke kebaikan. Ya itu akan nahat desa, maka ada umatku adalah umat terbaik. Karena dia meninggalkan satu kebaikan menuju ke kebaikan yang lain. Maka Imam Ghazali, orang yang berniat melakukan sesuatu kemudian dia meninggal berarti pahalanya sudah tercatat dan akan jalan selamanya karena Allah takdirkan dia mati. Ya nariasa sampai tepat tuh. Ini yang banyak orang tidak paham Pak. Itu ilmu tapi ya rokok di ogi biasa maka dia jenek talu ke sampai tepat tuh. Ya kau tahu dia apa hanasat. Tahu pusananya. Maka kabeh sampai dia dapat tuh. Padahal dia tidak paham. Sujud terakhir okoki masam pajat sunat tarawih ki tarawih pacapurang sujud terakhir nia kami matoni matarawih tau pemang iya ko mate ki lolongan ni apalang masaka ki makotoro mengeluarkan zakat niatkan mi juga zakat tahun depan kalau kita pun tidak diberi rezeki itu pahalanya sudah jalan kan begitu paling gampas itu kan agama ya Pak ini itu kami makun ruko dia terpakai iya masa sholat subuh kita sujud terakhir minta ya Allah betul kan atau kabarnya hati maka ada pot telinga kesempatan melo kak masa pajaloro matu minta di situ saya mau sholat duhur berjamaah seperti ini ya kumate kina dia patah sampai jaloro jalan mataru apalah karena Allah yang mentakdirkan kita meninggal tapi kita sudah punya niat untuk ibadah begitu Pak makanya Nabi mengatakan berniatlah karena niat itu dicatat di sisi Allah pahala kau tidak lakukan sudah ada pahalanya ya, kalau lakukan dikasih cukup 10 ya gampang niat bawa nih nah, begitu, itulah disebut dengan sampajat tepat tuh. Nah, sabak palawangan na waktu dia dapat tuh dihitung dia. Jadi maka dia guruta. Ini penutupnya. Maka dia guruta. Namo koko onrotin romu mati sahitoko. Namo koko jama-jamange mati sahitoko. Nah, sabak kau meninggal dalam keadaan sholat. Yan itu yasan na mati sampajang. Apa purana niatan nih? Yan itu nak kada jagai wileng ni jenekmu.
Hanya begitu. Itu sih kuncinya, Pak. Makanya ilmu tasawuf itu sebenarnya sederhana. Cuma kadang kalau tidak dipahami itu jadi fatal itu. Nah, saya kira ini yang tadi saya sampaikan. Untuk jenis terluka jangan dibahas jolor. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل خير من الأحوال المقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم إلى خطوة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم محمد الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم نور قلوبنا وقلوب جميع من خطر في مجلسنا هذا بنور المعرفة وعلم المكاشفة والبصير والإيمان والإسلام يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا وقلوبهم فتوح العارفين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين آمين آمين يا رب العالمين. Hadirat al-muhtaramin wal muhtaramat ikhwan fillah, wabil khusus yang kami muliakan akhina al-fadil al-mukarram al-ustaz Burhanuddin selaku Amir Tasbih Kabupaten Berau dan seluruh pelaksana acara ini. Sebenarnya kita bersyukur ke meraja nasabah bisa bersilaturahmi dalam kebaikan. Ini adalah nikmat dan insya Allah kelak di hari kemudian ini akan menjadi saksi. Ini adalah acara muhasabah akhir tahun. Bagaimana kita mengisi kalbu untuk senantiasa bisa istiqamah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya bisik-bisik ke panitia berapa persen bahasa Bugis, dia bilang 70. Jadi saya diminta 70% bahasa Bugisnya. Jadi pertama saya sampaikan bahwa ini tasbih sebenarnya inilah satu gerakan tokoh agama di Kabupaten Sidrap. Itu untuk menggerakkan seluruh masyarakat untuk cinta masjid dan cinta dakwah. Makanya sebelum ada tasbih di Kabupaten Sidrap, jamaah masjid itu biasanya sampai 20, paling tinggi 10 orang. Kecuali masjid-masjid tertentu. Tapi setelah ada tim armada safari yang memotivasi datang ke masjid-masjid untuk memotivasi, hampir semua masjid di Sidrap itu adakan pengajian setiap pekan. Kemudian jamaahnya sampai 4-5 saf. Kalau kita di Islamic Center itu biasa sampai kurang lebih 2000 jamaah kalau sholat. Jadi itu luar biasa. Jadi di Berau ini menggerakkan itu. Karena tugas seorang dai adalah mengingatkan. Nanti Allah yang memberi hidayah. Jadi nanti kita itu penceramah, para tokoh agama, pecinta sholat berjamaah akan ditanya, apa yang kau lakukan? Apakah engkau mengajak sesama muslim untuk datang ke masjid? Jadi nanti kala ini akan menjadi pembela kita di yaumil akhir.
Ya, maka de gorota tugasna tu tawe mil Allah Ta'ala patentui apakah dia diberi hidayah atau tidak. Jadi kalau kita menjalankan tasbih ini, kalau ada orang ikut berarti itu hidayah dari Allah. Kalau tidak ikut berarti belum diberikan hidayah. Istilahnya begitu. Jadi jangan merasa wah merejing metani jauh nadi pajak nasiaga tahu enggak usah khawatir. Tetap istiqomah karena kebaikan begitu pasti ada ujiannya. Ini yang pertama saya wasiatkan. Kemudian sebenarnya begini. Kalau kita ingin muhasabah diri, istilahnya melu iranak-ranak perjalanan kehidupannya. Kita ini manusia sebenarnya tidak boleh terlalu bangga dan sombong. Tapi kita patut bersyukur. Jadi jangan sombong, jangan terlalu bangga, tapi kita harus banyak bersyukur. Magai, pertama, kita itu dari satu titik air yang hina. Dari satu titik air mani. Awalnya kemudian dari situ berbentuk darah, kemudian daging, kemudian dibungkus ada tulang, kemudian jadilah manusia. Lahir itu dalam keadaan hina. Kita lahir itu hina karena tidak ada pakaian. Kita lahir ke muka bumi ini dalam keadaan telanjang. Tidak membawa secarik kain pun tidak. Tengerangi gare. Coba riwaki gare lo korman nawa-nawa maka dawe jaji ka okolino desi gaga ubawa. Iya. Kita lahir di muka bumi begitu. Kemudian dari awal kita merangkak, kemudian bisa jadi seperti ini. Makanya madari katia maka ada Bapak Ibu sekalian, orang sombong sekali itu kalau tidak mau sujud. Iya. Jadi sangat sombong memang manusia itu kalau tidak sujud. Rezeki itu sudah ditetapkan. Jodoh itu ditetapkan. Antara orang baik dengan orang buruk itu sudah ditetapkan. Orang istilahnya orang yang senang dengan tidak itu sudah ditetapkan. Makanya ulama kita yang hitung-hitungan, ada yang menghitung itu. Angka 7 itu. Ini pelajaran bagi ilmu hikmah. Angka 7 itu ada hikmahnya Pak. Kenapa orang tua dulu itu selalu menggunakan angka 7. Jadi 17 rakaat sholat, kemudian 7 hari dalam satu pekan, 7 putaran tawaf, sa'i juga 7 putaran, langit itu 7 lapis, tanah itu 7 susun, itu 7 semua. Kenapa ini angka 7? Itu ada rahasianya. Kenapa orang 7 hari kelahiran di akikah, 7 tahun dia lahirnya diperintahkan untuk kita memerintahkan anak sholat. Kenapa 7? Kenapa bukan 5? 7 tahun umurnya anak sudah masuk sekolah SD. 7 tahun kemudian 10 tahun kita disuruh menyuruh anak kalau tidak sholat kita pukul. Karena dia menghadapi 7 tahun kedua di umur 14 tahun. 14 tahun umurnya anak berarti dia akan masuk SMP. 7 tahun kemudian dia masuk perguruan tinggi. Di umur 21 tahun. Umur 21 tahun itu sampai 28 tahun disuruh menikah. Kenapa? Karena kalau dia tidak menikah di situ, kadang dia tidak menikah sampai 35 tahun. Itu ada hitung-hitungannya Pak. Jadi dalam ilmu hikmah itu luar biasa. Jadi kalau kita mau hitung, itu kan kunci. 7 bulan kandungan. Ya kan? Kui tampu ya anak pitung pulang itampu nah biasa adakan syukuran. Syukuran 7 bulanan. Kenapa 7? Kenapa bukan 4 bulan? Padahal di situ ditiupkan ruh. Kenapa diambil 7? Itu ada nilai, ada hikmah di situ Pak. Jadi kadangkala kalau kita sudah menghitung-hitung, makanya saya selalu sering ceramahkan itu. Ini pesannya para ulama kita di ilmu hikmah. Dia sudah hitung dan itu dibukakan pintu kasyaf. Jadi itu taupan rita wali, kung ka-aga-aga napau, itu tembus. Kadangkala kita tidak temu, tapi itu tembus. Ada kitab itu Duratun Nasihin. Kitab Duratun Nasihin ini banyak orang tidak percaya. Makanya banyak ustaz itu tidak mau ceramahkan kitab Duratun Nasihin. Tapi ulama-ulama kita, utamanya Gorota dari Asadiyah itu, dari Jawa, itu menggunakan kitab Duratun Nasihin. Karena yang menulis kitab ini adalah seorang wali Allah. Tidak mungkin seorang wali Allah itu berbohong. Itu kuncinya.
Makanya apa yang terdapat di dalam kitab Durratun Nasihin itu adalah satu ilmu yang susah dideteksi dengan akal. Sama dengan Hujatul Islam Imamul Ghazali. Ketika dia ditanya dalam kitab Ihya Ulumuddin bahwa banyak hadis-hadis di dalam kitab itu tidak ditemukan di kitab masyhur. Jadi mereka hadis ko kita ni Imamul Ghazali, kitab Ihya Ulumuddin itu dia runtuh ko kita liangnya. Ulama-ulama lain itu tidak menulis. Itu muridnya mempertanyakan kedudukan hadis yang ada di kitab Ihya Ulumuddin. Agak jawaban Imamul Ghazali. Itu simpel sekali. Dia mengatakan, wahai muridku, saya tidak menulis satupun hadis di kitab Ihya ini kecuali saya sudah talaki langsung ke Nabi. Coba. Jadi dewo ki hadesa enasa ngoko kitab Ihya Ulumuddin na rekode na pura wakutana langsung ngoko nabita. Nanti Rasulullah mengiyakan baru saya tulis. Berarti di dalam kitab ini kurang lebih 200 hadis yang ada di dalamnya. Berarti Imamul Ghazali ketika menulis kitab ini kurang lebih 200 kali, 400 kali mimpi ketemu Rasulullah. Itu. Jadi makanya itu disebut dengan kitab tasawuf monumental. Jadi cuma kalau orang ini agak berat. Jadi makanya saya bilang kita harus banyak membaca kitab-kitab termasuk kitab-kitab ulama. Yaitu Pak disangangnya makoro Pak. Ada kajian tasawuf, ada kajian fikih, ada kajian tafsir, ada kajian hikmah. Jadi kalau kita di dalam Islam pun begitu, ada kajian hukum, ada kajian tauhid, ada kajian akhlak. Jadi ia kok kajian fikih, ulamanya disebut fuqaha. Ia kok kajian tauhid, ulamanya disebut murabbi. Kalau kajian akhlak, ulamanya disebut mursyid. Si salah. Jadi kalau kajian Islam itu hukum-hukum mazhabnya Syafi'i, Maliki, Hanafi dan Ahmad bin Hambal. Itu mazhabnya, ulamanya disebut fuqaha. Ya komen dari satu tingkat disebut kajian tauhid atau kajian iman. Nah, iya kok kajian iman, ulamanya bukan fuqaha tapi disebut murabbi, mazhabnya Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Sunni, Syiah. Beda itu. Jadi ada lagi satu tingkat, itu kajian ihsan, itu akhlak. Jadi ulamanya disebut mursyid, mazhabnya Khalwatiyah, Saktari, itu begitu. Jadi Samam, ada Yusufiyah, ada Qadiri, itu tarekat-tarekat. Jadi agama ini nanti sempurna kajiannya, nariku ya lamanang. Ya koma guru mi bawa pikir, mapangiwangi itu materu. Gitu. Belajar fikih itu pasti berdebat. Dan ini tidak boleh dicampur Pak. Dia buat dicampur. Kajian adab dikasih turun ke kajian tauhid. Itu yang bahaya. Termasuk begini. Saya kasih contoh. Kadang orang itu Pak bahas tauhid tapi contohnya salah. Kiasam. Hormat kepada bendera merah putih itu musyrik. Coba. Sungkeman ke orang tua itu musyrik. Kenapa? Itu salahnya penceramah. Itu kajian akhlak dikasih turun ke tauhid. Coba. Jadi hormat kepada bendera itu takzim, penghormatan kepada pejuang yang memperjuangkan negara. Itu yang kita hormati, bukan menyembah. Nah, ketika ditarik ke tauhid dianggap menyembah. Ini jadi masalah. Ini mengatakan hormat kepada bendera merah putih musyrik. Karena dia menyembah bendera. Kan begitu. Itu yang salah. Makanya kadang contohnya yang salah, kajiannya juga ikut. Itu bahayanya Pak. Termasuk komeloki malai dasar ya, namun mandre Pak, bura musyrik itu. Kan begitu. Karena makan obat juga menyembuhkan. Kan begitu. Ini bahayanya. Makanya kajian akhlak tetap akhlak. Kajian tauhid tetap tauhid. Kajian hukum tetap hukum. Ya kok hukum fikih, ya kok fikih pasti berbeda. Nah sebab Allah Ta'ala makan walizalika halakahum. Demikianlah aku ciptakan engkau. Maka dia Allah Ta'ala aku melo kak pasti di satu paham untuk umat hambaku, saya bisa. Tapi Allah mengatakan saya tidak lakukan itu. Jadi ya kau nggak tahu cik demi pendapat menapake tahu pusan itu. Karena Allah memang yang menginginkan kita berbeda. Tapi perbedaan dalam hukum fikih itu. Ini penting. Makanya kalau belajar agama ndak usah terlalu. Kemarin saya sampai ada beberapa orang yang pertanyakan. Saya bilang beda.
Kalau bicara tasawuf ya beda. Kalau bicara fikih beda. Orang kalau bicara fikih kalau sakit berobat. Kan begitu. Ya kumala sakit maburaki. Karena memang Nabi mengatakan, likulli da'in dawa. Setiap segala penyakit itu ada obatnya. Maka berobat. Kalau sakit berobat. Kalau ahli tasawuf mengatakan orang yang sakit kemudian berobat itu kufur nikmat. Coba kali. Jadi ya kong tahu malasa na makbura tahu dia na sukuru. Ya kini maka dakinan tahu malasa dia na makbura tahu beleng itu. Ya begitu. Kenapa? Karena masing-masing ada hadis. Siapa yang sakit maka berobatlah. Tapi ada hadis yang mengatakan ketika umatku terkena penyakit sehari semalam, 1 tahun dosanya dihapuskan oleh Allah. Kita kena pakai. Makanya ahli tasawuf, ahli sufi itu mengatakan, ya ko malasa kisah sosiwan ni tahu dosa mapacing, labimui ko metaki malasa supaya capui dosa daripada to madisi na mereka dosa. Kan begitu? Coba. Makanya kajiannya beda. Makanya kalau tasawuf memandang, melihat bukan pada lahiriahnya, melihat hakikatnya. Kalau kita ahli fikih melihat teksnya, makanya beda Pak. Makanya kalau orang mau sholatnya khusyuk, jangan belajar sama ahli fikih. Tapi kalau mau tahu sah tidaknya sholat, belajar sama ahli fikih. Kalau mau tahu khusyuknya sholat, tanya ahli sufi. Lari ke tasawuf. Kan begitu. Kadang-kala dia mengharamkan tasawuf, makanya dia mau khusyuk pakai takbir. Allahu Akbar. Wah, enggak bisa juga itu. Enggak bisa begitu. Dia pakai fikihnya mau khusyuk enggak bisa. Bahkan ada yang keras badannya. Allahu Akbar. Ya begitu. Jadi ini makanya begitu Pak. Jadi enggak usah kita santai belajar. Istilahnya kita santai. Saya juga di sini kan ada beberapa penceramah, ada beberapa ustaz ya. Kita ini saling mengisi. Saya punya banyak kekurangan dalam masalah baik itu dalam penyampaian karena memang kita begitu terbatas. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Dan saya selalu sampaikan ke jamaah, jangan pernah mengkultuskan seorang penceramah karena manusia itu pasti punya kekurangan. Iya, jangan mengatakan penceramah ini tidak pernah salah. Tidak, penceramah itu akan salah. Itu bukti bahwa Allah mengatakan manusia itu adalah ilmunya itu tidak banyak. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila, dan aku tidak berilmu kecuali hanya sedikit. Jadi tidak usah kita ceramah begitu. Santai Pak, terus terang. Saya itu punya guru, napudame toka, kami ceramah aja mau baca. Jangan bikin konsep. Jadi saya itu ceramah begitu, tidak pernah ada konsep. Saya cuma tawakal saja kalau mau ceramah. Orang mau terima tidak bukan urusan saya. Yang penting saya sudah sampaikan. Maka dia guru taya kongka kamu pas dia. Biarkan Allah yang menunjukkan dalam kalbumu nanti apa yang dibutuhkan jamaah. Saya santainya begitu. Jadi kalau ada ini anak-anak kita mau ceramah pakai itu saja. Tapi nanti pulang dari ceramah baru membaca. Jangan sebelum berangkat itu siapkan konsep. Nanti sampaikan ini, nanti sampaikan ini, sampaikan itu jadi masalah. Kemudian kita akan muhasabah diri. Sebenarnya saya istilahnya terus terang Pak Bu, tidak sepakat. Ada istilah mengatakan, kan ada istilah itu, i'mal li dunia ka'annaka ta'isu abada wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu gadan. Itu bukan hadis, walaupun maknanya nanti ada berkaitan dengan hadis. Dan mengatakan itu adalah qaulun ulama. I'mal li dunia ka'annaka ta'isu abada. Lalu ngilinomu, tuntutlah duniamu seakan-akan engkau hidup selamanya. Wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu gadan. Maka tuntutlah akhiratmu seakan-akan engkau mati besok. Agak maknanya. Engkau maknai bahwa dunia dengan akhirat ini harus diseimbangkan. Itu keliru lagi tuh. Saya komeloki seimbangkan. Nah siya kami perbandingan na lino si akhirat 1000 tahun kan. Coba gare. Siya kami tata tuh kolino likulli syai'in hasabi wasabi mati baina sitina wasabain. Antara 60-70 tahun umur kita. Itu sudah Nabi berdoa itu. Ya kung katau maliwang umur, nah sebenarnya bukan bonus, memang sudah ditakdirkan begitu. Walaupun ada orang yang dikasih bonus, bisa dipanjangkan umur. Makanya komeloki palampiri sungai, palampiri umur tak ada itu. Ada doanya. Dan mengatakan Pak Ustaz kan sudah ditentukan. Ajal itu tidak bisa dirubah, tapi bisa berubah. Ingat,
Takdir itu tidak bisa dirubah, tapi bisa berubah. Kalau dirubah berarti kita yang merubah. Kalau berubah berarti yang menetapkan yang merubahnya. Itu beda bahasanya, Pak. Saya pernah berdebat dengan beberapa guru itu, di situ ternyata perbedaannya. Jadi takdir itu tidak bisa dirubah, tapi bisa berubah. Jadi roh ketentuan napung Allah Ta'ala dia nawat dingin rubah, tapi wat di berubah. Coba. Carana, kalau Allah yang merubah itu selesai. Makanya Nabi mengatakan berdoalah. Karena doa itu bisa termasuk sedekah, bisa menolak bala. Bala kan sudah ditentukan. Cuma ya roh bala Pak angka ditentukan 1 hari, ada ditentukan 1 tahun, ada ditentukan sejak kita lahir. Ya ditentukan 1 tahun itu nisfu Sya'ban. Makanya matuk mulai dari malam 1 Rajab itu gunakan. Ini untuk orang-orang yang betul-betul mau fokus, pasangi ibu-ibu, anak-anak kita yang masih sekolah, minta tokoh agama misalnya kita penceramah, wanti-wanti itu 6 hari dalam 1 tahun. Pertama malam 1 Rajab, wanti-wanti ini. Kalau tidak salah itu tanggal 21 bulan 1. Atau tanggal 20-an itu bulan 1. Itu malam 1 Rajab. Magina malam 1 Rajab yonroi min lodong. Nasabak di situ pintu langit terbuka. Jadi itu kondisi di naraja tak buka pintu nalangi. Karena di situ nurnya Rasulullah diturunkan ke perut ibunya Siti Aminah. Itu malam 1 Rajab. Makanya malam 1 Rajab itu pintu langit dibuka setiap tahun. Dan siapa yang berdoa pasti langsung tembus ke arsy. Jadi 7 pintu langit itu terbuka di malam 1 Rajab. Yang kedua malam nisfu Sya'ban. Terbuka juga di situ. Iya komeki min lodong ya tak gunakan. Ya tapura masa sampai jam maghribi gunakan itu berdoa. Itu sampai waktu subuh itu. Jadi nisfu Sya'ban. Kenapa nisfu Sya'ban? Malam nisfu Sya'ban adalah malam ditetapkannya takdir selama 1 tahun. Itu. Kemudian malam 9 Zulhijjah itu malam hari Arafah. Itu pengampunan dosa. Di situ. Makanya kita disuruh nisfu Sya'ban juga disuruh puasa. Puasa sunnah. Kemudian malam 10 Zulhijjah itu juga kita disuruh puasa itu. Di 10 Zulhijjah itu kan puasa. Makanya disunnahkan tidak makan kemudian pergi lebaran Idul Adha. Karena tidak makan sebelum lebaran itu ternilai 1 hari puasa. Itu. Sebenarnya begitu. Makanya kalau hari raya Idul Fitri kita makan dulu baru berangkat. Karena puasa sudah cukup 30. Tapi kalau puasa kurang 29 disunnahkan tidak makan kemudian pergi lebaran. Karena tidak makan sebelum lebaran itu ternilai 1 hari puasa. Ini yang banyak orang tidak ya. Makanya 9 Zulhijjah dengan 10 Zulhijjah itu puasa itu. 10 Zulhijjah puasanya cuma sebelum lebaran. Kalau pulang dari lebaran baru makan itu dinilai 1 hari puasa. Makanya diharamkan puasa di hari lebaran itu. Karena kita disunnahkan tidak makan kemudian ke lebaran. Karena itu ternilai puasa 1 hari. Itu namanya. Dan itu doa dijabah itu. Kemudian malam 1 Syawal itu lagi bertepatan dengan malam hari raya Idul Fitri. Dan setiap malam Jumat ada pesannya Gorota Kiai Haji Muhammad Sain Abdul Ghani. Guru Sakumpul Martapura. Mungkin ada muhibbin beliau yang hadir di sini. Itu wasiat beliau. Siapa yang tidak tidur pada 6 malam ini. Malam 1 Rajab, malam nisfu Sya'ban, malam 9 Zulhijjah, malam 10 Zulhijjah, malam 1 Syawal, dan setiap malam Jumat setiap pekannya, itu 6 malam. Tidak tidur, hanya beribadah semalam suntuk kepada Allah untuk mencari ridha. Maka kalau dia wafat, jasadnya akan hilang di kubur. Jadi ya kong katau tadeng wuju no koki buru eko pura ipasuru itu amalannya. Kalau mampu tidak tidur sampai subuh. Makanya ustaz itu berat karena dia mau khutbah Jumat. Gitu. Apalagi mau ceramah lebaran. Wah, tidak tidur sampai pagi. Nah, dari situlah ulama kita mengajarkan doa baca surah Al-Insyirah 7 kali sesudah sholat asar dan sesudah sholat subuh supaya tidurmu sedikit, makanmu sedikit.
Cuma saya diajarkan sama guru tak, ini di dalam tirakat. Kalau kita baca surah Al-Insyirah, Alam Nasrah, itu kalau sudah sampai 1 kali itu ditelan. Kita menelan. Mengemak. Jadi dibaca 7 kali. Orang kalau lapar sekali tidak ada makanan cukup pakai itu. Insya Allah. Tidak lapar itu. Itu kuncinya. Dan tidak banyak tidur. Biar tidurnya hanya 2 jam. Itu sudah tidak ini. Tubuh juga itu fit. Tidak terpengaruh dengan kondisi berat. Kau nampak berkah ibu Allah Ta'ala. Jadi saya kasih tahu ini itu kuncinya. Itulah ilmunya ulama. Jadi dia tidak minum vitamin. Tidak makan vitamin, tidak minum vitamin. Suplai makanan tidak dia minum. Cukup pakai itu. Surah Al-Insyirah, Alam Nasrah. Dan kalau ada orang mengamalkan ini tidak akan pernah berada pada posisi rendah. Selalu diangkat derajatnya oleh Allah. Orang yang banyak membaca surah Al-Insyirah. Kayaknya anak-anak yang sekolah suruh baca itu Pak Bu. Kong kalau terima jamaah masih mah honor ki baca itu. Masih anak buah di perusahaan baca itu. Amalkan terus itu. Karena Allah. Insya Allah Allah akan mengangkat derajat. Karena itu surah memang dihadiahkan langsung untuk Rasulullah. Saya kasih tahu. Itu kuncinya Pak. Itu surah Al-Insyirah itu luar biasa kalau kita mau pakai. Lam Nasrah. Nah. Sebenarnya kan surah di dalam Al-Quran itu ada surah-surah tertentu memang. Kami mau tahu itu surah tertentu. Hanya baca. Bagus diamalkan. Jadi itu kuncinya kalau kita mau mengamalkan surah. Termasuk surah Al-Kautsar. Surah yang pendek tapi manfaatnya luar biasa. Bahkan, tapi ini bukan untuk anak-anak. Ini untuk orang umur-umur 40-an ke atas lah. Utamanya penceramah. Amalkan itu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu 41 kali sebelum tidur. Tapi itulah doa terakhir. Bacaan terakhir. Tidak ada. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu dibaca 41 kali. Pada saat sudah baring. Dan tidak ada bacaan sesudahnya. Jangan lebih, jangan kurang. 41 kali. Pas bangun, jangan bangkit dari tempat tidur. Masih dalam keadaan baring, baca itu 41 kali. Istiqomahkan 40 hari. Istiqomahkan. Cuma kalau pernah lupa 1 kali, itu diulang lagi dari 1. Start lagi 0. Jadi itu susahnya kalau amalan itu. Jadi baca la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Ada juga ulama kita mengatakan cukup la ilaha illallah. Di la ilaha illallah, la ilaha illallah itu 41 kali. Pas sebelum tidur. Kalau pas bangun jangan langsung berdiri. Langsung jangan duduk. Langsung dalam keadaan baring baca itu 41 kali baru tinggalkan tempat tidur. Itu ilmu kasyaf. Itu ilmu kasyaf. Jadi cuma jangan heran kalau bisa mendengarkan ada suara-suara lain. Jadi biasa kayak batu itu kita dengar ada suara dari situ. Dari makanan ada pohon biasa kita dengar ada suara kayak zikir. Makanya dari situlah ulama tahu ya sikirina ulah ya sikirina batu ya sikirina karena dari situ. Orang kalau mau ziarah ke makamnya para ulama dia bisa tahu kalau ruhnya itu ada karena dia pakai ilmu itu. Itu saya kasih ini ilmu khusus. Tapi jangan dipakai untuk hal-hal yang lain. Cukup itu. Saya bilang umur 40 ke atas bisa amalkan itu. Itu ilmu kasyaf. Kalau mau dikasih ilmu tembus, pakai itu Pak. Tidak susah itu. Yang penting kita istiqomah mengamalkan. Cuma begitu, jangan khawatir, jangan takut kalau misalnya lewat, kemudian ada suara-suara kita dengar. Jangan. Makanya ada beberapa ulama kita itu sambil duduk dia mengatakan, Syekh ini datang, itu sebenarnya dipakai. Karena ruhnya orang-orang alim itu, para waliullah itu tidak mati di sisi Allah, bisa bersilaturahmi. Karena Allah kayak bilang, sesungguhnya mereka itu tidak mati, bahkan dia hidup dan bisa memberi rezeki. Ini yang jarang orang mau kaji. Dianggap orang kalau sudah mati selesai. Padahal Allah yang mengatakan, bal ahya, dia itu hidup, bukan mati Pak. Ya, terus terang, ada di makam-makam para wali di sini,
makam ulama kita khas, datangi kuburannya. Yang paling bagus itu malam Jumat. Mestinya tim tasbih ini juga rajin ziarah, tapi datang malam Jumat. Jam-jam 11 malam ke kubur. Nanti menjelang subuh baru pulang. Iya. Dan itulah sunnah ziarah kubur yang sesungguhnya. Kalau orang mengatakan ikuti Nabi, maka ikuti itu. Saya sering mengatakan Pak Bu, Nabi coba periksa dalil. Nabi ziarah kapan? Itu di malam Jumat. Malam. Dan itu setiap malam Jumat, Nabi itu disuruh datang ke makam. Dan datangnya itu sekitar jam 11, jam 12 malam. Nanti menjelang subuh baru pulang. Kenapa? Ada hadisnya. Setiap malam Jumat, ruhnya orang yang meninggal itu dikembalikan oleh Allah ke kuburnya. Itu keistimewaannya malam Jumat Pak. Cuma ya di tomat-tomat itu Nabi tahu ya di Jumat tuh. Kan selalu bilang gitu. Ya di Jumat ya. Alhamdulillah kejok-kejok kah? Kan begitu. Bahkan sekarang saya lihat di Facebook tren. Malam Jumat lagi nih, malam ibadah dengan istri. Saya bilang ini juga ini masalah ini. Itu ya. Begitu. Padahal kalau mau berhubungan dengan keluarga, yang paling bagus itu sesudah duhur. Iya. Kalau sudah duhur itu luar biasa Pak. Kalau bisa melahirkan anak pasti cinta agama. Ya komeki jaji ngapa kepala korang pura loro taki buai. Iya. Atau sebelum atau sesudah sholat subuh. Tapi ada yang paling bagus. Kalau kita buka di kitab Ihya Ulumuddin, saya sering baca itu di kitab Ihya Ulumuddin. Kalau puasa sunnah atau puasa di Ramadan, pas selesai buka puasa langsung berhubungan. Minum air putih langsung berhubungan. Itu bisa menjadi wali Allah. Itu kuncinya. Kalau bilang terlambat gampang, bikin lagi toh. Kode naga melo jaji atau Pak Bene Bapak nak. Itu. Iya. Itu kuncinya. Kenapa duhur Pak Bu? Ada kan hadis Nabi. Ketika engkau ingin masuk ke dalam kamar ibu bapakmu di siang hari, maka ketuk pintunya. Itu isyarat. Gorota Profesor Dr. Quraisy Shihab, waktu nabu timpar gorota Profesor Dr. Arifuddin, ya mirona podangi. Ya komeko jajia ngawija-wija pak kepala korang ahli agama cinta ilmu pura loro maki buai. Itu Prof. Quraisy Shihab amanahkan itu. Agak nasab Pak Prof. Arifuddin. Wah dia apa natuli? Dia apa nasang? Madar pura subuh si pura loro. Ya ko loro mapakuliah kak. Iya kok subuh mah pengajian nggak? Maka dia guru tadi tuh natuli mah pengajian kok. itu ilmunya ulama di situ. Jadi saya kasih tahu Pak, itu kunci tempat yang paling bagus. 2 waktu itu. Kalau mampu, kalau tidak mampu ya tidak masalah. Itu. Tapi kalau mau cari yang paling bagus itu tadi di Ramadan setelah buka puasa berhubungan. Cuma cek dek miwat tunda Pak, ini masa pajak mengeribi. Tapi kalau bisa lahir anak, istri hamil karena hubungan itu, hanya air putih di bulan Ramadan, itu luar biasa Pak. Itu orang pilihan itu. Ini saya kasih ilmunya kalau anak muda. Yang masih muda-muda lah. Kalau orang tua ya sabar nih. Iya. Kemudian itu tadi ilmu kasyaf ya. Jadi mega tuh jalurnya ya sangnya Pak disang ilmu kasyaf. Ada. Orang banyak puasa juga. Ya kau nggak tahu magala sama puasa suruh banyak dia puasa sunnah. Orang yang banyak puasa sunnah itu juga dipertajam kalbunya. Iya. Apalagi kau nggak laksanakan puasa Daud, bukan jalan ada. Tapi jangan puasa hanya karena ingin sehat. Itu juga jadi masalah. Mega tahu makoko mau puasa nasabak diet. Puasanya hanya karena diet. Puasanya hanya maksud sehat, jangan. Sholatnya juga supaya sehat. Saya sering dulu cara makan itu. Maka dia kata bereki ya kalimai mako gunane dalam dunia kesehatan. Itu penting, itu hikmahnya sholat. Pak nanya rumah caji pokok, manci masalah tu matu. Ya nang kapacara yang mana maruna lapalat tu matu peko ni. Ya ko rokok ya aku gunane. Nah peruntuk matu teh olahraga yang lebih bagus daripada sholat. Tinggalkan sholat. Ya bahayana. Siapa tahu yoga nanti lebih bagus daripada sholat, maka nanti lebih baik yoga daripada sholat karena tujuannya sholatnya kesehatan. Itu yang bahaya. Jadi sholat itu tetap sholat, cuma ada hikmahnya ya itu hadiah, itu saja. No? Jadi makanya saya wasiatkan pakai jaki sampai jata. Satu sholat sunnah yang selalu saya katakan bukan sholat malam, bukan sholat duha.
bukan sholat hajat. Satu sholat yang istimewa itu sholat witir. Melebihi dari semua sholat yang ada. Nah sebab dia kagak pak sempaja najami pun Allah Ta'ala menjadi wali Allah kecuali witir. Komeki menjadi wali, witir iki. Itu. Jadi yang menjadi wali itu bukan ahli tahajud, ahli witir. Ya, makanya kan Nabi mengatakan, siapa yang mau menjadi kekasih Allah maka berwitir. Makanya maka datu Nabi tokoh hadis saya, siapa yang tidak berwitir maka bukan golongan kami. Nabi tidak mengatakan siapa yang tidak tahajud bukan golongan kami, tidak. Dia mengatakan siapa yang tidak berwitir bukan golongan kami. Kemudian Nabi mengatakan janganlah engkau tidak berwitir walau rakaatan, walau hanya satu rakaat. Aja lalu nanti tak witir di kuburan ini mas sempajang. Ambil ini nanti di awal tahun misalnya, ya tapura nama sempajang nisa. Ambil tiri memang nih. Ya. Pura ni masa pejang isa, asam pejang sunah isa ki, pura ki masa pejang sunah isa, awitiri memang ni. Maka dah, me apa kamat tahajud, silahkan, tidak masalah. Bangun tengah malam, sholat tahajud, tapi jangan witir lagi. Karena Rasulullah mengatakan, la witrani illa fil lail, tidak boleh orang 2 kali berwitir dalam satu malam. Jeta pura nama sang pejat witiri, ko pura isa, aja nata witiri ko matahajud ki. Ada mengatakan, kan sholat witir ustaz penutup. Tidak ada misolat. Siapa yang bilang? Itu kadang orang mengatakan tidak ada misolat sesudah witir. Ada. Yang tidak boleh itu sholat maghrib kemudian witir. Makanya Nabi mengatakan akhirkan witirmu. Masih ada sholat isanya. Nanti selesai isya baru witir. Jadi witir itu bukan penutup semua sholat. Tapi penutup sholat fardu. Ini penting. Makanya Abu Hurairah itu berwitir sebelum tidur. Ya, sebelum tidur, makanya dia ditanya, kapan kau witir? Saya witir sesudah sholat isya Rasulullah. Nabi mengatakan, la witrani illa fillail, tidak boleh 2 kali berwitir. Makanya Abu Hurairah mengatakan, na'am ya Rasulullah. Jadi dia sudah paham, kami tidak berwitir. Makanya tuh Abu Bakar, sebelum tidur masa sampai tahajud nih, sholat malam. Kalau Umar nanti sudah tidur. Padahal siapa yang tidak menjamin imannya Abu Bakar? Jadi itu Abu Bakar sebelum tidur masa sampai jam nih. Makanya kan Nabi tanya, kapan kau sholat malam? Abu Bakar mengatakan sebelum tidur ya Rasul. Umar mengatakan sesudah tidur ya Rasul. Nabi mengatakan kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, engkau adalah sahabatku yang paling hati-hati. Nah pada podang Umar, hai Umar, engkau adalah sahabatku yang paling kuat. Kenapa dikatakan hati-hati? Karena engkau takut kalau kau tidak kerjakan sehingga kau kerjakan memang sebelum tidur. Jadi minta aku kalau dia namoto mas sampai jam penih mu jama memang ini apa kalau kau tidur. Iya ko Umar, sahabatku paling kuat. Nah sebab mulai mewatin romu, moto masam pajak. Coba, salah gak? Tidak. Pilih nih Pak, kalau orang kerja di tambang, di perusahaan, capek betul. Kalau dia tidur, lebih baik sholat, emang baru tidur. Karena Abu Bakar lakukan itu, dan Nabi ACC. Nabi bolehkan. Nggak usah paksakan diri, mesti 8 rakaat. Mau mengikuti tahajudnya Nabi, coba nih Pak. Tahajud Nabi sampai kakinya bengkak. 8 jam. Dia tidur itu sekitar jam 8 lewat, jam 9. Itu tidurnya hanya baring. Kemudian baca 6 surah. Baru bangun sholat tahajud itu 8 jam. Siapa mau ikuti? Coba nih. Kok dia malah nyarem. Kan begitu. Jadi yang kita bisa ikuti sholatnya. Jumlah rakaatnya bisa 8. Tapi untuk persis seperti sholatnya Nabi itu mustahil. Kan begitu. Jadi Nabi tema witir, ya ikut itu. Witir 3 rakaat. Kalau mau ikuti witir 9 rakaat yang paling banyak. Pernah witir 9 rakaat? Bisa kima witir rakaat. Belum pernah ya? Iya. Witir 9 rakaat itu jalan pintas mimpi ketemu Rasulullah. Itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Tapi cuma kan witir begini. Kita kan witir kadang juga salah niat. Usolli sunnatal witir raka'ataini. Mas begitu. Ya. Wakatai masam paja sunnah ganjil 2 rakaat. Biasa tuh, yang 21 tuh. Kalau langsung 3 kan enggak masalah. Salah rakatain kan selesai. Tapi yang 21 bagaimana? Kebiasaan ketemu witir diambil 2 rakaat dulu baru salam, baru ambil 1 rakaat. Bagaimana niatnya itu yang 2? Sholli sunnatal witir raka'ataini. Maka dah tu malaikat jolo-jolo. Salah catak gitu. Gitu.
Makanya yang pakai itu adalah saful witir atau ma'al witri. Nah, makanya dia pakai usolli sunnata ma'al witri rakaat ini. Atau makanya di situ wasaf wal witr. Kan itu ayat. Makanya dikatakan saful witir. Jadi ada yang pakai usolli sunnata saful witir rakaat ini lillahi ta'ala. Wakatai masam paja sunnah bagian na witiri don rakang. Ya permatu ci dia napa maka da usolli sunnatal witir rakaatan. Wakatai masam paja sunnah witiri si rakang. Karena dia pakai usolli sunnatal witir rakaat ini maka balik aja jole-jole salah-salahnya. Maka teh masam paja sunnah ganjil don rakang nasa gendak balik ko dua. Kalau pakai bahasa Indonesia kan gampang. Wakatai masam paja sunnah bagian na witiri don rakang karena pong Allah Ta'ala. Itu yang paling gampang. Kalau yang pisah, yang 21 itu. Kan biasanya kalau sholat tarawih 2 rakaat 1 salam, masna-masna, itu pasangan witirnya 21. Kalau witirnya, sholat tarawihnya 4 rakaat 1 salam, maka witirnya itu langsung 3. Itu yang kalau penjelasan beberapa ulama. Tapi kalau saya tidak masalah, kita mau ambil yang 21, ambil 3 silahkan. 45 witir iki. Makanya kau masalah ini teh kau subuh, meloni bas subuh, yang penting dia tahu pernah bas subuh. Nah dia patah witiri ambil 1 rakaat. Tidak usah sholat tahiyatul masjid, langsung saja. Langsung sholat witir 1 rakaat. Maka dapat digah, wading. Ya cuma witiri isi rakang, witiri terlambat. Witiri macipi istilahnya. Makanya Nabi mengatakan janganlah engkau tidak berwitir walau rakaatan. Nah mau menisi rakang. Itu. Jadi usahakan ya Pak. Kan masa kena mau waktu itu kotomoto atau pura majenne. Nah dia tahu pernah batawe, awitir ini, silakan, ya benar lo tajam silakan. Maka dah kenapa pun aku lelah huna. Tapi kenapa? Kenapa di witir saya lebih pilih dahulukan. Pura mas sampai jangisa, sampai sunaki, napa mawitir iki talun rakang. Kenapa? Karena orang yang sudah berwitir baru tidur tidak akan dipengaruhi jin dalam tidurnya. Dia gak tahu katulu-tulu nakan na pengaruh jiko matindroy. Makanya itu makundai biasa mimpi buruk kuncinya cuma 1 witir. Nah penyekong katau mawitir na kalau matindro kemudian bermimpi pasti isyarat itu. Cari itu. Pasti isyarat. Dari situlah ulama tahu bahwa mimpinya ini adalah pesan dan mimpinya adalah bunga tidur. Kuncinya di situ. Jadi kau mawitiri kina mawitiri mau kina pematindro insyaallah. Kau mawitiri kina pematindro kau katulu-tulu ki berarti itu katulu-tulu tak pasang itu. Pesan itu. Kecuali pura ki masa pajasubu na pematindro, saya tandanya tuh. Itu makanya dilarang tidur sesudah subuh. Ini ada sedikit penting saya sampaikan. Tadi saya bahas ikmal di dunia kakakna kata isu abada wa amal di akhirat kakakna kata mutu gadan begini. Ya kongka aga-aga meki joka, makanya orang Bugis itu ya ti diogi ekotomaki buah bola, angka lego-lego. Apa istilahnya di sini ya? Teras. Ada teras. Teras rumah itu kan tetap rumah, cuma dia sudah di luar. Toh? Jadi teras rumah itu kan di luar nih. Bukan di dalam. Itu tempat duduk dulu. Singgah di situ duduk sebelum berangkat. Mega tahu Pak, maka dia pernah jama-jamang akhirat, koto komisigi. Ia kui saliwangi jama-jama lino, tahu pusa na itu. Nah maka dah inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ia ko makiro pale maka do komiba masige jama-jamang akhir akar bano inna salati ya benar wa nusuki lillahi rabbil alamin. Ya benar aja na wa mahyaya si bawa mamati. Tapi kenapa kita pakai inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin? Kinri wa mahyaya, kehidupan kita di mana? Semua. Jadi kuncinya sebenarnya itu Pak Akum ini makanya niat itu adalah hadis pertama di Imam Nawawi, di hadis Arba'in itu. Hadis pertama itu hadis niat. Nah sebab masa pajasuna itu kue, masa pajasuna itu kue, masa pajasuna itu kurimundri, masa pajasuna itu kuyolo. Pada 2 rakang, pada 3 rakang nah. Tapi iya ko sampai toba, iya ko sampai sunatul masjid. Yang di sini sholat sunnah wudu, yang di sana sholat hajat. Jadi pada bacaan, pada gerakan, tapi beda sholatnya karena niatnya. Apa nih? Kuncinya kehidupan begitu Pak. Loki mak jama aja tak ada lino milan lungian. Tania. Masalah saya mengatakan, angka pangojek.
Dia pergi mangojek. Alasan supaya kamu di runtuhnya kamu jara cicilan motor. Ya na tu pangojek gang kamu mau baca cicilan urusanna. Iya. Mestinya, kan Nabi mengatakan, man kharaja fi baitihi, siapa yang meninggalkan rumahnya dengan niat mencari nafkah halal untuk keluarga dan anak-anaknya, maka dia berjihad di jalan Allah. Rugi kita? Coba kata, meki lo perusahaan, meki lo mak jam kone, meki lo man, enggak, niatkan. Makanya lepagi okoro nak tarase, duduk di situ, tapakan jaki niat. Ya kau dia tu lema pekerja kini bicara gini wakat lo sampai dalih halala mu pembiji engkau di nafkah halala untuk keluarga aku anak-anakku dan ketua diupaki ku agama. Orang yang jalan berapa lama dia cari nafkah, dia gak mau runtuh angka mau runtuh tetap dinilai jihad. Itulah orang yang punya pahala tidak terputus. Yo pomi ko makan melo kantor mak jam beja angka mati lolo pak kemajain rang. Itu kan. Kuncinya kan ada pada niat. Meki lo mak balu aku pasai aja tak kena bijak kemajaran ngerisang tahu kunru ya tuh waktu mati risang itu dinurus juga deh coba niatkan itu makanya kalau kita niatkan sebelum berangkat WBJ angka dalih halala napong Allah ta'ala nang kawading nak katui bijabijakku keluarga aku nang katawa diupaku ko agamana pong Allah ta'ala niatkan itu yang membinasa ka po meka maka majasak ka pak genda ka nggak diku untuk hartaku untuk bisa berzakat kan begitu. Ilawi, ya kau dia nalengnya aja datang susah. Kak dua mi tugas ta, berusaha mi na milaw dong. Ya mimpai mi tahu pusi pak milo tu misang nomor talo keka jumalana. Stres itu. Jadi manusia itu cuma punya dua haknya dia berdoa dan berusaha. Untuk kesimpulan terakhir serahkan kepada Allah karena itu bukan urusanmu. Pada ko makadipong Allah Ta'ala berusaha bawa no milo dong. Iya sesana ya pemisangi. Yo pwede yaro sesana memang nang imisangi. Pusi metoki. Onro to na mabalu nasa maji ya na siya tarala balu-balu ko yung kaji na baca-baca iya bali-balu ko yan na din na tarala no ko. Pura memang ima guru-guru. Patang malasan na niya to. Ya kalaga begitu. Yang kami mapak disangan na diyan. Kalau nasa iyo pura memang inagisaw na ano ko de meto na natarala. Tahu kunro itu tidak usah. Kan begitu juga. Paling nak bawa ni baluk-baluk mu napa ko milo doang. Urusan tarala dia tarala urusan apa Allah Ta'ala. Itu saja kuncinya. Tawakal saja. Ya ku ya tu napa kita pak maka desi ko meto biro daleko. Ya ku 10 mito mangali 10 mito itu daleko. Ya ku talu to kaya kami talabir. Dia namanya tarala tapi harus kita tak cukup dipakai untuk kehidupan. Daripada menyuruh tarala tapi masih jaki mate. Nah begitu. Maka di gurita itu dale perenipatan tu na capu na dale nanti kapi itu malaikat itu macam ni okilada nalino ko de nagaganap pa mati. Kaya katalabiran. 10 juta talapangal di seso. Tapi isi ulam mita mate. Nah begitu. Jadi ulama kita dari dulu itu tidak stres, tidak pusing karena itu. Yo pumite makoko apa to dinari kay mana ni Napoleon ni mabalu asewe papatarala na sa wadi ni macicili. Macicil sih stres. Maka dia latunrong bupatinya mereka dulu ya kau kan na idi mo mali motor o sepeda na muli dia na tumala sa ulo kalau cukup uang beli mobil cukup kau beli motor supaya masih ada kau sisa apa yo pidi gana di tayal motor macicil otoy stres pak labiramu itu nalalungi tanggal nalalungi jangan na nalalungi tanggal lah pak ko tanggal lah lalu pak jam tin romatay. Iya. Iya. Kalau orang ada kreditnya itu setiap hitung tanggal terus itu. Tidak pernah tenang. Iya. Bisa giruntuh tahu matan apa aku tahu makam ya kredit. Dia nangka pura na wajah tuh makan alhamdulillah lepas sih. Talungas somatis tares nih. Karena mau gak kemajaran ulap pasti begitu. Iya. Coba deh. Ini apa pusing? Ini matu. Nah ini pas saya letak. Kan begitu. Makanya kuncinya kehidupan perlu komedi pak. Meki stres di mata tu. Pak meka makunre makukon na cicil mana ngambala icicil. Waju icicil, siru icicil, panai cicil. Padahal panu moja lah maria panai kamana mosan na dito na kana pakai. Yang bahaya itu panai masoli enali na parila mari. Cerek karistal ijiji ya pitang. Tapi cerek panosi na pakai. Piri na mga kabalo, no kimana hajianu, nasa 10 ni losi paneko, panay palasti minandray.
Tidak menikmati hartanya toh. Iya. Makanya kita disuruh menikmati harta. Kemudian ini tadi tentang pekerjaan. Jadi apapun yang kita mau kerjakan, kerja di perusahaan, kerja di pasar, dimanapun kerja, selalu niatkan untuk mencari nafkah halal untuk keluarga. Karena kewajiban arwanewe mencarikan nafkah untuk anak-anak dan istrinya. Dan perjalanannya itu adalah jihad. Jadi aku meloki lolongan pahala jihad setiap hari, maka sebelum berangkat niatkan. Satu. Ini untuk modal ini. Modal. Kemudian yang kedua, namotu tinro ya Pak, biar tidur itu ada tidur yang dihitung sholat sunat. Ada itu. Kita tidur 10 jam, itu di hadapan Allah dianggap itu sholat sunat. Yang mana? Tidurnya orang yang istirahat untuk sholat, itu dihitung sholat. Kegiasan, maka dah, meka matinro masih sijak beje moto kak matu masam pajak tahajud. Jadi tidurnya itu untuk ibadah. Aja nak ada jolok matin rumah sija beje moto menonton Pak Golo, itu lain itu ya. Jadi Piala Dunia ada curi star istilahnya. Tapi kalau tidurnya orang maka dia engkak matin rumah sija mas tahajud, maka berapa lama dia tidur itu dihitung sholat. Karena tidurnya untuk ibadah. Yang kedua yang dinilai pahala, tidur berpahala, kega tidurnya orang yang mengistirahatkan diri karena ibadah. Purai mas sampai tahajud nama takko, maka melo kak jolo istirahat matindro untuk baru sholat subuh. Itu dihitung sholat. Coba deh. Jadi okominya monro. Niat ini nonroi Pak. Kalau niat begitu, jadi meki matindro. Pada aja itu nak pada rumah kada memoto menonton Pak Golo tuh masih aja tuh matindro. Saya matin memang nih Pak, tate saplusi di matu Pak Golo, tate talu, tate 2 piwoto. Kan begitu. Pasal memang alarm. Tidurnya orang begitu, itu ibadah. Itu kali. Jadi siaga nih tata matindro. Tareke nih kali tindro tak Pak. Ya kau 60 natang umur, saya jangi matindro. Ya kau tate aserawan nih matindro, tate apa subuh, motoki. Matindro tangga sotoki, tate sidi, tate talu pitoto. Berarti ya kau 60 natang umur, 40 ki 2 tahun matindro. Gitu kan? Lebih mega matindro nanya tuwe. Angka lalo atau tate serawan di natindro tate serapio lono elenoto. Tangga sosi matindro sila tu arene ya tahu make tu Pak kona pulo na tahu umuruna 54 tahu matindro 6 tahu tu. Itu kan? Coba hitung itu Pak. Ini kita harus muhasabah diri. Tapi lah nih kan? Sejak masa pajang 5 menit sampai yang paling maksimal. Sampai jaloro 5 menit, asara 5 menit, magharibi 5 menit, subuh isya 5 menit, subuh 5 menit. Ya ko 5 kali 5 berarti 25 menit. Nah dia itu nak kena si tengah jangi masam pajak. Reke ni gade tasita ngaja sesuai. Talurato 60 na solalan na sitaw ngena pata kali 60 kan 60 na tang umur. 10 taw din ibila kana na mopi ito. Berarti 40 mitang 50 mitang umur ibilang. Ya makunre yang kahait na malak dapat kekurana. Itu. Ya gade reke ni gade. Iya, tanah kurang lebih 9 tahun hanya 19 tahun 10 miasera atau masam pajak namanya rona 5 menit mereka tahu kali selesai 5 menit masam pajak talu 5 menit maringerang angka lalu atau mak bersal lapitan yang ringerang namu mata hayak batindro to suju ima dari katulu-tulu ada begitu napa ya naromelo ibanggakan ahli sholat yang paling parah itu 5 menit masam pajak si tengah jamak gosip bangker ki coba kira. Jadi ini muhasabah diri. Jadi ya metode tanya apa mas, Pak man rasa ki. Ya nampak ya rona ipake. Ya komeki lo mak jama tanya akan untuk mencari nafkah halal. Ya komelo ki matinro ni akan untuk bangun sholat tahajud. Begitu. Tapi ya itu sih tak lagi kada den marigagan itu tulis lagi puangi. Ndak. Makanya tidur ilahiyah, tidur sunnatullah, kemudian tidur syaitania. Kega tidur ilahiyah ya narona. Termasuk tidur ilahiyah itu kong kata mak gosip ya ko monro ka ako madosa mak ko tuli monro mak bicara ke lobani matinro akan bawa cakar rudu lah kada sadia me kalau matinro padahal itu cakar rudu hanya menghindari dosa itu tidur ilahiyah namanya maka daripada pada tahu ma puasa itu ina tu ampe maka da tahu pandrita agasane annaumu shaimun ibadah tinrona tahu ma puasa ibadah macai ara ku ya tibaca pa itu perkatagi pau ko Mekah macai ara na samang kagapet tahu tinro ibadah itu iya Indonesia ko dia na tinro ko ma puasa megala ada dosana Megala ada dosana Pak menonton di sinetron menonton di dandu
Iya buku matindro ni dena ka dosana nasabak makita pandrita annau mutarkul haram. Iya tu matindro de gaga jama-jama dosa umpika ko matindro ko kaga dosana to matindro. De gaga iya tu masa pajang ba di mo pa madosa. Ya ko mabaca mangin natul makan betul kan naroko no. Mana kan mako alampi to madosa ni itu. Iya, tapi ako to matindro kaga dosana to matindro tidak ada. Masih kiri di mau pemana-mana masalah, mapuasa ki dari mau pemana-mana masalah, mas sempajangnya dari mau masih masalah. Tapi kalau orang tidur agak dia kagak. Makanya annau mutarkul haram. Ya natu nak atau pandritaan Indonesia, ulama Indonesia tindrona atau mapuasa ibadah cocok nih tapi macam arae ku ipawi makoro patanya hadis saya roh. Itu perkataan ulama. Nasabana saya ko din natindro megala ada ini mita ni buah-buah, mita ni pau, macinda si mandre. Nasa way made pernah tuli puasa na minasasay. Yung puko matindro di dena. Itu, kan begitu. Ah ini termasuk. Jadi kuncinya ulama di situ, Bu. Makanya usahakan nih. Ya narutala dasar, meki matindro ni akan untuk itu. Yaitu makunre dia coy kay pahalana, masasay. Bahkan Nabi mengatakan menyiapkan makanan dan minuman untuk suaminya itu mengalahkan pahala jihad. Gere. Cuma mereka makun rede na lolongan nyo, Pak COD mana man iya, COD man meminung, memasak mandres mau sanggara dito na ni sa makibuay. Nah, ini makanya itu bikinkan makanan suami karena itu adalah pahala ladang pahala. Mencucikan pakaian keluarga anak-anak dan melipatkan pakaian, menyisir rambut anak itu menggugurkan dosa-dosa seorang ibu. Kemudian mencuci pakaian, berapa tetesan air kata Nabi dari cucian itu sekian malaikat yang mendoakan. Itu barakat. Tapi mereka ni makoko ada nalolonga Pak Malondri mani. Negara ya. Ini meto na ba na irogi ki dito makunra rogi ki. Ini man nasongi laki tapi ako makade maketringi paling tidak air panas kita yang bikinkan. Begitu. Apalagi kuncinya Bu kalau itu air panas aduk mengikuti arah tawaf. Apanya kalau subuh Jumat pertama di setiap bulan. Ini nanti pas masuk Rajab, Jumat pertama setiap Rajab, ya awal. Jadi Jumatnya, subuhnya itu bikinkan air panas. Aduk mengikuti arah tawaf, baca Inna Anzalnahu. Kemudian letakkan sendok itu di tengah, yang pengaduknya itu diletakkan di tengah-tengah, kemudian baca Inna A'tainakal Kautsar. Nanti berhenti airnya berputar, baru diangkat sendoknya. Kemudian dikasih suami, dia minum. Sisanya kita minum sambil membaca surah Al-Kautsar. Itu yang dilakukan oleh Aisyah sehingga Rasulullah mengatakan tidak ada istri yang diceraikan oleh suaminya mengamalkan itu. Itu kuncinya. Makanya Aisyah itu merengek minta sisanya Nabi itu tidak setiap waktu. Hanya setiap subuh Jumat pertama setiap bulan. Ini makanya kok subuh Jumai setiap bulan. Awal bulan ini ya, bulan Islam. Kayak pas subuh Jumat pertama di bulan Rajab. Taki buaran yung palalaki. Aduh mengikuti arah tawaf. Jadi berlawanan jarak jarum jam. Kemudian baca Inna Anzalnahu. Ya kota pura ni Tagaru karena makannya ni roh, letakkan saja sendok di tengah begini, dikasih diam, baca Inna A'tainakal Kautsar satu kali, paja pi macan newa enak pataka, baru kasih suami dia minum, sisanya kita minum sambil membaca surah Al-Kautsar, itu tidak akan diceraikan oleh suami. Itu, makanya dia rone komeki salama, capuri kopi tak subuh Jumai. Aisyah itu merengek minta sisanya Nabi, bahkan dia tutup gelas itu dari atas supaya dia bisa minum sedikit. Itu karena Nabi tahu, oh ini subuh Jumat pertama ini pasti dia sudah doakan. Karena memang Nabi wasiatkan. Itu kuncinya Bu. Amalan itu banyak sebenarnya. Ini sudah 1 jam lewat. Ya saya kira ini yang penting saya sampaikan. Insya Allah nanti kita lanjutkan kalau subuh. Karena saya ini banyak-banyak jadwal. Sebenarnya saya bersyukur bisa langsung ke sini. Saya ini dari Kuala Lumpur. 9 hari baru balik ke sini langsung. Jadi alhamdulillah bisa bersilaturahmi dengan jamaah. Jadi tadi ada sesi tanya jawab, mungkin sekitar 10 menit karena sudah lewat ini ya. Ya, kalau ada, kalau tidak ada kita tutup. Ya. Saya lanjut ke Jika ada yang mau bertanya, kami persilahkan. ulama kita memang itu yang selalu diwanti-wanti.
Jangan tidur kecuali dalam keadaan ada wudhu. Karena sebenarnya doa yang paling panjang itu adalah sebelum tidur. Doa sesudah sholat itu tidak panjang, pendek aja. Tapi kalau mau tahu doa paling panjang itu sebelum tidur. Karena sebelum tidur itu adalah waktu-waktu kritis kita untuk meninggal. Makanya orang tidur itu kan dianggap orang mati. Makanya doanya bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Kalau bangun alhamdulilladzi ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Kalau bahasa Indonesianya terima kasih banyak ya Allah kehidupkan aku kembali setelah aku mati. Makanya doa paling panjang itu sampai saat menjelang tidur. Bahkan kalau kita baca doa sebelum tidur itu sampai 4 jam. Saya pernah baca semua wirid sebelum tidur itu 4 jam. Cuma 1 kali saya lakukan. Saya bilang tidak tidur sampai pagi kalau ini yang mau dibaca. Sampai itu wirid-wirid ulama itu maksud saya. Bukan doa saja yang ini. Wirid-wirid ulama itu ada khusus itu syair-syair ulama itu sebelum tidur. Anta Rabbuna antal ghafur. Itu dia baca itu. Kita yang sering bacakan suratul Fatihah, Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi. Itu aja sering. Itu minimalis itu. Itu doa minimalis. Yang paling bagus itu wudu, setelah wudu baca Fatihah 4 kali. Itu kan hadis Nabi. Siapa yang membaca suratul Fatihah 4 kali sebelum tidur, maka dia bersedekah 1000 dirham. Ulama kita, ulama tasawuf membagi. Yang 4 kali itu dibagi. Yang pertama kepada Nabi. Ila khadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin al-Fatihah. Yang kedua, ila jamilan biya wal mursalin wasyuhada wassolihin wal malaikatil muqarrabin wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amat. Yang kedua. Yang ketiga, kedua orang tua. Kemudian yang keempat untuk diri kita dan anak-anak dan keluarga. Ala nafsi wa zaujati wa ahli baiti. Itu 4. Jadi bocang mana ngipati sini na salangarone salamakun re mu'min laki-laki mu'min perempuan yang hidup ataupun yang mati. Siaga igan na tau kilalan nalino mapamula umat na nabi sampai nanti akhir zaman, maka itu kita kirimkan Fatihah. Itu sedekah kepada mereka. Coba. Maka metega Pak, baca surah Al-Ikhlas 3 kali karena saya menghatamkan Al-Qur'an 30 juz. Baca kolom surat bil falak 3 kali, kolom surat bin nas 3 kali supaya selamat dari gangguan jin. Baca ayat kursi, selesai ayat kursi alif lam mim sampai humul muflihun, baru baca lillahi ma fis samawati, baru baca la ilaha illallah 100 kali, baru baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34 kali. Kemudian baca alhaqumut takasur 1 kali, baru subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah 7 kali. Kenapa? Itu sama dengan melaksanakan umrah 1 kali, pahalanya itu. Alhaqumut takasur 1 kali sama dengan membaca 1000 ayat di dalam Al-Quran. Kemudian baca tahiyat pertengahan sampai akhir. Mulai salawat, syahadat salawat sampai bil alamin innaka hamidun majid. Supaya kita mendapat jaminan syafaat dari Rasulullah. Baru baca Allahumma ghafirlil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Pokoknya baca semua itu. Nah, itu. Iya. Pasti kita bilang dia tutup matiin bro. Itu masih banyak Pak. Makanya saya bilang saat-saat paling genting seorang muslim ketika dia mau tidur. Karena itu menjelang kematiannya. Cuma kadang kita agak biasa karena sering toh. Sudah sering tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tidak hafal, kan tidak semua orang hafal toh. Bismillah bawa nih. Cukup baca Bismillahirrahmanirrahim. Baru baring. Ada juga itu mengajarkan. La ilaha illallah 166. Allah itu 66. Hu itu berapa? 66. Kemudian tambah 7. Saya tidak hafal jumlahnya, cuma kalau pakai tasbih itu langsung tahu. Kemudian tutup Fatihah. Itu sikirina watakalewe, sikirina rahasia, sikirina tubuh, sikirina nyawa. Kan itu yang dipakai. Oh tapi kalau itu ada juga yang pakai Abu Bakar itu Allah. Jadi Abu Bakar itu kalau tidur itu kentara. Ia nak kerana Allah berarti dia sudah tidur. Yo pilih mengarok nih. Jadi Abu Bakar tandanya itu kalau dia sudah sikir berarti dia sudah tidur. Komoni ini sikiri, nah matiin rohnya itu. Karena dia selalu itu tidak lafazkan itu. Dia cuma lipat lidahnya itu. Allah. Tapi kalau dia sudah tidur, maknanya Allah. Berarti dia sudah tidur. Itu cara menandai Abu Bakar kalau tidur. Itu sikirnya Abu Bakar. Allah. Yopi. Itu. Ya. Tapi bisa dites Pak. Kalau orang pamulai liu na baca Allah. Kemudian pas bangun terkoneksi itu kembali Allah. Karena sikir ruh yang bersikir. Terkoneksi itu tates nih gare. Biasa itu kota pepisah dingin. Idapi itu makan Allah. Isa dingin itu. Inilah orang yang tidak pernah terlepas dalam sikirnya. Itu tirakat itu Pak. Tapi tidak usah dilanggengkan dulu kalau masih muda. Bahaya.
bahaya kok masih muda sekali baru ambil saja yang sederhana dulu. Pak ya kok tepa matan reti ya lah biasa kok tidak betul sarapan tahu. Sama aja dengan obat dokter. Kalau dokter kasih resep kasih bilang makan 3 kali 1 kita makan 9 kali 1 insya Allah mampus itu. Sama aja dengan itu juga jiwa begitu, tidak boleh terlalu berat bebannya. Nah, ya, itu kuncinya. Makanya kalau bertasawuf itu harus punya mursyid. Kalau tidak punya mursyid bahaya sekali. Sebab di situ mereka tahu jangan kau bawa mina baca. Oh banyak gila itu. Karena memang standarnya dia tidak tahu. Saya kira ini yang penting saya sampaikan Pak. Ya. Yang kuncinya itu berwudu. Ya. Karena satu-satunya ibadah itu Pak yang multifungsi adalah wudu. Mau berhubungan berwudu, mau sholat berwudu, mau zikir berwudu, mau baca Quran berwudu, mau jalan berwudu, mau ke pasar berwudu, mau tidur berwudu. Sama-sama wudu tapi beda niatnya. Gitu. Ya komeki berhubungan jenneki talir ko capak na jarita. Ini yang siku to kiri kanan. Ada air di situ ambil. Kemudian di ujung hidung bacakan salawat dengan surah Al-Kausar baru minum. Niatkan supaya bisa menjadi orang. Yang nak kadate barakak jennek megam itu danisan. Itu obat itu. Itu ada di ujung siku itu. Kalau diangkat sudah baca doa begini itu kayak gali. Ada juga bisa nih kayak gali-gali itu. Biasa kita kasih begini jangan. Itu obat. Ambil itu. Ambil sudut 3-3. Ambil itu gabungkan. Baru minum itu. Itu pakai ngerone itu. Itu kalau ada orang lemah syahwat suruh lakukan itu. Insya Allah tidak akan. Itu obatnya. Iya. Masih ada? Sudah tidak ada ya? Ibu-ibu di belakang ada? Tidak ada ya? Nggak ada kayaknya ibu-ibu. Iya. Iya, sudah payah. Wah, ibu-ibu saya kasih doa. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34 sebelum tidur. Kenapa perempuan disuruh baca itu? Supaya semua kelelahannya mengurus pekerjaan rumah tangga itu hilang. Itu kita detak kota. Biasa kalau ada pesta dia masak sampai cuci piring sampai tengah malam. Baca saja itu sebelum tidur. Kalau bangun itu pagi pasti enak. Hilang. Itulah caranya kenapa Nabi mengatakan kepada Aisyah Fatimah jangan ambil pembantu, cukup baca ini itu lebih baik daripada pembantu. Coba. Jadi kumata koki itu Pak Burhan, Pak itu makun raya paling sering mimpi buruk, biasa 4 kali dalam 1 minggu. Paling sering. Kalau laki-laki enggak, karena ketika wanita tidak terkapar ucapannya pasti mimpi buruk. Makanya disuruh baca itu supaya tidak terganggu. Itu kuncinya. Ya, laki-laki enggak ada lagi ya. Kayaknya enggak ada lagi. Sudah selesai. Oh iya. Insya Allah terima kasih banyak atas kehadiran tak semua untuk bersilaturahmi dan saya wasiatkan itu tadi kuncinya Pak. Yang paling penting itu ini kunci semua. Okun itu nangka istilah maka ini penutup. Okun itu nangka istilah maka sampai jatuh petuh. Ini yang kadang orang tidak pahami. Kiasat sampai jatuh petuh. Pada saat kita sujud di sholat duhur, sujud terakhir di sholat duhur, yaitu kami matoniati untuk sholat asar. Saya bahas tasawufnya sedikit. Kegay di tasan niya sampajang. Kinrimon ro niya na sampajangnya. O kogi sebelum kata bere atau ke sebelum bere salam. Coba kira. Yan tu nak kada tahu pandri teh. Angka tu niya melo mas sampajang, angka niya sampajang. Iya ko niya melo mas sampajang, o kuy suju pacapuran na sampajangnya. Ia konia sampajang ukui kata bere. Jadi ia konia melo mas sampajang, ia ko suju pacapurang sampajang loro, tania kan ni untuk mas sampajang asara. Ia ko mate ki matu ukur sebelum asara, maka itu dihitung sholat selamanya. Kenapa? Karena orang yang berniat melakukan satu kebaikan kemudian berjalan ke sana itu dihitung meninggalkan kebaikan menuju ke kebaikan. Ya itu akan nahat desa. Maka ada umatku adalah umat terbaik. Karena dia meninggalkan satu kebaikan menuju ke kebaikan yang lain. Maka Imamul Ghazali, orang yang berniat melakukan sesuatu kemudian dia meninggal, berarti pahalanya sudah tercatat dan akan jalan selamanya. Karena Allah takdirkan dia mati. Ya nariasa sampai tepat tuh. Ini yang banyak orang tidak paham Pak. Itu ilmu. Tapi ya rokok di ogi biasa maka dia jenek talu ke sampai tepat tuh. Ya kau tahu dia napahan asal. Tahu pusananya. Maka kabeh sampai aja dia dapat tuh. Padahal dia tidak paham. Sujud terakhir okoki masam pajat sunat tarawih ki. Tarawih pacapurang sujud terakhir. Nia kami matoni matarawih tau pemang. Iya ko mate ki lolongan ni apalang.
Mas sekak ki makotoro, mengeluarkan zakat, niatkan juga zakat tahun depan. Kalau kita pun tidak diberi rezeki, itu pahalanya sudah jalan. Kan begitu. Paling gampang itu kan agama ya Pak. Ini itu kami makunru kok dia terpakai. Iya, masa sholat subuh kita sujud terakhir minta, ya Allah, betul kan atau kabanyati maka ada epot telinga kesempatan melo kak masa pajaloro matu. Minta di situ. Saya mau sholat duhur berjamaah seperti ini. Ya kau mati kina dia patah sampai jaloro. Jalan mataru apalata karena Allah yang mentakdirkan kita meninggal, tapi kita sudah punya niat untuk ibadah. Begitu aja Pak. Makanya Nabi mengatakan berniatlah. Karena niat itu dicatat di sisi Allah pahala. Kau tidak lakukan sudah ada pahalanya. Ya, kalau lakukan dikasih cukup 10. Ya mah gampang. Aniak bawa nih. Nah, begitu. Itulah disebut dengan sampajat tepat tuh. Nasabak palawangan na waktu dia dapat tuh dihitung dia. Jadi maka dia guruta. Ini penutupnya. Maka dia guruta. Namo koko onrotin romu mati sahitoko. Namo koko jama-jamange mati sahitoko. Nasabak kau meninggal dalam keadaan sholat. Ya nanti yasan na mati sampajang. Apa purana niatan nih, yana tuh nak kada jaga wileng nih jenekmu. Agak begitu. Itu sih kuncinya Pak. Makanya ilmu tasawuf itu sebenarnya sederhana. Cuma kadang kalau tidak dipahami itu jadi fatal itu. Nah saya kira ini yang perlu saya sampaikan. Untuk jenek terluka jangan dibahas jolor. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل خير من الأحوال المقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم إلى خطوة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم محمد الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم نور قلوبنا وقلوب جميع من خطر في مجلسنا هذا بنور المعرفة وعلم المكاشفة والبصير والإيمان والإسلام يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا وقلوبهم فتوح العارفين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين آمين آمين يا رب العالمين. Hadirat al-muhtaramin wal muhtaramat ikhwan fillah, wabil khusus yang kami muliakan akhirul fadil al-mukarram al-ustaz Burhanuddin selaku Amir Tasbih Kabupaten Berau dan seluruh pelaksana acara ini. Sebenarnya kita bersyukur ke meraja nasabah bisa bersilaturahmi dalam kebaikan. Ini adalah nikmat dan insya Allah kelak di hari kemudian ini akan menjadi saksi. Ini adalah acara muhasabah akhir tahun. Bagaimana kita mengisi kalbu untuk senantiasa bisa istiqamah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya bisik-bisik ke panitia berapa persen bahasa Bugis, dia bilang 70. Jadi saya diminta 70% bahasa Bugisnya. Jadi pertama saya sampaikan bahwa ini tasbih sebenarnya inilah
satu gerakan tokoh agama di Kabupaten Sidrap itu untuk menggerakkan seluruh masyarakat untuk cinta masjid dan cinta dakwah. Makanya sebelum ada tasbih di Kabupaten Sidrap, jamaah masjid itu biasa hanya sampai 20, paling tinggi 10 orang. Kecuali masjid-masjid tertentu. Tapi setelah ada tim armada safari yang memotivasi datang ke masjid-masjid untuk memotivasi, hampir semua masjid di Sidrap itu adakan pengajian setiap pekan. Kemudian jamaahnya sampai 4 sampai 5 saf. Kalau kita di Islamic Center itu biasa sampai kurang lebih 2000 jamaah kalau sholat. Jadi itu luar biasa. Jadi di Berau ini menggerakkan itu. Karena tugas seorang dai adalah mengingatkan. Nanti Allah yang memberi hidayah. Jadi nanti kita itu penceramah, para tokoh agama, pecinta sholat berjamaah akan ditanya, apa yang kau lakukan? Apakah engkau mengajak sesama muslim untuk datang ke masjid? Jadi nanti kala ini akan menjadi pembela kita di yaumil akhir. Ya, maka de guruta tugasna tu tawe mil Allah Ta'ala patentui apakah dia diberi hidayah atau tidak. Jadi kalau kita menjalankan tasbih ini, kalau ada orang ikut berarti itu hidayah dari Allah. Kalau tidak ikut berarti belum diberikan hidayah. Istilahnya begitu. Jadi jangan merasa wah merejing metani jauh nadi pajak nasiaga tahu enggak usah khawatir. Tetap istiqomah karena kebaikan begitu pasti ada ujiannya. Ini yang pertama saya wasiatkan. Kemudian sebenarnya begini. Kalau kita ingin muhasabah diri, istilahnya melu iranak-ranak perjalanan kehidupannya. Kita ini manusia sebenarnya tidak boleh terlalu bangga dan sombong. Tapi kita patut bersyukur. Jadi jangan sombong, jangan terlalu bangga, tapi kita harus banyak bersyukur. Magai, pertama, kita itu dari satu titik air yang hina. Dari satu titik air mani. Awalnya kemudian dari situ berbentuk darah, kemudian daging, kemudian dibungkus ada tulang, kemudian jadilah manusia. Lahir itu dalam keadaan hina. Kita lahir itu hina karena tidak ada pakaian. Kita lahir ke muka bumi ini dalam keadaan telanjang. Tidak membawa secarik kain pun tidak. Tengerangi gare. Coba. Riwaki gare lo korman nawa-nawa maka dawe jaji ka okolino desi gaga ubawa. Iya. Kita lahir di muka bumi begitu. Kemudian dari awal kita merangkak, kemudian bisa jadi seperti ini. Makanya madari katia makada Bapak Ibu sekalian, orang sombong sekali itu kalau tidak mau sujud. Iya. Jadi sangat sombong memang manusia itu kalau tidak sujud. Rezeki itu sudah ditetapkan. Jodoh itu ditetapkan. Antara orang baik dengan orang buruk itu sudah ditetapkan. Orang istilahnya orang yang senang dengan tidak itu sudah ditetapkan. Makanya ulama kita yang hitung-hitungan, ada yang menghitung itu. Angka 7 itu. Ini pelajaran bagi ilmu hikmah. Angka 7 itu ada hikmahnya Pak. Kenapa orang tua dulu itu selalu menggunakan angka 7. Jadi 17 rakaat sholat. Kemudian 7 hari dalam satu pekan. 7 putaran tawaf. Sa'i juga 7 putaran, langit itu 7 lapis, tanah itu 7 susun, itu 7 semua. Kenapa ini angka 7? Itu ada rahasianya. Kenapa orang 7 hari kelahiran di akikah, 7 tahun dia lahirnya diperintahkan untuk kita memerintahkan anak sholat. Kenapa 7? Kenapa bukan 5? 7 tahun umurnya anak sudah masuk sekolah, SD. 7 tahun kemudian 10 tahun kita disuruh menyuruh anak kalau tidak sholat kita pukul. Karena dia menghadapi 7 tahun kedua di umur 14 tahun. 14 tahun umurnya anak berarti dia akan masuk SMP. 7 tahun kemudian dia masuk perguruan tinggi. Di umur 21 tahun. Umur 21 tahun itu sampai 28 tahun disuruh menikah. Kenapa? Karena kalau dia tidak menikah di situ, kadang dia tidak menikah sampai 35 tahun. Itu ada hitung-hitungannya Pak. Jadi dalam ilmu hikmah itu luar biasa.
Jadi kalau kita mau hitung, itu kan kunci. 7 bulan kandungan, ya kan? Kui tampu ya anak pitung pulang itampu nah biasa adakan syukuran. Syukuran 7 bulanan. Kenapa 7? Kenapa bukan 4 bulan? Padahal di situ ditiupkan ruh. Kenapa diambil 7? Itu ada nilai, ada hikmah di situ, Pak. Jadi kadangkala kalau kita sudah menghitung-hitung, makanya saya selalu sering ceramahkan itu. Ini pesannya para ulama kita di ilmu hikmah. Dia sudah hitung dan itu dibukakan pintu kasyaf. Jadi itu tahu pandrita wali, kung ka-aga-aga napau, itu tembus. Kadang-kala kita tidak temu, tapi itu tembus. Jadi ada kitab itu Duratun Nasihin. Kitab Duratun Nasihin ini banyak orang tidak percaya. Makanya banyak ustaz itu tidak mau ceramahkan kitab Duratun Nasihin. Tapi ulama-ulama kita, utamanya Gorota dari Asadiyah itu, dari Jawa, itu menggunakan kitab Duratun Nasihin. Karena yang menulis kitab ini adalah seorang wali Allah. Tidak mungkin seorang wali Allah itu berbohong. Itu kuncinya. Makanya apa yang terdapat di dalam kitab Duratun Nasihin itu adalah satu ilmu yang susah dideteksi dengan akal. Sama dengan Hujatul Islam Imamul Ghazali. Ketika dia ditanya dalam kitab Hiyalimiddin bahwa banyak hadis-hadis di dalam kitab itu tidak ditemukan di kitab masyhur. Jadi mereka hadis ko kita ni Imamul Ghazali, kitab Hiyalimiddin itu dia niruntuk ko kita liang. Ulama-ulama lain itu tidak menulis. Itu muridnya mempertanyakan kedudukan hadis yang ada di kitab Hiyalimiddin. Agak jawaban Imamul Ghazali. Itu simpel sekali. Dia mengatakan, wahai muridku, saya tidak menulis satupun hadis di kitab Hiya ini kecuali saya sudah talaki langsung ke Nabi. Coba. Jadi dewo ki hadesa enasa ngoko kitab Hiyalimiddin narekode na pura wakutana langsung ngoko nabita. Nanti Rasulullah mengiyakan baru saya tulis. Berarti di dalam kitab ini kurang lebih 200 hadis yang ada di dalamnya. Berarti Imamul Ghazali ketika menulis kitab ini kurang lebih 200 kali, 400 kali mimpi ketemu Rasulullah. Itu. Jadi makanya itu disebut dengan kitab tasawuf monumental. Jadi cuma kalau orang ini agak berat. Jadi makanya saya bilang kita harus banyak membaca kitab-kitab termasuk kitab-kitab ulama. Yaitu Pak disangangnya makoro Pak. Ada kajian tasawuf, ada kajian fikih, ada kajian tafsir, ada kajian hikmah. Jadi kalau kita di dalam Islam pun begitu, ada kajian hukum, ada kajian tauhid, ada kajian akhlak. Jadi ia kok kajian fikih, ulamanya disebut fuqaha. Ia kok kajian tauhid, ulamanya disebut murabbi. Kalau kajian akhlak, ulamanya disebut mursyid. Si salah. Jadi kalau kajian Islam itu hukum-hukum mazhabnya Syafi'i, Maliki, Hanafi dan Ahmad bin Hambal. Itu mazhabnya, ulamanya disebut fuqaha. Ya komen dari satu tingkat disebut kajian tauhid atau kajian iman. Nah, iya kok kajian iman, ulamanya bukan fuqaha tapi disebut murabbi, mazhabnya Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Sunni, Syiah. Beda itu. Jadi ada lagi satu tingkat, itu kajian ihsan, itu akhlak. Jadi ulamanya disebut mursyid. Mazhabnya Khalwatiyah, Saktari, itu begitu. Jadi Samam, ada Yusufiyah, ada Qadiri, itu tarekat-tarekat. Jadi agama ini nanti sempurna kajiannya, nariku ya lamanang. Ya koma guru mi bawa pikir, mapangiwangi itu materu. Gitu. Belajar fikih itu pasti berdebat. Dan ini tidak boleh dicampur Pak. Dia buat dicampur. Kajian adab dikasih turun ke kajian tauhid. Itu yang bahaya. Termasuk begini. Saya kasih contoh. Kadang orang itu Pak bahas tauhid tapi contohnya salah. Ya hormat kepada bendera merah putih itu musyrik. Coba. Sungkeman ke orang tua itu musyrik. Kenapa? Itu salahnya penceramah. Itu kajian akhlak dikasih turun ke tauhid. Coba.
Jadi hormat kepada bendera itu takzim, penghormatan kepada pejuang yang memperjuangkan negara. Itu yang kita hormati, bukan menyembah. Nah, ketika ditarik ke tauhid dianggap menyembah. Ini jadi masalah. Ini mengatakan hormat kepada bendera merah putih musyrik karena dia menyembah bendera. Kan begitu. Itu yang salah. Makanya kadang contohnya yang salah, kajiannya juga ikut. Itu bahayanya, Pak. Termasuk kemeloki malai dasar ya, namun mandre Pak bura musyrik itu. Kan begitu. Karena makan obat juga menyembuhkan. Kan begitu. Ini bahayanya. Makanya kajian akhlak tetap akhlak. Kajian tauhid tetap tauhid. Kajian hukum tetap hukum. Ya kok hukum fikih, ya kok fikih pasti berbeda. Nah sebab Allah Ta'ala makan walizalika halakahum. Demikianlah aku ciptakan engkau. Maka dari Allah Ta'ala aku melo kak pasti di satu paham untuk umat hambaku, saya bisa. Tapi Allah mengatakan saya tidak lakukan itu. Jadi ya kau nggak tahu cik demi pendapat menapa kita tahu pusat itu. Karena Allah memang yang menginginkan kita berbeda. Tapi perbedaan dalam hukum fikih itu. Jadi ini penting. Makanya kalau belajar agama ndak usah terlalu. Kemarin saya sampai ada beberapa orang yang pertanyakan. Saya bilang beda. Kalau bicara tasawuf ya beda. Kalau bicara fikih beda. Orang kalau bicara fikih kalau sakit berobat. Kan begitu. Ya kumalah sakit maburaki. Karena memang Nabi mengatakan likulli da'in dawa. Setiap segala penyakit itu ada obatnya. Maka berobat. Kalau sakit berobat. Kalau ahli tasawuf mengatakan orang yang sakit kemudian berobat itu kupur nikmat. Coba kali. Jadi ya kau nggak tahu malasa nama makbura tahu dia syukuru. Ya kiri maka dakina kau tahu malasa dia nak bura tahu belengnya itu. Kayak begitu. Kenapa? Karena masing-masing ada hadis. Siapa yang sakit maka berobatlah. Tapi ada hadis yang mengatakan ketika umatku terkena penyakit sehari semalam, 1 tahun dosanya dihapuskan oleh Allah. Kita minta pakai. Makanya ahli tasawuf, ahli sufi itu mengatakan, ya ko malasa kisah sosiwan ni tahu dosa mapacing, lebih mui ko metaki malasa supaya capui dosa daripada to madisi namanya dosa. Kan begitu? Coba. Makanya kajiannya beda. Makanya kalau tasawuf memandang, melihat bukan pada lahiriahnya, melihat hakikatnya. Kalau kita ahli fikih melihat teksnya, makanya beda Pak. Makanya kalau orang mau sholatnya khusyuk, jangan belajar sama ahli fikih. Tapi kalau mau tahu sah tidaknya sholat, belajar sama ahli fikih. Kalau mau tahu khusyuknya sholat, tanya ahli sufi. Lari ke tasawuf. Kan begitu. Kadang-kala dia mengharamkan tasawuf, makanya dia mau khusyuk pakai takbir. Allahu Akbar. Wah, enggak bisa juga itu. Enggak bisa begitu. Dia pakai fikihnya mau khusyuk enggak bisa. Bahkan ada yang keras badannya. Allahu Akbar. Ya begitu. Jadi ini makanya begitu Pak. Jadi enggak usah kita santai belajar. Istilahnya kita santai. Saya juga di sini kan ada beberapa penceramah, ada beberapa ustaz ya. Kita ini saling mengisi. Saya punya banyak kekurangan dalam masalah baik itu dalam penyampaian karena memang kita begitu terbatas. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Dan saya selalu sampaikan ke jamaah, jangan pernah mengkultuskan seorang penceramah karena manusia itu pasti punya kekurangan. Iya, jangan mengatakan penceramah ini tidak pernah salah. Tidak, penceramah itu akan salah. Itu bukti bahwa Allah mengatakan manusia itu adalah ilmunya itu tidak banyak. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila, dan aku tidak berilmu kecuali hanya sedikit. Jadi tidak usah kita ceramah begitu. Santai Pak, terus terang. Saya itu punya guru, napodame toka, kami ceramah aja mau baca. Jangan bikin konsep. Jadi saya itu ceramah begitu, tidak pernah ada konsep. Saya cuma tawakal saja kalau mau ceramah. Orang mau terima tidak bukan urusan saya. Yang penting saya sudah sampaikan. Maka dia guru tanya kongka kamu pas dia. Biarkan Allah yang menunjukkan dalam kalbumu nanti apa yang dibutuhkan jamaah. Saya santainya begitu. Jadi kalau ada ini anak-anak kita mau ceramah pakai itu saja. Tapi nanti pulang dari ceramah baru membaca. Jangan sebelum berangkat itu siapkan konsep. Nanti sampaikan ini, nanti sampaikan ini, sampaikan itu jadi masalah. Kemudian kita akan muhasabah diri. Sebenarnya saya istilahnya terus terang Pak Bu, tidak sepakat ada istilah mengatakan
Kan ada istilah itu, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'isu abada wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu gadan. Itu bukan hadis, walaupun maknanya nanti ada berkaitan dengan hadis. Dia mengatakan itu adalah qaulun ulama. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'isu abada. Lelung ngilinomu, tuntutlah duniamu seakan-akan engkau hidup selamanya. Wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu gadan. Maka tuntutlah akhiratmu seakan-akan engkau mati besok. Agak maknanya. Engkau maknai bahwa dunia dengan akhirat ini harus diseimbangkan. Itu keliru lagi tuh. Saya komelo kita seimbangkan. Nah siya kami perbandingan na lino si akhirat 1000 tahun kan. Coba gare. Siya kami tata tuh kolino likulli syai'in hasabi wasabi mati baina sitina wasabain. Antara 60-70 tahun umur kita. Itu sudah Nabi berdoa itu. Ya kung kataw maliwang umur, nah sebenarnya bukan bonus, memang sudah ditakdirkan begitu. Walaupun ada orang yang dikasih bonus, bisa dipanjangkan umur. Makanya komeloki palampiri sungat, palampiri umur tak ada itu. Ada doanya. Dan mengatakan Pak Ustaz kan sudah ditentukan. Ajal itu tidak bisa dirubah, tapi bisa berubah. Ingat, takdir itu tidak bisa dirubah, tapi bisa berubah. Kalau dirubah berarti kita yang merubah. Kalau berubah berarti yang menetapkan yang merubahnya. Itu beda bahasanya, Pak. Saya pernah berdebat dengan beberapa guru itu. Di situ ternyata perbedaannya. Jadi takdir itu tidak bisa dirubah, tapi bisa berubah. Jadi roh ketentuan napung Allah Ta'ala dia nawat dingin rubah, tapi wat di berubah. Coba. Carana. Kalau Allah yang merubah itu selesai. Makanya Nabi mengatakan berdoalah. Karena doa itu bisa termasuk sedekah. Bisa menolak bala. Bala kan sudah ditentukan. Cuma ya bala Pak angka ditentukan 1 hari. Ada ditentukan 1 tahun. Ada ditentukan sejak kita lahir. Ya ditentukan 1 tahun itu nisfu Sya'ban. Makanya matuk mulai dari malam 1 Rajab itu gunakan. Ini untuk orang-orang yang betul-betul mau fokus, pasangi ibu-ibu, anak-anak kita yang masih sekolah, minta tokoh agama misalnya kita penceramah, wanti-wanti itu 6 hari dalam 1 tahun. Pertama malam 1 Rajab, wanti-wanti ini. Kalau tidak salah itu tanggal 21 bulan 1 atau tanggal 20-an itu bulan 1, itu malam 1 Rajab. Magina malam 1 Rajab yonroi min lodong. Nah sabak di situ pintu langit terbuka. Jadi itu kondisi di naraja tak buka pintu nalangi. Karena di situ nurnya Rasulullah diturunkan ke perut ibunya Siti Aminah. Itu malam 1 Rajab. Makanya malam 1 Rajab itu pintu langit dibuka setiap tahun. Dan siapa yang berdoa pasti langsung tembus ke arasy. Jadi 7 pintu langit itu terbuka di malam 1 Rajab. Yang kedua malam nisfu Sya'ban. Terbuka juga di situ. Iya komiki min lodong ya tak gunakan. Ya tapura mas sampai jam maghribi gunakan itu berdoa. Itu sampai waktu subuh itu. Jadi nisfu Sya'ban. Kenapa nisfu Sya'ban? Malam nisfu Sya'ban adalah malam ditetapkannya takdir selama 1 tahun. Itu. Kemudian malam 9 Zulhijjah itu malam hari Arafah. Itu pengampunan dosa. Di situ. Makanya kita disuruh nisfu Sya'ban juga disuruh puasa. Puasa sunnah. Kemudian malam 10 Zulhijjah itu juga kita disuruh puasa itu. Di 10 Zulhijjah itu kan puasa. Makanya disunnahkan tidak makan kemudian pergi lebaran Idul Adha. Karena tidak makan sebelum lebaran itu ternilai 1 hari puasa. Itu. Sebenarnya begitu. Makanya kalau hari raya Idul Fitri kita makan dulu baru berangkat. Karena puasa sudah cukup 30. Tapi kalau puasa kurang 29 disunnahkan tidak makan kemudian pergi lebaran. Karena tidak makan sebelum lebaran itu ternilai 1 hari puasa. Ini yang banyak orang tidak tahu. Makanya 9 Zulhijjah dengan 10 Zulhijjah itu puasa itu. 10 Zulhijjah puasanya cuma sebelum lebaran. Kalau pulang dari lebaran baru makan itu dinilai 1 hari puasa. Makanya diharamkan puasa di hari lebaran itu. Karena kita disunnahkan tidak makan kemudian ke lebaran. Karena itu ternilai puasa 1 hari. Itu namanya. Dan itu doa dijabah itu. Kemudian
Malam 1 Syawal itu lagi bertepatan dengan malam hari raya Idul Fitri. Dan setiap malam Jumat ada pesannya Guru Kiai Haji Muhammad Sain Abdul Ghani, Guru Sakumpul Martapura. Mungkin ada muhibbin beliau yang hadir di sini. Itu wasiat beliau. Siapa yang tidak tidur pada 6 malam ini, malam 1 Rajab, malam nisfu Sya'ban, malam 9 Zulhijjah, malam 10 Zulhijjah, malam 1 Syawal, dan setiap malam Jumat setiap pekannya, itu 6 malam, tidak tidur, hanya beribadah semalam suntuk kepada Allah untuk mencari ridha, maka kalau dia wafat, jasadnya akan hilang di kubur. Jadi ya kong katau tak deng wuju no koki buru eko pura ipasuru, itu amalannya. Kalau mampu tidak tidur sampai subuh. Makanya ustaz itu berat karena dia mau khutbah Jumat. Gitu. Apalagi mau ceramah lebaran. Wah, tidak tidur sampai pagi. Nah, dari situlah ulama kita mengajarkan doa baca surah Al-Insyirah 7 kali sesudah sholat asar dan sesudah sholat subuh, supaya tidurmu sedikit, makanmu sedikit. Itu. Cuma saya diajarkan sama guru tak, ini di dalam tirakat. Kalau kita baca surah Al-Insyirah, Alam Nasrah, itu kalau sudah sampai 1 kali itu ditelan, kita menelan, mengembak. Jadi dibaca 7 kali. Orang kalau lapar sekali tidak ada makanan, cukup pakai itu, insya Allah tidak lapar itu. Itu kuncinya. Dan tidak banyak tidur. Biar tidurnya hanya 2 jam, itu sudah tidak ini. Tubuh juga itu fit, tidak terpengaruh dengan kondisi berat. Kau nampak berkah ibu Allah Ta'ala. Jadi saya kasih tahu itu kuncinya. Itulah ilmunya ulama. Jadi dia tidak minum vitamin. Tidak makan vitamin, tidak minum vitamin. Suplai makanan tidak dia minum. Cukup pakai itu. Surah Al-Insyirah, Alam Nasrah. Dan kalau ada orang mengamalkan ini tidak akan pernah berada pada posisi rendah. Selalu diangkat derajatnya oleh Allah. Orang yang banyak membaca surah Al-Insyirah. Kayaknya anak-anak yang sekolah suruh baca itu Pak. Kong kalau terima jamaah masih mah honor ki, baca itu. Masih anak buah di perusahaan, baca itu. Amalkan terus itu. Karena Allah, insya Allah Allah akan mengangkat derajat. Karena itu surah memang dihadiahkan langsung untuk Rasulullah. Saya kasih tahu. Itu kuncinya Pak. Itu surah Al-Insyirah itu luar biasa kalau kita mau pakai. Lam Nasrah. Nah, sebenarnya kan surah di dalam Al-Quran itu ada surah-surah tertentu memang. Kami tahu itu surah tertentu. Hanya baca. Bagus diamalkan. Jadi itu kuncinya kalau kita mau mengamalkan surah. Termasuk surah Al-Kautsar. Surah yang pendek tapi manfaatnya luar biasa. Bahkan, tapi ini bukan untuk anak-anak. Ini untuk orang umur-umur 40-an ke atas lah. Utamanya penceramah. Amalkan itu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu 41 kali sebelum tidur. Tapi itulah doa terakhir. Bacaan terakhir. Tidak ada. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu dibaca 41 kali. Pada saat sudah baring. Dan tidak ada bacaan sesudahnya. Jangan lebih, jangan kurang. 41 kali. Pas bangun, jangan bangkit dari tempat tidur. Masih dalam keadaan baring, baca itu 41 kali. Istiqomahkan 40 hari. Istiqomahkan. Cuma kalau pernah lupa 1 kali, itu diulang lagi dari 1. Start lagi 0. Jadi itu susahnya kalau amalan itu. Jadi baca la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Ada juga ulama kita mengatakan cukup la ilaha illallah. Di la ilaha illallah, la ilaha illallah itu 41 kali. Pas sebelum tidur. Kalau pas bangun jangan langsung berdiri. Langsung jangan duduk. Langsung dalam keadaan baring baca itu 41 kali baru tinggalkan tempat tidur. Itu ilmu kasyaf. Itu ilmu kasyaf. Jadi cuma jangan heran kalau bisa mendengarkan ada suara-suara lain. Jadi biasa kayak batu itu kita dengar ada suara dari situ. Dari makanan ada.
pohon biasa kita dengar ada suara kayak zikir. Makanya dari situlah ulama tahu ya si kiri na ula ya si kiri na batu ya si kiri na, karena dari situ. Orang kalau mau ziarah ke makamnya para ulama, dia bisa tahu kalau ruhnya itu ada karena dia pakai ilmu itu. Itu saya kasih ini ilmu khusus. Tapi jangan dipakai untuk hal-hal yang lain. Cukup itu. Saya bilang umur 40 ke atas bisa amalkan itu. Itu ilmu kasyaf. Kalau mau dikasih ilmu tembus, pakai itu Pak. Tidak susah itu. Yang penting kita istiqomah mengamalkan. Cuma begitu, jangan khawatir, jangan takut kalau misalnya lewat, kemudian ada suara-suara kita dengar. Jangan. Makanya ada beberapa ulama kita itu sambil duduk dia mengatakan, Syekh ini datang. Itu sebenarnya dipakai. Karena ruhnya orang-orang alim itu, para waliullah itu tidak mati di sisi Allah. Bisa bersilaturahmi. Karena Allah kayak bilang, sesungguhnya mereka itu tidak mati. Bahkan dia hidup dan bisa memberi rezeki. Ini yang jarang orang mau kaji. Dianggap orang kalau sudah mati selesai. Padahal Allah yang mengatakan, bal ahya, dia itu hidup, bukan mati Pak. Ya, terus terang, ada di makam-makam para wali di sini. Makam ulama kita khas, datangi kuburannya. Yang paling bagus itu malam Jumat. Mestinya tim tasbih ini juga rajin ziarah, tapi datang malam Jumat. Jam-jam 11 malam ke kubur. Nanti menjelang subuh baru pulang. Iya. Dan itulah sunnah ziarah kubur yang sesungguhnya. Kalau orang mengatakan ikuti Nabi, maka ikuti itu. Saya sering mengatakan Pak Bu, Nabi coba periksa dalil. Nabi ziarah kapan? Itu di malam Jumat. Malam. Dan itu setiap malam Jumat, Nabi itu disuruh datang ke makam. Dan datangnya itu sekitar jam 11, jam 12 malam. Nanti menjelang subuh baru pulang. Kenapa? Ada hadisnya. Setiap malam Jumat, ruhnya orang yang meninggal itu dikembalikan oleh Allah ke kuburnya. Itu keistimewaannya malam Jumat Pak. Cuma ya di tomat-tomat itu Nabi tahu di Jumat tuh. Kan selalu bilang gitu, ya di Jumat ini. Antul kejok-kejok kah? Kan begitu. Bahkan sekarang saya lihat di Facebook tren malam Jumat lagi nih, malam ibadah dengan istri. Saya bilang ini juga ini masalah ini. Itu ya. Begitu. Padahal kalau mau berhubungan dengan keluarga, yang paling bagus itu sesudah duhur. Iya. Kalau sudah duhur itu luar biasa Pak. Kalau bisa melahirkan anak pasti cinta agama. Ya komeki jaji ngapa kepala korang pura loro taki buai. Iya. Atau sebelum atau sesudah sholat subuh. Tapi ada yang paling bagus. Kalau kita buka di kitab Ihya Ulumuddin, saya sering baca itu di kitab Ihya Ulumuddin. Kalau puasa sunnah atau puasa di Ramadan, pas selesai buka puasa langsung berhubungan. Minum air putih langsung berhubungan. Itu bisa menjadi wali Allah. Itu kuncinya. Kalau bilang terlambat gampang, bikin lagi tau. Kode naga agama lo janji ya Pak bene bapak nak. Itu. Iya. Itu kuncinya. Kenapa duhur Pak Bu? Ada kan hadis Nabi. Ketika engkau ingin masuk ke dalam kamar ibu bapakmu di siang hari, maka ketuk pintunya. Itu isyarat. Gorotak Profesor Dr. Quraisy Shihab, waktu nabu timpar gorotak Profesor Dr. Arifuddin, ya mirona podangi. Ya komeko jajia ngawija-wija pak kepala korang ahli agama cinta ilmu pura loro maki buai. Itu Prof. Quraisy Shihab amanahkan itu. Akan nasab Pak Prof. Arifuddin. Wah dia apa natuli? Dia apa nasang? Madar pura subuh si pura loro. Ya ko loro mapakuliah kak. Ya kok subuh mah pengajian nggak? Maka dia guru tadi tuh natuli mah pengajian kok. itu ilmunya ulama di situ. Jadi saya kasih tahu Pak, itu kunci tempat yang paling bagus. 2 waktu itu. Kalau mampu, kalau tidak mampu ya tidak masalah. Itu. Tapi kalau mau cari yang paling bagus itu tadi di Ramadan setelah buka puasa berhubungan. Cuma cek dek miwat tunda Pak, ini masa pajak mengeribi. Tapi kalau bisa lahir anak, istri hamil karena hubungan itu, hanya air putih di bulan Ramadan, itu luar biasa Pak. Itu orang pilihan itu. Ini saya kasih ilmunya kalau anak muda. Yang masih muda-muda lah. Kalau orang tua ya sabar nih.
Iya. Kemudian itu tadi ilmu kasyaf ya. Jadi mega tuh jalurnya ya sang Pak disang ilmu kasyaf. Ada. Orang banyak puasa juga. Ya kau kata magala sama puasa suruh banyak dia puasa sunnah. Orang yang banyak puasa sunnah itu juga dipertajam kalbunya. Iya. Apalagi kau laksanakan puasa Daud, makanya ada. Tapi jangan puasa hanya karena ingin sehat. Itu juga jadi masalah. Mega tahu makoko puasa nasabak diet. Puasanya hanya karena diet. Puasanya hanya maksud sehat, jangan. Sholatnya juga supaya sehat. Saya sering dulu cara makan itu. Maka dia kata bereki ya kalimai mako gunane dalam dunia kesehatan. Itu penting, itu hikmahnya sholat. Pak nanya rumah janji pokok, manci masalah tu matu. Ya nang kepacara yang mana maruna lapalat tu matu peko ni. Ya ko rokok ya aku gunane. Nah peruntuk matu teh olahraga yang lebih bagus daripada sholat. Tinggalkan sholat. Ya bahayana. Siapa tahu yoga nanti lebih bagus daripada sholat, maka nanti lebih baik yoga daripada sholat karena tujuannya sholatnya kesehatan. Itu yang bahaya. Jadi sholat itu tetap sholat, cuma ada hikmahnya ya itu hadiah, itu saja. No? Jadi makanya saya wasiatkan pakai jaki sampai jatah. Satu sholat sunnah yang selalu saya katakan bukan sholat malam, bukan sholat duha, bukan sholat hajat. Satu sholat yang istimewa itu sholat witir. Melebihi dari semua sholat yang ada. Nah sebab dia kagak Pak Sampaja najami pun Allah Ta'ala menjadi wali Allah kecuali witir. Komeki mencaji wali, witir iki. Itu. Jadi yang menjadi wali itu bukan ahli tahajud, ahli witir. Ya, makanya kan Nabi mengatakan, siapa yang mau menjadi kekasih Allah maka berwitir. Makanya maka datu Nabi tokoh hadis saya, siapa yang tidak berwitir maka bukan golongan kami. Nabi tidak mengatakan siapa yang tidak tahajud bukan golongan kami, tidak. Dia mengatakan siapa yang tidak berwitir bukan golongan kami. Kemudian Nabi mengatakan janganlah engkau tidak berwitir walau rakaatan, walau hanya satu rakaat. Aja lalu nanti tak witir di kuburan ini mas sempajang. Ambil ini nanti di awal tahun misalnya, ya tapura nama sempajang misa. Ambil tiri memang nih. Ya. Pura ni mas sempajang isa, sempajang sunah isa ki, pura ki mas sempajang sunah isa, awit tiri memang nih. Maka dah me apa kamat tahajud silahkan, nggak masalah. Bangun tengah malam sholat tahajud, tapi jangan witir lagi. Karena Rasulullah mengatakan la witrani illa fil lail, tidak boleh orang dua kali berwitir dalam satu malam. Jeta pura nama sampai jatuh witiri ko pura isa aja nata witiri ko tahajud ki. Ada mengatakan kan sholat witir ustaz penutup. Tidak ada sholat. Siapa yang bilang? Itu kadang orang mengatakan tidak ada sholat sesudah witir. Ada. Yang tidak boleh itu sholat maghrib kemudian witir. Makanya Nabi mengatakan akhirkan witirmu. Masih ada sholat isanya. Nanti selesai isya baru witir. Jadi witir itu bukan penutup semua sholat. Tapi penutup sholat fardu. Ini penting. Makanya Abu Hurairah itu berwitir sebelum tidur. Ya, sebelum tidur. Makanya dia ditanya, kapan kau witir? Saya witir sesudah sholat isya Rasulullah. Nabi mengatakan, la witrani illa fil lail, tidak boleh dua kali berwitir. Makanya Abu Hurairah mengatakan na'am ya Rasulullah. Jadi dia sudah paham, kami tidak berwitir. Makanya tuh Abu Bakar sebelum matindro masa sampai tahajud nih, salat malam. Kalau Umar nanti sudah tidur. Padahal siapa yang tidak menjamin imannya Abu Bakar? Jadi itu Abu Bakar sebelum matindro masa sampai jam nih. Makanya kan Nabi tanya, kapan kau salat malam? Abu Bakar mengatakan sebelum tidur ya Rasul. Umar mengatakan sesudah tidur ya Rasul. Nabi mengatakan kepada Abu Bakar, Abu Bakar, engkau adalah sahabatku yang paling hati-hati. Nah, pernah podang Umar, hai Umar, engkau adalah sahabatku yang paling kuat. Kenapa dikatakan hati-hati? Karena engkau takut kalau kau tidak kerjakan sehingga kau kerjakan memang sebelum tidur. Jadi minta aku kau dia namoto mas sampai jam penih mu jam memang ini apa kalau kau matindro. Iya kau Umar, sahabatku paling kuat. Nah sebab mulai mewatin romu moto mas sampai jam. Coba. Salah gak? Tidak. Pilih nih Pak. Kalau orang kerja di tambang, di perusahaan, capek betul. Kalau dia tidur, baru sholat, baru tidur. Karena Abu Bakar lakukan itu dan Nabi ACC. Nabi bolehkan. Tidak usah paksakan diri, mesti 8 rakaat. Mau mengikuti tahajudnya Nabi, coba nih Pak. Tahajud Nabi sampai kakinya bengkak. 8 jam. Dia tidur itu sekitar jam 8 lewat, jam 9.
itu tidurnya hanya baring, kemudian baca 6 surah, baru bangun sholat tahajud, itu 8 jam. Siapa mau ikuti? Coba nih. Kok dia malah nyarem. Kan begitu. Jadi yang kita bisa ikuti sholatnya, jumlah rakaatnya bisa 8, tapi untuk persis seperti sholatnya Nabi itu mustahil. Kan begitu. Jadi Nabi tema witir, ya ikut itu. Witir 3 rakaat. Kalau mau ikuti witir 9 rakaat yang paling banyak. Pernah witir 9 rakaat? Bisa kima witir rakaat. Belum pernah ya? Iya. Witir 9 rakaat itu jalan pintas mimpi ke Rasulullah. Itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Tapi cuma kan witir begini. Kita kan witir kadang juga salah niat. Usolli sunnatal witir rakaatain ini. Mas begitu. Ya. Wakatai masam paja sunnah ganjil 2 rakaat. Biasa tuh, yang 21 tuh. Kalau langsung 3 kan enggak masalah. Salah rakatain kan selesai. Tapi yang 21 bagaimana? Kebiasaan ketemu witir diambil 2 rakaat dulu baru salam, baru ambil 1 rakaat. Bagaimana niatnya itu yang 2? Sholli sunnatal witir rakaat ini. Maka itu malaikat jolo-jolo. Salah catak gitu. Gitu. Makanya yang pakai itu adalah sofful witir atau ma'al witri. Nah, makanya dia pakai usolli sunnata ma'al witri rakaata ini. Atau sof, makanya di situ wasof wal witr. Kan itu ayat. Makanya dikatakan saful witir. Jadi ada yang pakai usolli sunnata sofful witir rakaata ini lillahi ta'ala. Wakatai masam paja sunnah bagian na witiri 2 rakaat. Ya permatu ci dia napa maka da usolli sunnatal witir rakaatan. Wakatai masam paja sunnah witiri si rakaat. Karena dia pakai usolli sunnatal witir rakaat.